Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardh halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat petunjuk yang diberikan oleh Allah dan alat yang diciptakan oleh Allah untuk kemudian kita mengetahui terkait dengan petunjuk tersebut berupa akal, sehingga kita manusia bisa, khususnya umat Islam ini, bisa mengetahui terkait dengan apa yang harus kita lakukan di atas muka bumi, hubungan kita dengan Tuhan Pencipta dan hubungan kita kepada sesama manusia. Salam serta taslim senantiasa tercurah kepada junjungan kita yang mulia, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang telah mengajarkan kita dinul Islam, menghantarkan kita semua untuk memiliki hati yang cenderung kepada memuliakan Allah dan menguji keluhuran akhlak beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, malam ini kembali kita membahas tema ya. Ini tema kayaknya kita harus ganti tema yang semalam ya. Kita masih di tema yang semalam, karena tema ini akan semakin jelas kemana gerak langkah saudara-saudara misionaris ini setelah mereka tahu bahwa ternyata Bang Suma dan tim sudah tahu apa yang menjadi rahasia besar yang ada di dalam kitab mereka yang selama ini tidak tersentuh kajian-kajiannya di depan umum. Yang ada di permukaan hanya ajaran kasih. Ternyata setelah kita buka Al-Quranul Karim, perintah Allah, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jadi perintah di dalam Al-Quran, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Jangan kau mengikuti langkah penyesat, karena sesungguhnya penyesat itu adalah musuh nyata bagimu. Tapi ada sekelompok manusia yang membaca sebuah peringatan, jangan kau mengikuti penyesat, tapi mereka enggak peduli. Malah mereka merasa nyaman dan merdeka dengan mengikuti penyesat. Kita ganti tema. Jadi sahabat yang dimuliakan oleh Allah,
kita menggunakan akun ini, akun kecil, tolong di follow ya. Karena akun kita semalam, akun Bang Suma 4 itu entah kenapa tiba-tiba saja kemudian ini kena pelanggaran. Dan akun Sulkifli Emabas akun 01 baru juga naik tadi siang. Nah, kena tendangan penalti juga sampai tanggal 17. Jadi memang Bang Suma ini banyak yang membenci sampai harus dilaporkan. Akun pertama langsung kena ya, disalib dia, nanti bangkit di tanggal 17. Oke teman-teman sekalian, mungkin sudah ada saudara kita yang ingin saya persilahkan. Silakan teman-teman yang non-muslim untuk minta permintaan. Kita membahas tema yang menarik, eksekutor atau orang-orang yang terlibat terhadap penyaliban itu apakah pahlawan atau penjahat? Kalau dikatakan pahlawan, di Islam dikatakan orang-orang yang dihukum. Kalau dikatakan penjahat, pas dengan Al-Quran. Tapi kalau dikatakan dia adalah penjahat, Islam tak ada masalah. Karena di Islam tidak menjadikan orang yang disalib oleh penjahat itu sebagai juru selamat. Yang bermasalah ini dari pihak sebelah, karena penjahat melakukan tindakan kriminal di mana Yesus mengatakan, kamu ingin membunuhku karena kamu tidak memperoleh firman di dalam dirimu. Saudara-saudara kita Kristen mengatakan begini, itu sudah dinubuatkan. Kalau dinubuatkan berarti kan itu sudah difirmankan. Kalau difirmankan berarti orang-orang yang ingin membunuh Yesus adalah orang-orang yang sudah memiliki nubuat untuk melakukan kejahatan terhadap Yesus. Tapi faktanya Yesusnya mengatakan, ya, kamu ingin melakukan apa yang diinginkan oleh Bapakmu, yaitu membunuh aku. Jadi keinginan Bapak, keinginan orang-orang yang mau membunuh Yesus itu, yang mau menyalibkan Yesus itu adalah keinginan orang yang mengikuti keinginan bapaknya, yaitu iblis. Jadi menurut Yesus, yang mau agar dia dibunuh itu adalah iblis yang mau. Tetapi saudara kita di sebelah mengatakan itu sudah dinubuatkan. Yang mereka maksud menubuatkan ini menurut Yesus iblis. Mana yang betul? Maka kita butuh teman-teman Kristen untuk menjelaskan. Ini penting untuk dijelaskan oleh saudara Kristen. Di Lukas 22 seperti yang saya sampaikan tadi sore, di datar 53, ketika Yesus kemudian ditanyai oleh orang-orang imam-imam kepala, pengawal bait suci,
Yesusnya ditanya, Yesusnya didatangi, lalu Yesus mengatakan, apakah kamu sangka aku ini penyamun sampai kamu datang membawa pedang dan pentungan? Bukankah setiap hari aku ada di tengah-tengah kalian, mengajar di bait suci atau di baitullah atau di bait Allah atau di bait Eloah, dan kamu tidak menangkap aku? Kenapa sekarang baru mau menangkap aku? Lantas Yesus mengatakan, tapi memang sekarang adalah waktumu. Ingin ditangkap, itu adalah keadaan di masa kuasa gelap itu sudah datang. Nah, disitulah awalnya. Maka teman-teman, kalau Yesus sudah mengatakan, inilah saatmu, inilah saat kamu, dan inilah kuasa kegelapan itu. Itu rentetan ceritanya itu sangat menarik kalau kita uraikan. Namun kita butuh saudara-saudara Kristen untuk kita ajak berdiskusi, membahas ini secara ilmiah, supaya tidak ada hal yang ditutup-tutupi. Awal dari orang-orang Yahudi datang ketika mereka sudah sepakat, sudah sepakat membunuh Yesus, lantas kemudian datang ingin menangkap, ingin mencelakailah ceritanya di dalam Lukas 22 ini. Itu Yesus mengatakan, kamu kan sering lihat aku, kita sering bertemu, bahkan kau selalu melihat aku ngajar di bait suci, tapi kamu tidak membunuhku, kamu tidak ingin menangkapku. Lantas Yesus mengatakan, oh iya, sekarang memang sudah saatnya. Sekarang saatnya kuasa kegelapan. Ya, akhirnya Yesus pasrah. Karena itulah yang harus terjadi. Itulah yang harus terjadi. Di mana Yesusnya direncanakan ditangkap, dan ternyata Yesus tahu, inilah saatnya kamu, dan inilah saatnya kuasa kegelapan itu berkarya. Sama seperti yang diterangkan oleh beliau di dalam Yohanes 12 nomor 31, dan juga di dalam Yohanes 14 nomor 30. Di situ Yesus mengatakan, aku tidak lama lagi berkata-kata dengan kalian, sebab penguasa dunia telah datang, yaitu iblis, dan iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Gitu, itu kata Yesusnya. Dan begitu juga ketika Yesus mengatakan bahwa penguasa dunia tidak berkuasa atas diriku, dan penguasa dunia itu telah dilemparkan keluar. Nah, itu dilemparkan keluar itu maksudnya dilempar kemana? Dari mana dia dilemparkan? Kalau penguasa dunia iblis itu dilemparkan dari Gan Eden, itu sudah terjadi di zaman Adam. Kemudian iblisnya dilemparkan ke bumi. Dia pernah berontah, naik ke langit awan-awan, ingin menyamai Tuhan, ingin menandingi Tuhan, punya niatan untuk mengeksekusi Tuhan dalam Yesaya 14. Tapi kemudian Tuhan di data Yesaya 14 nomor 15 itu malah dikatakan, ke dunia orang mati malah engkau akan kulemparkan, artinya ke alam kubur. Jadi iblisnya itu, saudara-saudara, berdasarkan dalil Yesaya 14 itu dan Yohanes 12 dan Yohanes 14 itu, iblis dilemparkan keluar dari alam kubur atau alam kegelapan atau kuasa kegelapan. Nah, ini saudara-saudara Kristen kita perlu untuk jelaskan ke kita, supaya kita bisa membahas lebih jauh kemana arahnya ajaran Yesus ini setelah beliau kemudian terangkat ke langit. Apakah ajaran Yesusnya adalah Kristen setelah dia terangkat ke langit, atau justru ajaran damai sejahtera, shalom, Islam? Nah, dari mana kita bisa lihat itu?
kita lihat dari roh kebenaran yang bekerja. Karena di situ dikatakan oleh Yesus, saatnya kamu, saatnya kuasa kegelapan. Gitu teman-teman sekalian. Halo. Halo, selamat malam saudara SKDeng. Assalamualaikum Bang Juma. Bisa matikan musik, Mbak? Halo. Halo. Halo, selamat malam. Halo. Selamat malam. Banyak yang kena penyakit ayan, teman-teman. Belum bisa pegang HP tapi pegang HP. Akhirnya gitu jadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zoma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang. Salam dari Sumatera, Bang Zoma, Bengkulu. Siap. Di Bengkulu udah ada apinya, Bang? Bengkulu belum, Bang, belum. Iya. Karena kemarin ini ada sales kemarin, Bang. Iya, gimana, Bang? Kemarin. Jadi itu makanya kalau ada api di Bengkulu, insya Allah saya mau join rencananya. Siap. Nanti coba aja nanti ya, kalau misalnya ada yang betul-betul bisa menjadi pemimpin di sana, ada orang yang Abang lihat bisa mempertanggungjawabkan dan membawa api di Bengkulu, bisa eksis dan punya program jangka pendek dan jangka panjang yang seirama dengan program kerja API Pusat, silakan diajukan ke kami, Bang. Siapa oknumnya, nanti company profilnya bisa disampaikan ke kami. Caranya gimana tuh, Bang? Ya. Cara untuk untuk daftar atau gabung dengan API ini gimana, Bang Zuma? Jadi nanti ini Abang temui dulu orang-orang yang bisa membawa yayasan API untuk eksis di sana, latar belakangnya seperti apa, kemudian ya misalnya dia sudah berbentuk satu yayasan, latar belakangnya orang-orang yang ada di sana, sehingga ketika sudah berdiri ada ketua, ada wakil, ada sekretaris, ya bisa kita lihat, dipantau dari pusat apakah bisa kira-kira eksis. Karena banyak yang kemudian mendaftar, tapi kami setelah kasih izin mereka nggak terlalu iya, karena mereka rata-rata orang sibuk gitu. Kalau Bang. pribadi gimana dulu, Bang Zuma? Ibarat kata itu kita pingin belajar dulu, tapi secara pribadi nanti bisa nggak, Bang Zuma? Bisa. Nanti kalau bisa cara saya gimana itu, Bang Zuma? Bergabungnya siapa yang saya hubungi, gimana caranya, Bang Zuma? Maksudnya mau bergabung belajar? Iya, belajar. Sebenarnya ini abangku, ini kan organisasi pergerakan. Iya. Kami ini organisasi pergerakan, artinya orang yang duduk di sana adalah orang yang bisa memberikan waktu, tenaga, pikirannya untuk yayasan. Kalau hanya numpang cari kesibukan atau numpang
cari silaturahmi teman. Itulah yang terjadi yang saya bilang. Jadi karena dilihat ada api, wah semangat di awal. Yang kita butuhkan ini adalah orang yang betul-betul mau berkorban jiwa raga untuk agama. Seperti itu abangku. Oh, berarti harus ada yayasan dulu atau semacam organisasi kecil dulu bang ya, baru bisa mendaftarkan ke API gitu ya? Sebenarnya bukan organisasi kecil. Jadi kumpulan orang-orang yang militan, yang punya cakupan semangat, ya, utamanya semangat untuk memperjuangkan kemudian menghindarkan anak-anak Islam atau umat Islam dari gerakan pemurtadan. Oh, gitu abang. Iya. Siap. Berarti nanti kalau sudah ada, nanti saya menghubunginya kemana nih Bang Zuma? Saya bisa kemana nanti? Nanti kan ada kan selalu anak-anak api bang. Ada anak api, ada Ardiansa, ada gitu ya? Ya itu tinggal di DM mereka. Sampaikan bahwa kami dari Bengkulu sudah terbentuk, ada beberapa orang. Nanti kemudian daftar riwayat hidupnya abang ini bisa diserahkan ke kami gitu. Oh, nanti berbentuk PDF aja dulu nggak gitu? Iya, iya. Okay. Kalau misalnya mereka kerja di mana, perusahaannya, company profile perusahaan yang mereka tempati kerja kayak mana. Takutnya nanti ketika mereka terlibat di dunia apologet, ternyata mereka kerja di perusahaan yang empunya itu ternyata di dalamnya juga ada misionaris sehingga menghambat pergerakan gitu abang. Oke, siap bang. Oke bang, terima kasih bang ya atas informasinya. Terima kasih abang. Semangat. Siap, semangat. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Zuma. Malam saudara William. Wah, mantap kali. Silakan dibuka kameranya. Boleh tahu Bang, ini topiknya ini eksekutor salib pahlawan ya. Berarti itu Abang sedang bertanya kepada siapa Bang? Bertanya kepada saudara-saudara Kristen, apakah yang menghadiahkan keselamatan kepada saudara Kristen dari jalur Yahudi Ya oke, saya. itu pahlawan atau penjahat? Ya. Bisa buka kamera Bang? Oke, Biar oke. kita diskusi santai. Siap. Tunggu Bang ya. Siap. Saya juga nih pemula Bang, saya mau coba-coba bahasa bisa otak dulu. Siap. Semoga saya bisa paham dengan inti dari live Bang Zuma malam ini. Ini kamera yang nggak bisa mati aktif ya. Saya kasih permintaan dijawab Bang untuk buka kamera. Nah itu, tinggal dijawab. Nah, Selamat malam Komdan. malam saudara. Jadi saya tadi jelas ini kan tulisannya eksekutor salib pahlawan, ada tanda tanya di sana. Iya. Kalau boleh tahu siapa yang mengklaim kata salib pahlawan Bang? Jadi gini. Karena di situ ada tanda tanya di situ ya. Berarti seolah-olah Bang Zuma bertanya kepada seseorang gitu loh. Bisa Abang jelaskan? Oke, baik. Kalau orang Yahudi Bang, orang Yahudi itu kan dikasih perintah di dalam Imamat 1 nomor 2 Bang. Apabila katakan kepada orang Yahudi apabila mereka memiliki dosa lalu kemudian mereka ingin dosanya ditebus, maka hendaklah mereka mengorbankan hewan ternak berupa domba, kambing, sapi, lembu. Maka dosa-dosa mereka akan terhapus dengan binatang kurban tersebut. Nah, di Kristen bukan binatang, tapi Yesus yang menjadi korban satu kali untuk seluruh dosa manusia. Nah, artinya ketika orang-orang Yahudi ingin menebus dosa, mereka menggunakan domba
Maka orang yang menggunakan domba untuk menghapus dosa ini, ya tentu mereka mengambil domba, membeli domba kepada orang yang menangkap domba. Jadi dosa mereka dihapuskan dengan mereka mengorbankan binatang. Nah, sekarang Kristen, Yesus itu adalah korban menghapus dosa dunia. Kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 15:17 dikatakan begini, tanpa kebangkitan Yesus dari kematian, maka sia-sialah kepercayaanmu dan kamu akan tetap hidup di dalam dosa tanpa ada kebangkitan. Berarti penyaliban itu sangat luar biasa. Kalau di Filipi 2 dikatakan bahwa dengan adanya penyaliban, maka seluruh nama yang ada di langit dan di bumi bertekuk lutut terhadap Yesus. Bahkan dikatakan Roma 14:9, untuk itulah Yesus mati agar dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36, jadi orang Israel harus tahu bahwa Yesus Kristus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi orang Kristen menerima salib. Bang Suma, saya mau begini loh. Bisa nggak kita ngomong jangan terlalu panjang. Bisa nggak Bang penjelasan itu yang singkat saja. Oke, baik. Orang Kristen adalah kelompok di luar dari Yahudi yang konon selamat gara-gara Yesus mati di salib. Nah, artinya ada yang menyalib Yesus. Pertanyaannya, orang yang menyalib Yesus ini bagi Kristen pahlawan atau penjahat? Gitu, Bang. Itu pertanyaan abang ya. Siap. Ya, jadi ketika Anda menanyakan apakah yang menyalib Yesus itu adalah pahlawan, ya bisa dikatakan pahlawan ya, karena tanpa mereka bunuh Yesus berarti rencana Yesus itu mati jelas batal. Itu bisa dikatakan mereka yang menyalib Yesus adalah pahlawan. Jadi mereka melaksanakan misi-misi lewat perantara kan begini misi-misi Yesus ya. Dia datang sebagai anak manusia ya. Terus dia datang melalui si Yudas ya, itu misinya. Jadi Yudas akan menjual dia. Itu dia punya rentetan perjalanan. Setelah Yudas menjadi figur pahlawan di situ. Jika ada berita tentang pahlawan ya. Nah sekarang Pilatus, jangan lupa itu juga termasuk pahlawan. Jika tanpa Pilatus tidak ada rencana Yesus disalibkan. Terus orang Roma itu adalah sebagian dari rencana semuanya. Mereka bisa dikatakan pahlawan karena tanpa mereka maka Yesus tidak akan mati. Sepakat nggak ada satu jawaban, Bang? Iya, saya sepakat, Bang. Berarti termasuk iblis yang merasuki Yudas. Ya, benar. Termasuk iblis. Itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Iya. Jadi ketika saudara mengakui termasuk iblis adalah pahlawan yang telah memberikan keselamatan kepada saudara-saudara Kristen, ada satu hal yang menarik di sini. Ketika Yesus ingin dibunuh oleh orang-orang Yahudi pada saat itu, Yesus sendiri mengatakan bahwa kalian ingin membunuh aku karena di dalam diri kalian itu tidak memperoleh firman dan kalian ini adalah anak-anak iblis. Itu yang pertama. Orang yang ingin membunuh Yesus adalah anak-anak iblis. Iblislah yang menjadi bapakmu, Yohanes 8:44, dan kamu ingin melakukan keinginan bapakmu. Berarti keinginan bapak adalah agar Yesus mati. Yes. Berarti yang Anda maksud Bapak yang merencanakan Yesus mati itu iblis? Benar. Sama dengan kisah Adam dan Hawa. Tanpa kita harus sepakat. Seperti kisah Adam dan Hawa. Tanpa iblis di sana, maka Hawa tidak akan makan buah terlarang. Benar nggak, Abang? Jadi bisa dikatakan memang figur iblis itu memang sengaja diciptakan oleh Tuhan. Iya, untuk menjadi kita pahlawan. Harus sepakat itu, Bang. Kita harus sepakat, Bang. Untuk menjadi pahlawan, kan? Ya, bisa dikatakan artinya memang itu adalah ciptaan Tuhan lah. Jadi kita manusia ini kan diciptakan bersama dengan iblis ya. Karena ada di dalam Wahyu itu bahwa
bahwa bumi ini adalah memang yang berkuasa adalah iblis. Ya. Tapi ada sekian tahun. Abang baca nggak itu di Wahyu? Iya, betul. Nanti kesimpulannya kita ini satu bumi tetapi beda apa namanya? Saya tidak tahu. Iya. Satu bumi mungkin beda itu. Disekat kita ya. Jadi manusia nggak bisa lihat iblis kayak. Atau mungkin juga iblis punya kuasa untuk melihat manusia, tetapi tidak bisa menyentuh secara fisik. Jadi kita dibagi oleh sekat, gitu ya. Kurang lebih begitu pendapat saya, Bang. Iya. Terakhir dari saya, Bangku. Silakan, Bang. Yesus ketika datang ke Galilea, dia mengajarkan Injil. Lalu kemudian ketika di area Taman Getsemani itu diceritakan kemudian di dalam Matius 16 data 19 21 dan sampai 23. Ketika Petrus ingin menghalangi Yesus agar jangan pergi ke sana, karena kata Petrus, kalau kamu ke sana, pemikiran Petrus, kalau kamu pergi di sana, kamu itu pasti disalib dan dibunuh. Tapi Yesus marah. Kata Yesus, hanyalah iblis. Hanyalah iblis, karena kamu hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia, ya. Dan kamu tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Nah, saya ingin mendeteksi lebih jauh. Menurut abangku, apa yang dipikirkan Yudas? Yang dipikirkan Yudas, engkau tidak akan mungkin disalib, atau engkau akan disalib. Maka engkau akan disalib ini adalah pemikiran iblis. Silakan. Jadi begini, saya akan mencoba menjelaskan kepada abang. Saya akan mencoba menjawab sesuai dengan pemahaman saya. Jujur, saya ingin berterus terang kepada Bang Suma bahwa saya ini ijazah SD saja. Tetapi saya ingin menjawab sedikit pertanyaan Anda. Semoga saya bisa meyakinkan Anda. Misi dari Yudas dipilih Yesus, tentu Yudas sudah Allah sudah memilih Yudas sebagai bagian dari rencananya, ya, karena namanya Allah, dia sudah mengetahui awal dan akhir sebuah cerita dari Tuhan. Jadi di dalam figur Yudas saat itu misinya adalah duit, itu misinya, duit. Tapi kemudian setelah dia mendapatkan, setelah Yesus dijual dengan koin, ada penyesalan di dalam dia. Itu tugasnya dia. Tugasnya kau Yudas, kau harus menjual Yesus dengan uang perak. Itu aja tugasnya. Saya tidak tahu lagi apa setelah itu misinya dia. Silakan Abang Suma, menurut tanggapan Anda. Jadi gini Bang, kalau Yudas itu kita udah selesai. Maksud saya gini, ketika Yesus kemudian menuju kepada tempat di mana dia tidak seharusnya ke sana, karena kalau dia ke sana, maka dia akan dianiaya, dia akan ditangkap, dia akan diserahkan kepada imam kepala, dia akan disalib. Nah, oleh karena itulah Petrus menarik dia ke samping supaya Yesus itu tidak ke situ. Karena kapan dia ke situ, maka ada dua kejadian. Yang pertama dia disalib, yang kedua dia tidak disalib. Nah, menurut Abang, apa gerangan di dalam pikiran dalam pikiran Petrus sampai dia menghalangi Yesus jangan ke situ? Apa yang ada dalam pikiran Petrus? Karena Yesus mengatakan, enyahlah iblis, kamu hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia, kamu tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Nah, kira-kira yang dipikirkan Petrus di situ apa? Saya akan mencoba seakan-akan saya Petrus waktu itu ya. Iya. Jelas saya punya dua pikiran di situ. Antara saya mengasihi Tuhan saya, artinya saking dekatnya saya, bahwa kan dia udah dijemput oleh tentara itu ya, bahwa waduh, guru saya itu mau dibawa. Jadi ada perasaan ketakutan di dalam karena hubungan mereka itu antara murid dan guru itu sudah lama. Terus ada pemikiran yang kedua, ya,
Artinya dengan dia menahan Yesus dengan kesimpulan bahwa dia membatalkan rencana Yesus menuju ke salib. Jadi itu ada dua pemikiran, iblis dan si Petrus. Itu analisa saya. Bisa dipahami gak, Pak? Bisa diulang, sorry. Saya ulangi lagi. Jadi mengapa itu tadi dia, saya ulangi lagi ya, semoga Anda bisa mengerti. Jadi saya merasa saat ini bahwa saya seperti si Petrus. Jadi saya itu mengenal sangat akrab dengan Yesus ya. Kemana-mana bersiaran dengan Yesus, saya selalu mengikuti dia. Nah, ketika Yesus melarang bahwa Yesus jangan pergi, itu karena saya mengambil pribadi Petrus bahwa saya merekam bagaimana Yesus guru saya tahu seperti guru saya. Tetapi ada dua sifat lagi dalam Petrus itu, dia melarang Yesus pergi dengan tujuan bahwa anak manusia ini jangan menggenapi rencananya di dalam misinya untuk mati di kayu salib, berkorban untuk menebus dosa-dosa manusia. Dari situ Petrus dan iblis itu bersatu dalam waktu yang sama. Bisa dikatakan. Ya, jadi Petrus itu dianggap iblis oleh Yesus karena Petrus tidak menginginkan penyaliban. Ya, karena Yesus melihat bahwa ada juga di dalam tubuh Petrus itu adalah dengan dia larang, justru dia sengaja untuk membatalkan rencana Allah. Iya. Itu pemikiran saya yang SD. Oke. Baik. Itu bisa dipahami. Jadi gini, abang saya ini mengatakan bahwasanya Yesus mengatakan kepada Petrus, "Nyala iblis, karena engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Siap. Ya. Apa yang dipikirkan oleh manusia. Nah, saudara mengatakan bahwa Yesus menuding Petrus bahwa ini upaya iblis untuk membatalkan penyaliban. Ya, tentu saja. Seakan-akan iblis tidak mau terjadi penyaliban. Ya. Nah, tadi Yesus mengatakan di Yohanes 8, kamu ingin menyalibku karena kamu ingin melakukan keinginan bapakmu, yaitu iblis. Jadi menurut Yesus, iblis mau dia disalibkan. Tapi menurut abang, Petrus tidak mau disalibkan karena di dalam diri Petrus ada iblis. Begini, memang mana yang betul? Ketika permisi Bang Suma. Iya. Memang kalau Anda sudah bahas di kisah Petrus, terus Anda pindah ke Filipi, jelas pengertiannya berbeda. Contohnya begini, Bang. Penulis sebuah buku, Bang Suma dan saya, ya, kita bahas tentang live kita malam ini. Jadi dua figur yang berbeda yang menulis. Nah, ketika Anda membandingkan pola pikir saya, ketika orang membandingkan pola pikir saya dengan pola pikir Bang Suma, jelas meleset karena pemahaman kita berbeda-beda saat menulis. Bisa nggak abang mengerti? Ketika Yesusnya, Bang, bukan penulisnya. Yesusnya yang mengatakan. Yesus yang berkata, bukan penulis. Yesus berkata, orang-orang yang ingin membunuhnya adalah anak-anak setan. Yesus mengatakan yang ingin membunuh dia adalah anak-anak setan. Ya. Berarti setan menginginkan kematian, penyaliban terhadap Yesus. Itu tertulis di Yohanes 8:37. Saya mungkin bisa menjawab kata-kata itu ya. Jadi yang menginginkan dia mati itu anak-anak setan. Itu bisa termasuk orang Yahudi. Orang-orang Yahudi bukan keseluruhan. Orang-orang Yahudi yang tidak suka dengan Yesus. Artinya ada oknum-oknum di sana, ya. Orang Yahudi. Jadi orang Yahudi ingin membunuh Yesus. Di dalam yang menginginkan dia mati. Itulah iblis. Itulah iblis di dalam wujud orang-orang Yahudi. Bukan tidak mungkin. Dan juga ada orang-orang Romawi yang benci Yesus. Berarti iblis mau Yesus mati kan?
Ya, di dalam wujud itu istilah apa saya kata peribahasa itu bos. Memang kata Alkitab ini memang kalau di analisanya lurus memang dari lain pengertiannya. Tapi kalau orang yang beriman dia tahu jawabannya. Contohnya Yesus mengatakan iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Memang Berarti kalau iblis begini, Bang Zuma, iblis ketika mau Yesus Anda disalib. belajar Alkitab hanya mencari perdebatan itu sama dengan teman-teman Protestan ya yang tidak berakal. Jadi bagi kau saya lihat teman Bang Suma mereka itu mengikut gaya-gaya teman Protestan. Saya di Katolik, Bang. Gaya-gaya Anda itu pindah dari Injil sini ke situ ke sini. Jadi belum selesai bahas Injil Yohanes kita masuk ke Injil lain. Itu yang gaya-gaya teman Protestan itu seperti terkontaminasi juga dengan teman-teman Islam, sehingga memang kalau ada berdebat dengan orang Katolik tidak akan ketemu, Bang. Jadi maksud abang ini antara kitab satu dengan kitab lain bertentangan gitu ya? Bukan bertentangan. Saya ingin ambil satu contoh, Bang ya. Kita ada 10 orang yang menonton bola kaki. Jadi analisa satu orang bahwa di dalam stadion itu penontonnya ada 1.000 orang. Ya. Terus ada orang lagi, oh enggak, bukan 1.000 orang, 2.000 orang. Sama-sama menonton bola kaki di stadion, tetapi cara pandang orang itu berbeda-beda, Bang. Jadi Anda mengerti nggak maksud saya itu, Bang? Perkataan Jadi, Yesus iya. Bisa dikatakan itu berlawanan karena tadi saya bilang itu ya. Ada contohnya Bang Suba dan saya, kita pergi nonton loh, kita nonton yang terbesar bola kaki, main volley misalnya, main volley. Itu ada manusia itu di bagian sebelah. Jadi kita menganalisa Pak William itu ada banyak penontonnya, oh banyak, sekitar berapa Pak William? Kalau sekitar 60 orang. Itu menurut saya, ukuran saya. Baik Bang Simam, Pak William salah loh, salah hitung tuh. Sekitar 100-an atau 200-an itu penontonnya. Jadi kita sama-sama nonton bola voli ini, tetapi kita anggaplah menulis sebuah buku lah. Bang menulis bahwa saya akan menulis tadi bahwa yang menonton bola voli itu 60 orang. Anda menulis itu enggak, William salah 150 orang. Tetapi siapa pemenangnya di situ? Mungkin satu pemenangnya misalnya si A, sepakat. Saya juga ya benar pemenangnya si A. Yang kalah siapa? Si B. Kita sepakat di si B. Ya, tapi penontonnya itu sudah selisih, Bang. Tetapi ada satu bagian-bagian yang sama. Pemenangnya, yang kalah sampai mana sampai kalah. Terus netnya itu pasti satu, ada net, ada tiang misalkan, ada bola volinya, itu sama sepakat kita bahwa itu adalah yang dimainkan satu bola voli saja, bukan 5. Memang kalau kita saya juga berdebat dengan teman-teman Protestan, pusing saya karena mereka bermain kata-kata, jadi sulit kalian pahami ketika kalian berada di luar. Ya, kalian akan seperti berdebat sampai baca Roma 4:9. Kalian akan berdebat sampai selama-lamanya. Memang cocok teman-teman Islam itu bergabung dengan Protestan. Jadi kalian itu nanti akan berbusa menurut saya berdebat. Nggak akan selesai, Bang. Iya, Itu pemahaman kami Katolik. Maksud saya begini, Bang Suba, kalau bisa Anda itu nggak usah ikut gaya-gaya teman-teman Protestan. Kasihan nanti akhirnya abang itu digoreng-goreng oleh apa yang kalian bermain sendiri nanti. Iya, itu penilaian abang. Itu penilaian saya, Bang. Iya, saya juga punya hak menilai Anda. Saya melihat Anda ini orang yang kita masing-masing orang yang tidak paham Bible, tidak ngerti Bible, tidak ngerti. Itu adalah hak kita masing-masing pribadi. Padahal Yesus sudah mengatakan di dalam kitab Yohanes 8 itu yang ingin membunuhnya adalah anak-anak setan. Gitu, Bang. Begini, Bang. Menurut saya kita nggak usah terlalu banyak lebar tentang Yesus itu harus mati atau apa. Intinya begini, kalau kami Katolik begini, singkatkan pola pikir. Siapa ya penolong kamu? Pikir kamu nih ya siapa Tuhan Yesus?
Terus siapa yang menolong kamu? Yesus Kristus. Kamu berdoa kepada saya. Kamu berdoa kepada siapa? Yesus Kristus. Jadi cukup di situ dulu kita meyakini. Jadi kita gak usah Yesus itu mati mana, Yesus itu lahir tahun berapa. Karena begitu sekarang di Protestan sekarang ya. Yesus itu mati tahun berapa? Natal itu wajib enggak? Apa sih untungnya itu kita ngomong ya? Tidak ada guna kita. Ya. Sebenarnya Bang, kalau kita mau lebih baik jujur, kita fokus aja, lebih baik kita fokus aja bahwa Tuhan yang kita percaya, Tuhan yang kita sembah tidak salah. Yesus Sebenarnya- Kristus. Ya. sebenarnya kalau Singkat-singkat aja kita meyakini itu ya. Gak usah terlalu kita belajar karena bagian-bagian itu bagian tugasnya penulis ya Gereja Katolik. Jadi ketika saya juga bingung ketika teman Islam berani bahas Alkitab sementara dia berada di sebelah Kristen ya. Jangan ke teman Islam, teman Protestan saja berdebat juga saya sekat. Anda kok mau membahas Alkitab seolah-olah lebih jago daripada Katolik? Kan nggak maksud kalah. Contohnya saya begini ya, saya pembuat kue. Saya tahu resep bumbu kue ini ada 3 jenis ya. Tetapi yang saya tulis di buku itu cuma 2 jenis. Anda pasti jelas kehilangan 1 jenis karena saya penciptanya. Saya nggak mungkin lah tulis semua di buku itu 3 jenis. Itu jadi sesat saya teman-teman. Kalau kalian hanya fokus pada Alkitab, belajarlah pada Gereja Katolik, Anda akan menemukan. Tanyalah kalau mau Patrice Allegro, nonton dia punya live ya. Saya juga baru nonton Patrice Allegro. Saya Katolik, tetapi ketika Patrice Allegro ungkapkan dia punya pemikiran masuk di akal kita. Jadi Anda kalau mau berdebat Alkitab nggak usah lah, nggak akan selesai Bang Subah. Atau mungkin Anda mau mungkin Anda buat live ini untuk cari ini ya. Tapi menurut saya sampai kiamat pun perdebatan itu tidak akan selesai Bang Subah. Saya harap begini Bang Subah, kita bukan cari duit sini ya. Kita cari surga Bang. Kami orang Katolik itu bukan cari duit, kami cari surga. Kami berbuat baik itu tujuannya surga aja. Bagaimana kalau iblis berbuat kasih? Kalau iblis memberikan keselamatan masa ke surga Bangku? Iblis kok berikan Anda? Lah tadi Anda sudah mengakui bahwa Karena anda berpatok pada tulisan yang kami tulis. harus Bang. Begitu. harus No problem. Anda harus boleh berpatokan berdebat. di sini. Iya, no problem. Gitu. Nah, Anda sendiri mengakui bahwa keyakinan yang sebenarnya bahwa ada di dalam Katolik, penyaliban ya. itu hadiah dari iblis. Jadi tidak ada surga dong kalau gitu Abangku, karena iblis yang memberikan kemudian Ya bisa dikatakan keselamatan. begitu. Ya, nah sekarang Bisa gini. dikatakan begitu tanpa iblis maka rencana penyaliban itu batal. Berarti Sepakat? juru selamat Anda adalah iblis kan gitu. Jika Anda mengatakan begitu sudah berarti Anda sudah salah. Lah, tidak akan ada penyaliban tanpa iblis, Bang. Jadi juru selamat Anda itu iblis. Anda menyebut kata pahlawan dengan Yesus ya. Berarti Anda mengatakan bahwa iblis itu pahlawan, Yesus itu bukan. Yesus itu korban. Korban. Nah sekarang apa yang membuat Anda tuh menikmati itu si iblis menjadi pahlawan? Ya, Anda masuk surga gara-gara kerja mereka, gara-gara iblis Anda mendapatkan surga. Kalau iblis tidak Tentu melakukan saja. pembunuhan, bisa jadi seperti itu. nah itu yang betul. Jadi Tetapi, berarti juru selamat Anda itu bukan Yesus. Jadi Juru selamat Anda itu tugasnya iblis kan gitu, Bang. Bang Suma. Tugasnya iblis itu sampai di situ, sampai Yesus disalibkan dan mati. Itu sudah selesai tugasnya. Ya, kalau Yesus sudah bangkit, itu artinya misi dan tugas yang diberikan kepada iblis itu sampai Yesus digiring ke salib dan mati di kayu salib. Itulah tugas yang selesai dilakukan oleh iblis. Maka Anda berkatakan pahlawan. Ya, bisa jadi dia pahlawan. Tapi sebut apa sih kata pahlawan sih? Saya ingin tanya kepada Anda. Pahlawan itu adalah orang berjasa. Pahlawan untuk Anda. Pahlawan itu adalah orang yang berjasa memberikan kemenangan kepada orang lain. Itu pahlawan. Nah, kalau saudara mengatakan Anda selamat karena Yesus, ya dengan pola ini iblislah yang menjadi juru Jadi selamat begini abangku Bapak ini. Suma, kata pahlawan Iya. bisa secara positif maupun negatif. Ya. Seorang pembunuh juga bisa menjadi pahlawan. Seorang Ya, itulah, pejuang kemerdekaan itulah. juga bisa dikatakan pahlawan. Iblis pun jadi bisa contohnya pahlawan kan? begini, Bang ya.
Saya mengajari, Anda mengajari saya hal-hal yang baik, Anda menjadi pahlawan. Ketika Anda juga menjadi pembunuh karena dibayar, Anda juga menjadi pahlawan untuk orang yang membayar Anda. Benarkah begitu analisa kita kan? Iya, kita udah sampai kepada kesimpulan Ya, bahwa iblis adalah pahlawan jadi jangan bagi begitu. Kristen kan Ya. gitu. Ya. Ya, Bang. Lanjut lagi, Bang. Mau apa lagi? Kita masa-masa otak ini, Kak. Saya orang Katolik, saya butuh diasah oleh orang-orang yang gitu. Iya Bang, iya. Bang. Saya begini, Bang. Semakin saya gini ya, saya ini senang kalau ada perdebatan. Artinya jika teman-teman Islam itu menggunakan satu rekaman untuk merekam kesalahan saya no problem. Intinya saya itu lagi mau ngasah satu otak. Saya tidak peduli Anda merekam saya pula dan Anda sebarkan dan mendapatkan keuntungan. No, saya ingin bagaimana iman saya itu lebih kencang terhadap Katolik. Semakin saya ditantang itu semakin saya cinta dengan Katolik, Bang. Itu yang saya nikmati perdebatan ini, Bang. Iya. Ya. Jadi abang juga menikmati ternyata perdebatan. Nikmat, Jadi saya gini, nikmati, Bang. Iya. Makanya abang lihat tuh saya santai-santai ya, nggak pernah keluar kata sampah dari mulutnya. Kalau teman-teman lain kalau udah kalah debat sampah yang keluar. Oh, sebut nama ciptaan Tuhan yang lainnya. Saya enggak. Oke. Mungkin masih ada lagi yang ingin disampaikan, Bang, atau gimana? Gini, Bang, saya ingin bertanya kepada abang. Kira-kira apa yang Anda cari, yang sesungguhnya yang Anda cari di dunia ini? Oke. Kalau saya sebagai seorang Muslim, yang kami cari itu, kira-kira apa yang Anda cari dengan misalnya Anda mengambil misi dan mengisi banyak live di TikTok, kira-kira apa tujuan, apa hikmat, apa keuntungannya untuk Anda? Apakah keuntungan dari segi duit ataukah apa itu? Coba saya ingin tanya, Anda harus jujur. Apa yang Anda cari? Baik. Yang saya cari di sini tentu adalah ridho, berkat dari Tuhan saya, karena saya menyisihkan waktu saya untuk membentengi akidah umat Islam dari serangan-serangan para misionaris yang punya tujuan untuk memurtadkan, agar mereka meninggalkan Islam menuju kepada pemurtadan, menyembah kepada makhluk Tuhan yang bernama Kristus Yesus itu, Bang. Di mana Kristen ini punya misi untuk mengkristenkan semua orang. Kristen punya amanat agung yang harus mereka ajarkan berdasarkan Markus 16 sampai seterusnya, dan juga Matius 28 nomor 19-20. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, dan juga di dalam Markus beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Nah, saya tidak menginginkan umat Islam itu begitu mudah masuk ke agama yang menurut saya agamanya itu justru bertentangan dengan isi Bible. Apalagi kalau keselamatannya itu diberikan sama iblis, tentu kami umat Islam harus membentengi generasi Islam berikutnya dari gerakan pemurtadan. Karena gini, Islam itu tidak mengganggu agama lain, Islam tidak ngambil-ngambil kitabnya orang masuk ke Al-Quran, Islam juga tidak menampilkan penampilan seperti agama lain, Islam juga tidak mengajarkan agamanya, kitab sucinya dengan mengambil istilah-istilah dalam agama lain. Berbeda dengan agama Kristen, mohon maaf, mulai dari kitabnya saja itu sudah mengambil kata Al-Quran, yaitu Alkitab. Tuhan mereka ambil dari kata Allah. Kemudian Paulus mereka sebut Rasul. Dan semua istilah-istilah yang sangat prinsip dalam Al-Quran ada di dalam sini. Tujuannya supaya mengkristenkan orang. Bang, Itu. saya kembali Makanya saya ada di sini. Kenapa menjadi karena setahu saya sekolah dulu. Saya itu SD itu masuk tahun 83 ya. Itu waktu saya SD kelas 1 itu 1983. Itu kami di mata pelajaran PMP dulu. Itu sudah jelas-jelas mengatakan bahwa aturan mata pelajaran itu bahwa kitab orang Islam itu Al-Quran, kitab orang Katolik dan Kristen ada Alkitab. Nah, pertanyaan saya lah ya tuh curinya bagaimana tuh, Bang? Bagaimana bisa? Sementara negara sudah mengakui bahwa kitab suci orang Islam adalah Al-Quran.
negara juga sudah sadar bahwa kitab suci Kristen dan Katolik adalah Alkitab. Yang mengatakan itu mencuri kata Alkitab itu, coba abang jelaskan kepada saya yang tolol ini. Iya. Tunggu bang, ini kita dapat peringatan sudah 2 kali. Tetap kenapa TikTok sangat sensitif kalau sama saya. Gitu ya bang ya. Atau ada yang melapor kan bang? Biasanya begitu. Iya, oke kita lanjut bang ya. Jadi saya mengatakan itu disebabkan karena original teks kitab saudara itu tidak ada kata Alkitab. Oh, gitu ya. Alkitab ini hanya ada di Al-Quran. Penyebutan kata Alkitab hanya ada di dalam Al-Quran. Sedangkan asal usul kitab Anda itu aslinya adalah Biblika atau Tabiblika atau Biblos. Tidak ada kata Alkitab. Itu Ini yang abangku. saya senang topikin. Sebenarnya saya senang topikin. Pernah nggak bang semua pergi ke seminari Katolik untuk pertanyakan dari mana itu gereja Katolik mengiyakan kata Alkitab itu? Nah, saya rasa sebenarnya sebenarnya mereka akan menerangkan kepada Anda bukti-bukti yang mengapa ini kalau dari ini kan kalau Romo Patris bilang ini sebenarnya buku pelajaran untuk mengajarkan anak sekolah. Tetapi ketika sudah disebut Alkitab, ini makanya saya juga perlu belajar dari mana awal sejarah itu. Makanya gereja Katolik mengiyakan Alkitab. Buku ini disebut Alkitab. Apakah abang punya temuan di tahun berapa orang Kristen itu mengakui ini buku pelajaran ini disebut Alkitab? Kira-kira ada pernah ketemu di Google atau bagaimana sejarah mulanya itu mengiyakan Alkitab ini? Jadi gini bang, tidak perlu kita mencari latar belakang apa sampai orang-orang ini menggunakan kata Alkitab, karena memang sudah ada amanah di dalam Bible bang. Ada amanah di dalam Bible untuk meneladani Paulus yang suka nyamar-nyamar di dalam 1 Korintus 9 nomor 20 Gini aja bang, 21. gini aja bang. Kalau Itu saya, perintah bang, Paulus itu bang. Makanya kalau kami orang Kristen bang, nama itu tidak penting bang. Kalau bisa nanti kita usul sejauh pakai nama Alkitabnya, buku suci aja. Saya juga setuju kalau memang abang kepingin nama Al-Quran diganti Alkitab, saya juga tidak sibuk karena nggak penting itu kata Alkitab ya. Buku suci juga menurut saya bagus, ditulisnya juga buku firman Allah juga bagus, nggak harus kata Alkitab. Nah itu Jadi ala lagi, orang Katolik itu kata ala lagi bang. tidak penting. Kata Allah itu kalau dikatakan buku ini firman Allah juga salah. Ini menarik lagi kata Allah lagi. Iya salah lagi kalau Kata Allah menggunakan yang di dalam Alkitab ya. Oke, saya ingin kembali ke situ karena saya juga belajar PMP waktu tahun 83. Siap. Jadi menurut saya waktu mengapa seluruh agama itu menyatukan percaya jelas seluruh agama waktu itu percaya satu Tuhan ya, macam Katolik Tritunggal ya, Tritunggal Maha Kudus. Jadi itu kita harus mengetahui kata Bhinneka Tunggal Ika ya, Bhinneka Tunggal Ika. Hindu juga kalau kita ketahui dia punya 3 dewa ya, tetapi karena aturan negara maka kita disatukan di dalam kata Allah yang menyebut Tuhan kita itu masing-masing. Orang Hindu punya dewa guys, tapi karena negara membuat aturan maka kita semua sepakat bahwa Tuhan kita itu adalah Allah. Benar enggak sih? Untuk menghargai Bhinneka Tunggal Ika itu menurut pemahaman saya tidak tahu zaman now pola pikir seperti apa ya. Jika makanya kita perlu belajar kembali ke belakang kepada senior kenapa orang Hindu juga pakai kata Allah, padahal kita tahu dewa orang Hindu itu bukan Allah ya, Dewa Krishna, Dewa Siwa, Dewa Brahmana. Tapi mengapa orang Hindu ia sekata dengan orang Islam dan orang Kristen bahwa Tuhan itu di atas semua satu namanya Allah? Karena Bhinneka Tunggal itu tadi berbeda-beda tetapi tetap satu juga, satu di dalam kata Allah, satu di dalam yakin bahwa satu saja Tuhan ya. Itu menurut pemikiran saya. Tetapi ketika Anda merebutkan kata Allah, no problem lah juga bagi saya. Silakan kita gugah saja kepada negara, karena mereka yang membuat aturan pada saat itu.
Insinyur Soekarno Hatta. Tanyalah kepada Insinyur Soekarno Hatta, kenapa kau buat kata Bhinneka Tunggal Ika? Kenapa kau maunya Bhinneka Tunggal Tunggal Tri? Nah, ya kan? Tetapi karena mungkin di zaman Soekarno itu supaya jangan pecah, supaya jangan ada perpecahan antar agama, maka dia bilang, udahlah kamu nih bahas banyak-banyak apa. Udah satu aja. Satu Tuhan dan disebut Allah. Berarti Kita sepakat dengan itu. Ya, berarti Tuhan abang ini bisa aja diganti-ganti namanya begitu aja. bisa saja bukan kata Allah. Karena aturan negara waktu itu mengharuskan. Ya, maksud saya berarti Tuhan Anda ini bisa berubah-berubah namanya. Nah, jadi gini, bisa dikatakan kita orang Katolik itu legowo aja dengan keputusan pemerintah. No problem. Anda mau kasih nama Allah kan? Tidak ada keputusan pemerintah bahwa Tuhan Kristen harus berubah menjadi Allah, itu nggak ada, Bang. Tidak ada itu keputusan Nggak ada, pemerintah bahwa Tuhannya Itu pemikiran saya Hindu, mungkin Tuhannya salah, Buddha ya. harus ikut semua ke Tuhannya Islam, itu nggak ada. Nggak ada itu, Bang. Malah negara menjamin tiap-tiap agama untuk memeluk agamanya masing-masing sesuai dengan agamanya. Tidak boleh memaksakan orang yang menyembah Yahweh kok harus menyembah kepada Allah. Tidak boleh. Allah ya Allah, Yahweh ya Yahweh, Theos ya Theos, Sang Hyang Widi ya Sang Hyang Widi. Itu Berarti Bineka Tunggal Ika itu, Bineka Tunggal Ika itu artinya berbeda-beda, tetapi satu dalam bingkai satu Indonesia. dalam hal apa? Satu hal dalam bahasa, satu dalam bahasa, kemudian tumpah darah, itu kita satu. Yaitu negara Ketuhanan kita ini yang kita. Maha Esa. Itu bagaimana? Coba bisa apa? Ya, Pancasila? ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketuhanan yang Maha Esa. Esa itu artinya berapa, Pak? Bang, Satu. satu. Tuhan Anda berapa? Satu. Yang mana yang satu itu? Satu di dalam tri tunggal. Nah, itu enggak masuk sebenarnya. Enggak masuk karena yang katakan maha. Kalau dikatakan maha satu, itu tidak ada lagi dua, tidak ada lagi tri. Namanya maha, sama seperti Oke, besar. saya ikut aja ya. Jadi Tuhan saya Antara satu. antara Jadi ada besar dengan maha besar itu berbeda. Antara satu dengan maha itu sekarang satu udah ada gereja karismatik namanya. Jadi dia cuma itu satu berbeda. saja. Gitu, Bang. Ya, karismatik itu cuma satu saja, nggak ada Roh Kudus, nggak ada Bapa, dia hanya Yesus Kristus. Jadi abang sepakat aja dengan gereja karismatik. Dia nggak mau ikut Katolik, dia nggak mau ikut Protestan. Jadi bang, terlalu banyak pusing, langsung mendebat terus. Lebih saya jadi karismatik saja. Yesus satu-satunya Tuhan. Itu salah Kan nggak, gitu, Bang? ya. Itu? Jadi Kalau karismatik dikatakan itu Yesus pemahamannya. satu-satunya Dia mau Tuhan, diatur oleh orang lain. kalau dikatakan Yesus satu-satunya Tuhan, baru itu ketuhanan yang Maha Esa. Kurang lah, kita kembali ke kata-kata tadi, ketuhanan yang Maha Esa, gitu. Ya, Maha Esa itu Ketuhanan yang artinya Maha Esa. Maha Esa itu artinya tidak terganggu, tidak Tuhan yang Maha terpotong, Satu. tidak Ya. berbagi. Tuhan yang Maha Satu. Ya. Nah, sedangkan abang kan ada tiga. Ada Yesus, ada Roh Kudus, ada Bapa. Berarti tiga, Bang. Ya, ya. Saya ingin jelaskan ke Anda kepada itu. Iya, silakan. Mungkin agak apa ya? Mengapa kami mengatakan bahwa Yesus Tritunggal Maha Kudus? Ya. Yesus menyebut Bapa itu satu. Yesus dua. Roh Kudus tiga. Nah sekarang saya ambil contoh. William Super. Tangan satu. Ya. William Super banyak lah dia punya pribadi ini, bukan lagi tiga, terlalu banyak. Jadi contoh ya. Anggaplah ini satu bagian dari Allah ya, tangan misalnya. Jadi tangan dengan kaki ini masih satu loh, William Super. Itu kalau kita menganalisa seperti itu. Begini bang, bukan tidak mungkin Allah itu lebih dari tiga. Tetapi yang menjadi keyakinan di dalam Alkitab disebutkan bahwa
Karena Yesus menyebut Bapa berarti satu. Yesus sendiri dua. Pernyataan Yesus mengatakan bahwa aku akan mengutus Roh Kudus itu tiga. Dan tetapi bukan tidak mungkin, kita tidak tahu. Jangan sampai juga ada Allah lain. Namanya Allah, haknya dia kan. Tetapi itu bukan Maha Esa itu, Bang. Kalau kalau Tuhan itu banyak, itu bukan Maha Esa artinya. Iya. Artinya itu Tuhan. Oke, kembali ke giliran saya dulu. Bang Suma, kalau boleh tahu Bang Suma, orang Islam itu Allahnya siapa? Allah. Ya, Allah yang mana, Bang? Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Iya, Allah Subhanahu wa taala itu yang mana, Bang? Maksudnya yang mana? Apakah Anda Allah ingin? Abang itu ada? Maksudnya Anda Itu yang saya ingin ingin tanyakan. bisa nggak pelan-pelan abangku? Sangat kritis saya lihat kalau bertanya oke. Islam. Tapi kalau menjawab tentang agamanya kayak konyol anak TK. Jangan terlalu nafsu, santai. Oke. Santai abangku. Pengaruh-pengaruh kok saya jadi ya takutnya diblokir. Iya, santai. Kita udah diblokir. Santai. Iya. Jadi maksud abang bertanya kepada anak ini ketahuan semua. iya, abang ini sapi. Bagaimana, Bang? Abang bertanya kepada saya itu mengatakan Tuhan Anda ada, itu maksudnya Anda ingin saya tunjukkan Tuhan saya seperti bayi yang keluar dari palungan? Enggak. Saya cuma tanya Allahnya Islam itu yang mana, Bang? Itu yang saya ingin tanya. Iya, pertanyaan Anda ini yang mana itu maksudnya saya harus menunjukkan objek ini Tuhan saya. Ini Tuhan saya atau gimana maksudnya yang mana? Apakah Tuhan itu bisa dilihat memang menurut Yesus, Bang? Enggak, karena kalau saya baca di Al-Quran itu kadang-kadang situ kata Allahnya merujuk kata Allah itu kadang-kadang dia kami. Kami juga bingung juga Allah mengatakan kami itu saya pernah baca. Kalau Yesus Apakah berkata Allah akulah itu dia ada itu banyak? maksudnya Apakah Allah Islam itu ada banyak? Itu yang kalau Yesus mengatakan kami menyampaikan itu. Kalau Yesus mengatakan akulah dia itu maksudnya pemahaman saudara dua atau satu? Enggak. Maksudnya abang jelaskan dulu. Jangan dulu lompat ke saya. Abang jelaskan masih seperti apa. Iya, kalau Anda bertanya seperti apa, apakah yang Anda inginkan itu saya harus menjelaskan Tuhan saya itu seperti makhluk, ada tangannya, ada kakinya, ada disunat pada hari ke-8. Apakah yang begitu? Kalau di Islam, Bang, itu tidak disifati, itu pagan. Kalau ada manusia, ada Tuhan, ada seperti manusia, butuh makan, butuh tidur, itu pagan. Yesus juga mengajarkan Tuhan itu tidak bisa dilihat. Kalau Islam, laisa kamitslihi syai'. Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Di dalam kitabnya Yahudi, Tuhannya Yahudi juga tidak serupa dengan apapun. 2 Samuel 7 nomor 22. Di kami, Tuhan itu tidak sama dengan makhluk. Jadi kalau abang bertanya, Tuhannya umat Islam itu yang mana? Itu pertanyaan aneh. Karena Tuhan itu tidak bisa dilihat, Tuhan itu tidak bisa gambarkan. Kami hanya mengatakan begini. Sepakat itu apa ya? Kami hanya mengatakan begini, Bang. Kami hanya mengatakan begini. Tidak ada ya. Maksudnya tidak ada? Karena tidak dilihat. Itu, siapa itu sihab itu ya? Siapa itu seperlihat konten itu? Maksud Anda Tuhan itu tidak ada karena tidak dilihat. Kalau begitu akal Anda ada nggak, Bang? Ya, itu menurut pemahaman itu. Iya, sekarang saya tanya, akal Anda ada nggak? Saya pernah nonton YouTube-nya. Iya, kalau akal Anda ada nggak akal Anda? Ada. Akalnya ada. Bisa tunjukkan? Ada. Bisa tunjukkan? Akal saya? Iya. Enggak bisa. Tetapi berarti akal Anda saya tidak punya akal. Begini. Kami Karena Anda mengenal nggak bisa Allah tunjukkan. kami. Dengar, Bang. Kami mengenal Allah kami pada apa yang disampaikan, terus bagaimana teladan para pewarta itu memang mewujudkan bahwa itu adalah Allah yang benar. Menurut Karena dia turun ke bumi gitu. Ya. Dengar lupa, jangan tersinggung ya. Menurut kami orang Kristen itu bahwa apa yang dipraktikkan dalam kisah-kisah Nabi Muhammad itu mungkin mengkopi Allahnya Nabi Muhammad ya. Contohnya istri ada 11, terus apa ya,
menikahi anak 6 tahun ke bawah. Dari kesimpulan yaitu kami menilai secara Kristen bahwa apakah anak orang Islam itu berdosa? Ya, ya, ya. Ya, bisa nggak abang jelaskan itu, Bang? Yesus itu berasal dari hasil poligami, Bang. Kalau kakeknya Daud tidak 600 istrinya, Yesus itu nggak hadir di bumi. Ya, Bang ya. Terus kemudian kalau Anda mengatakan Nabi Muhammad itu menikahi anak di bawah umur, itu takaran siapa? Iya, Bang. Itu kan itu saya lihat di siapa tuh? Saya nonton di Edis. Itu benar gak, Bang? Coba abang sangkal. Iya, iya. Itu si Edis. Jadi, iya, Bang. jadi kalau kita mengatakan dia menikahi anak di bawah umur, yang membuat standar itu siapa? Sedangkan di zaman nenek kita, usia 13 tahun, 12 tahun sudah ada yang menikah. Itu tahun-tahun 1900 itu kita masih dapat nenek kita menikah kelas 5 SD. Ini di Indonesia. Bang Subasa punya baterai ini sudah 0,1%. Oh iya, silakan Bang, silakan. Silakan Bang, silakan. Salam kenal Bang ya. Siap. Oke. Izinkan teman-teman yang mau naik ya. Oke, baik. Baik. Makasih. Maksudku saya toh, mana mau itu buka mi kamera, meskipun buka kamera kalau double kosong kamanjo, panau mi masih cece balas yang gue tanya. Tidak itu kayak apa bilang. Kita mau diarahkan kemana, bahasa apa gitu. Yang penting kita sudah dapat dari saudara kita bahwa ternyata iblis itu adalah pahlawan bagi penyaliban. Nah, itu udah final. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kareba saudaraku? Bajik ji, alhamdulillah. Batu kemai kian deng? Batu rimarusu. Oh, marusu. Kemai ki mantang rimarusu. Di Bantimurung, saudaraku. Oh, ya. Alhamdulillah. Dulu ada bro saya di situ, Bang. Iya. Mau sapa-sapa saja. Siap. Iya. Salam Mudah-mudahan mudah-mudahan selalu keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin, insyaallah. Panjang umur selalu. Amin. Iya. Cuma itu saja abangku. Siap. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman naik yang Kristen, masih dalam sesi materi yang ini ya. Tadi di awal sudah ada yang mengakui bahwa iblis itu adalah pahlawan. Oh, moderator kemai maki moderator. Panau mita wasarib batanta. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslim Bang, cuma mau ada tanya dikit nih. Mau konfirmasi aja itu tentang si Demian tuh gimana Bang? Kayaknya dia ke Yahudi, Judaism. Dia nggak sanggup menjalankan syariat Islam. Memang nggak mudah syariat Islam itu. Pernah syahadat dengan Bang Juma? Pernah. Berapa bulan yang lalu Bang? Lupa saya Bang. Oh berarti dia ke Yahudi ya? Iya, kelihatannya begitu. Berarti dengan Billy Yahudi lah kali gitu ya? Siap. Tapi maksudnya apa istilahnya ya? Dia menampakkan ke kita umat Islam tuh Iya Bang.
Gimana maksudnya? Kenapa Halo Bu? Bang Juma. Halo juga. Itu kenapa Bang Juma bilang itu eksekutor salib itu pahlawan itu? Gimana ceritanya? Saya bertanya kepada saudara Kristen, apakah iblis eksekutor salib itu adalah pahlawan atau penjahat? Iya, kenapa itu dibilang pahlawan? Itu bertanya abang, itu pertanyaan. Apakah eksekutor salib itu pahlawan atau penjahat bagi Kristen? Itu bukan pahlawan, tapi itu adalah apa namanya? Menggenapi nubuatan aja. Kalau Nubuatan menggenapi nubuatan. Nubuatan yang dimaksud di dalam Yohanes 11, imam kepala bernubuat Yesus harus mati untuk bangsa Israel agar bangsa Israel tidak dirampas oleh Romawi. Itu maksudnya. Itu nubuatan emang dari Nabi Yesaya. Kalau penyalipan itu memang kan harus terjadi. Kalau tidak terjadi kan tidak ada penebusan. Oh, berarti Yesus mengatakan, berarti Yesus ketika ingin dibunuh, Yesus mengatakan bahwa iblislah yang menjadi bapakmu. Itu kan yang jadi bapak yang jadi bapak yang dimaksud Yesus kan itu orang yang berdusta, itu orang yang menyalib Yesus. Kayak Bang Juma itu kan suka berdusta, mempelintirkan ayat-ayat Alkitab. Coba tolong tunjukkan di mana nubuatan membunuh orang benar untuk menyelamatkan Kristen. Di mana nubuatan itu yang Anda sebutkan tadi? Boleh saya Memang tahu? Nubuatan dari Tuhan itu kalau berarti Anda lagi memfitnah Tuhan ini. kok memfitnah? Tidak memfitnah, Bang. Kalau Anda tidak memfitnah, mana dalilnya? Tuhan ingin menyelamatkan para pendosa dengan membunuh orang benar, itu di mana? Gini Bang Juma. Apa Bang? Ini ada perumpamaan itu dari Tuhan Yesus. Kalau biji apa namanya biji jangan. Biji dari tanaman apa buah apa contohnya. Kalau tidak mati terus tidak ditanamkan tidak mati, tidak akan ada Iya, kehidupan. Yesus mengatakan, Bang Yesus di dalam Yohanes 8:37 sampai 44, yang mau membunuh Yesus itu adalah anak-anak setan. Kok anak-anak setan? Bukan anak setan itu adalah kelompok-kelompok orang-orang yang Loh, Yesus yang mengatakan begitu kok Anda membantah. Coba Anda baca Bible. Makanya buka kamera. sekarang saya tidak pegang Alkitab, makanya saya pakai ini. Waduh. Buka kameranya Bang, biar Saya diskusinya bicara, bagus. Itu memang Alkitab. Ini saya undang buka kamera. Silakan buka kamera. Kalau bilang itu eksekutor salib itu pahlawan, itu bukan pahlawan, Bang. Yesus yang mengatakan orang-orang yang ingin membunuhnya itu adalah anak-anak iblis. Mana? Coba ditunjukkan ayatnya di mana anak-anak iblis. Yohanes 8 nomor 37 sampai nomor 44. Iya, coba dibacakan dulu. Ya. Saya harus membacakan. Itu kitab saudara, saya sudah menunjukkan datanya, kok saya juga yang harus membacakan. Biasa kan Bang Cuma suka ngepelintir ayat Alkitab itu. Maka dari itu, Anda menuduh saya suka melintir, Anda yang baca. Tidak ada itu. Apa gunanya Anda jadi Kristen kalau Anda tidak punya Bible? Saya aja Bibelku menumpuk. 1, 2, 3, belum lagi di lemari, belum di sini. Bibelku banyak sekali. Saya Muslim, tapi karena saya mau belajar, saya beli Bible. Saya punya Bible banyak. Tapi kan kalau Bang Juma baca Alkitab itu hanya buat mencari kesalahan, bukan mencari. Kesalahan itu tidak perlu dicari. Kesalahan itu sudah terekam. Siapa yang mengajarkan Anda bahwa Tuhan menubuatkan orang benar mati untuk menyelamatkan para pendosa? Yang mengatakan kepada Anda itu siapa? Ya itu sesuai yang tertulis di dalam ayat. Mana tertulis? Anda ngarang-ngarang. Giliran disuruh tunjukkan.
dari nabi-nabi sebelumnya. Kalau tidak ada Kan kalau cuman ngomong itu ngarang, itu penyesat namanya abangku. kan gitu. Bang Indra syukran. Barakallahu fiik. Perumpamaan Tuhan Yesus itu kalau gini. Ceritanya kalau bahwa anak Buka manusia kamera dulu abang, buka kamera. rusak ini, baru pengikutnya baru 2. Hah? Belum bisa buka on cam. Teman-teman pengikutnya baru 2. Iya, hanya 2000 maksudnya. Nah, itulah kalau pengikut Paulus gitu. Iya, tadi kan belum ada. Belum lanjut, baru pengikutnya 2 belum bisa buka kamera. Buka lah bang, buka kamera bang. Kalau tidak, abangku turun. Gitu. Gak boleh gitu, nanti terblokir abang. Buka kamera bang. Buka kamera. Intinya itu yang eksekutor Tuhan Yesus itu bukan pahlawan bang. Berarti penjahat. Ya, itu memang penjahat mereka. Tapi Berarti bukan penjahat pahlawan. menghadiahkan keselamatan kepada kalian. Oh bukan, itu keselamatan memang dari. Tanpa mereka Yesus tidak disalib. Ya emang jalannya itu. harus begitu. Berarti itulah aku bilang, kalau memang harus berarti iblis ini adalah pahlawanmu. Bukan, iblis itu adalah bapaknya Juma sama anggota-anggotanya ini. Oh, nggak bisa dong. Di dalam Matius 16 nomor 21 sampai 23, orang yang berpikir Yesus disalib itu adalah iblis, kata Yesus. Tidak, itu hanya pemahaman Juma aja. Coba kamu baca. Orang yang berpikir bahwa Yesus akan disalib itu adalah iblis. Orang yang ingin membunuh Yesus adalah anak-anak iblis. Yohanes 8 nomor 37 sampai nomor 44. Betul. Mungkin menurut saya memang itu adalah anak-anak iblis mereka. Kalau begitu anak-anak iblis bukan menghadiahkan berarti mereka ada keselamatan pahlawan. kepada Anda. Tapi bukan berarti mereka pahlawan yang menghadiahkan Kalau keselamatan. bukan pahlawan, lalu apa namanya? itu adalah Penjahat. anugerah Oke, sendiri yang mereka datang dari penjahat. Allah Bapa. Penjahat yang menghadiahkan keselamatan kepada Kristen. Tidak. Itu misal kalau iblis yang memberikan atau si yang eksekutor itu yang memberikan ini berarti bukan penyelamatan. Bisa nggak bukan Yesus namanya. itu mati tanpa disalib? Ya harus terjadi penyalipan. Nah, berarti itu Anda haruskan sendiri. Berarti orang-orang jahat, iblis-iblis ini memang sudah digariskan untuk membunuh orang benar. Ya, karena Nah, ada nggak? Ada tidak dinubuatkan? Sabar. Ada nggak dinubuatkan, saudara? Ada nggak dinubuatkan agama Kristen di kitabnya orang Yahudi? ya karena orang Yahudi kan belum mempercayai. Saya ulang lagi. Ada nggak dinubuatkan orang Kristen di dalam kitabnya Yahudi? Ada cuma orang Yahudi yang nggak paham kalau Yesus. Di mana coba di mana tertulis agama Kristen dibahas di agamanya Yahudi, di kitabnya Yahudi? Memang tidak dibahas di sana, tapi itu apa namanya, Kristen itu adalah orang yang mengikut Yesus. Jadi bukan Mengikut Yesus gimana? Yesus yang mana yang Anda ikutin? Yesus Kristus anak Daud, paham nggak? Anak Maria. Iya, Maria anak Daud. Anak Maria itu agamanya Yudaism atau Kristen? Yudaisme. Nah, Anda sendiri Yudaisme enggak? Usah Kristen asli bos. Katanya tadi pengikut. Iya, karena saya percaya Yesus Kristus, jadi saya Yesus Kristus yang mana yang Anda percaya? Iya, kan itu udah mati si ibunya si Maria, dia kan udah Yudaisme mati. Terus anaknya Yesus itu anak Allah yang itulah yang menjadi pengikut yang menjadi. Oh enggak, salah. Ada Yesus yang untuk Yahudi, ada Yesus untuk di luar Yahudi. Beda itu salah pemahaman Juma itu. Yesus itu satu, cuma orang Yahudi Yesus aja. itu 2. Mana buktinya Yesus 2? Lukas 22 nomor 69. Nah, itu kan punya Kristen. Mana ya Yahudi bilang Yesusnya 1 menjadi 2? Itu di kitabmu mengatakan Yesus 2, dalilnya Lukas 22 nomor 69. Coba bacakan, jangan sampai Juma itu. Loh,
Kok jadi saya yang pelintir? Saya cuma menunjukkan dalil. Ketika Anda mengatakan mana dalilnya, saya tunjukkan, saya sebutkan. Anda tinggal baca. Ya, Kok jadi Lukas 22 apa ayat berapa? Nomor 69. 69. Mana? Bukan. Ini Juma ini kurang ini dia minum air. Alah, saya yang nunjukkan dalil, saya pula yang dituduh kurang. Ente yang kurang. Ini saya bacakan biar Juma paham. Saya pula yang harus paham. Ya, dengar. Saya pula yang harus dengar. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Kok jadi dua? Yang duanya di mana? Itu yang berbicara siapa? Mulai sekarang anak manusia sudah duduk. Ini siapa tadi yang ngomong ini? Coba. Ya. Siapa? Untuk saya. Siapa yang ngomong di situ? Iya, bahwa kalau Yesus naik nanti dia akan duduk di. Kok nanti? Nanti atau sekarang? Emang dari sebenarnya emang dari waktu itu Tuhan Yesus itu sudah di sisi tua di Allah Bapa. Jadi itu yang ngomong siapa? Itu Yesus sendiri. Tapi bukan terus yang duduk di samping kanan Bapa siapa? Itu sekarang itu artinya itu luas, Bang, bukan. Ngarang bebas, mulai ngaco. Artinya luas itu. Bukan artinya luas. Yang ditangkap itu bukan Yesus. Yesus mulai sekarang sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Makanya yang disalib itu bukan Yesus. Yang disalib itu, adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Itu arti sekarang itu luas. Sekarang itu bukan berarti ya memang apanya yang luas sekarang? Kalau sekarang itu maksudnya nanti. Karena waktu di dalam Tuhan itu 1000 tahun itu sama dengan 1 hari. Apa hubungannya di situ? Nggak ada hubungannya. Orang yang ditangkap ini ditanya, apakah engkau Mesias? Iya kan? Apa kata dia? Percuma saja, meskipun aku bertanya kepadamu, kamu tidak akan menjawab aku. Mulai sekarang, Yesus anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Berarti yang bicara ini bukan Yesus. Orang yang diserupakan dengan Yesus. Itu baru betul. Mana dia? Ada yang lihat dia? Masolang generasi. Makanya Al-Quran mengatakan, wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Tidak disalib Yesus asli, dan disalib orang yang diserupakan. Halo, anak kecil. Anak kecil, suara anak kecil, nanti kena pelanggaran kita. Halo saudara Markus. Halo. Saudara Markus, ini teman-teman. Kenapa saya masih angkat materi ini? Karena di dunia nyata, orang-orang itu ketika berbicara tentang Zuma, mereka mengatakan begini, Zuma sekarang itu semakin apa itu bahas-bahas agama kita. Tema yang dibawa sekarang itu lucu-lucu, ada-ada saja itu Zuma. Sambil hatinya menggerutu kan, tapi kan memang betul dia pahlawan atau penjahat. Yang satu bilang, iya, memang ada bodoh-bodohnya itu. Memang tolo-tolo itu, beleng-beleng. Ngapain coba dibahas-bahas kayak begitu? Padahal dalam hatinya pun masih bertanya-tanya. Iya ya, sebenarnya pahlawan atau penjahat sih? Mulut yang mengatakan, wah ngapain bahas-bahas kayak gitu, ngapain begini dan begono. Mereka menggosip kan, mereka menipu diri mereka sendiri. Padahal jawabannya tak ada. Mau bilang pahlawan salah, mau bilang penjahat juga salah. Cuma menghibur diri. Halo saudara. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Dari mana, sekte mana, agama apa?
Saya Muslim Bang Juma. Saudaraku ini Muslim, pakai HP merek apa? Planton. HP-nya merek jadul. Oh, HP-nya merek Simbada. Iya. Oh, beli di mana? Mau Toko mau horden. nanya aja Bang Juma. Bertanya. Siap. Mau tanya bedanya Nabi Isa sama Yesus itu apa sih? Bedanya Nabi Isa itu diangkat ke langit tanpa disalib, sedangkan Yesus disalib. Mungkin itu aja sih, saya kurang paham Bang Juma. Ya, jadi buat apa bertanya kalau dijawab juga tidak paham. Abangku, abang sayang, Bani Khatam dari kota mana? Salam kenal dari NTB saya Bang. Entonggu, Mbojo, Sumbawa. Sumbawa. Oh iya, Sumbawa Masya besar. Allah. Siap. Oke lah kalau gitu lanjutkan Siap. perjuangan. Siap, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara, perjanjian apa ini? Perjanjian lama ya Bang ya? Malam. Malam Bang. Baru. Perjanjian baru. Perjanjian baru Taurat dong. Sudah tidak hidup di hukum Taurat tapi kasih karunia. Oh, kasih karunia, hadiah dari Yesus Yes, betul. melalui karya iblis. Melalui karya Syukran sahabatku Hadi Zaki. Ya, gimana? melalui kasih Yesus. Melalui kasih Yesus dengan melibatkan iblis membunuh dirinya. Di mana di Alkitab dibilang melibatkan iblis di membunuh dirinya? Tunjukkan. Lukas 22 nomor 3. Lukas 22 Bang. 22 nomor 3 bilang apa? Di situ dikatakan bahwasanya maka masuklah iblis merasuki Yudas untuk kemudian menyerahkan Yesus kepada imam-imam. Ya, itu kan merasuki Yudas bukan merasuki Yesus. Akibat merasuki Yudas apa endingnya? Endingnya apa Bang? Ya, Yesus disalib. Nah, berarti iblis berjasa. Lalu yang menerima hasil kerja iblis siapa? Kristen kan? Nah, jadi juru selamatnya Kristen itu bukan Yesus, tetapi yang merasuki Yudas. Di mana di Bible dikatakan begitu? Nah, 1 Korintus 15 nomor 17. Tanpa kebangkitan sia-sialah kepercayaanmu dan kamu masih tetap hidup di dalam dosa tanpa kebangkitan. Pertanyaan saya. Ya, itu tanpa kebangkitan. Bisa nggak Yesus bangkit tanpa disalib? Bisa, dia bisa. Bisa bangkit dari kubur tanpa disalib? Bisa, Yesus bisa melakukan hal itu. Artinya dia bunuh diri? Enggak, dia bukan bunuh diri. Enggak, kalau dia tidak dibunuh berarti dia bunuh diri dong? Enggak, emang siapa yang bilang dia bunuh diri? Anda mengatakan Yesus bisa bangkit dari kematian tanpa disalib. Jadi yang membunuhnya siapa? Kan yang membunuh Yesus orang Romawi. Nah, berarti pahlawan Anda adalah orang Orang Romawi. Bukan pahlawan saya, orang Romawi. Lalu siapa mereka orang Romawi ini kalau bukan pahlawan? Kalau pahlawan bukan membunuh, pahlawan itu memperjuangkan. Nah, berarti dia penjahat. Siapa penjahat? Orang Romawi. Ya iya, penjahat. Berarti penjahat adalah juru selamat saudara.
Di mana dikatakan di Alkitab penjahat adalah juru selamat saya? Lah, faktanya Itu katanya. Anda menerima hadiah dari pekerjaan si jahat kan? Anda Itu coba baca asumsi. di dalam, Itu bukan asumsi. asumsi Anda. Asumsi Anda. Dengarkan. Dengan dalilnya dengarkan. Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati, agar ia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi siapa? Orang hidup maupun orang mati. Besar sekali jasanya. Iblis ini Iya, sangat Tuhan berjasa. Tuhan kami kan Yesus. Ya, besar sekali jasanya orang-orang yang membunuh Tuhan Anda. Kisah saya para Rasul 2 nomor 36. Orang Israel, sekali orang jasanya. Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Iya, dia memang Tuhan kok. Gimana ceritanya? Yang lahir itu daging. Pada hari ini telah lahir daging. Yohanes 1 nomor Di mana 14. dibilang pada hari ini telah lahir daging? Nggak Jadi yang ditulis lahir begitu. apa? Ubur-ubur. Pada hari ini telah lahir Enggak. bagimu juru selamat. Iya, bukan juru daging. selamat ini daging atau ubur-ubur? Sekarang saya mau tanya, tunjukkan ayatnya mengatakan daging. Kan nggak dibilang daging juru selamat. Hei, Yohanes 1 nomor 14 dan firman Jangan itu jangan lari ke Yohanes 1. Kenapa? Tunjukkan data yang mengatakan bahwa yang lahir itu adalah daging. Dengarkan Tunjukkan saya. datanya. Dengarkan. Firman itu telah menjadi daging. Daging ini kapan muncul? Melalui Enggak, kelahiran? bukan begitu ditulis. Firman ini telah menjadi manusia, enggak ditulis telah menjadi daging. Mana? Menjadi berikan datanya. daging. Mana? Coba tunjukkan ayatnya menjadi daging. Makanya Dikatakan buka di situ. kamera, saya tunjukkan. Kamu bohong-bohong. Oke, kau katakan saya bohong. Ada HP Oke. nggak satu lagi? Bisa nggak kau Coba buka? saya melihat. Bisa nggak kau buka Yohanes 1? Kamu aja yang buka karena kamu bawa data ke Yohanes, kamu yang buka. Oke, tunggu. Inilah kalau orang yang telah disesatkan kitab sendiri nggak tahu. Kamu yang menyesatkan orang Kristen, bukan orang yang disesatkan. Kamu sendiri yang menyesatkan kami. Oke, Tapi kami tidak tersesat oleh perkataanmu begitu. oke, baik. Oke ya. Nah, saya buka ya. Teman-teman, 6.700 di YouTube yang menonton, di YouTube juga 1000-an lebih. Ini kita buka kamera, kita perlihatkan. Ya. Kita kasih lihat sama teman kita ini. Nah, kita balik kameranya dulu. Siapa yang menyesatkan, katanya dibilang Bang Suma yang menyesatkan. Oke, kita perlihatkan nih. Matamu masih bagus kan, Bung? Ini Alkitab Sabda. Bagus. Nih, Alkitab Sabda ya. Yohanes 1 nomor 14 ya. Ini firman itu telah menjadi apa di sini? Telah menjadi manusia. Oke, kita lihat aslinya ya. Telah menjadi manusia. Telah menjadi manusia. Manusia ada di angka 4, 5, 6, 1. Nih, saya tekan nih. Ini manusia. Tuh manusia saya tekan. Bismillah. Apa yang muncul? Bahasa Yunaninya sarx. Terjemahannya apa? Kita lihat ya, sama-sama ya. Dari jauh ke jauhan, turun sampai ke bawah nih. Apa itu? Daging. Iya, daging. Terus tadi kau bilang saya pembohong. Kau bilang tadi saya penyesat. Iya, tapi kata-katanya kan bukan daging. Kata-katanya telah menjadi manusia. Mati meja. Apa? Tadi menjadi bagaimana? daging. Menjadi daging kok jadi manusia. Coba tunjukkan ayat mengatakan bahwa ia telah menjadi daging. Mana? Coba tunjukkan datanya. Itu daging tadi, Sedangkan tapi Alkitab tapi menuliskan lembaga ia Bible telah Indonesia menjadi mengganti daging menjadi manusia. Jadi yang kita lihat tadi ini apa?
Sekarang saya mau tanya kamu percaya enggak bahwa Yesus itu firman Tuhan? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Tunggu dulu saudara. Jadi tema ini, eksekutor salib itu pahlawan atau setan atau penjahat. Saya tidak mengerti dengan eksekutor itu apa. Yang menyalibkan, yang melakukan, yang sepakat, yang bersekongkol membunuh Yesus. Sehingga Yesus dibunuh, sehingga Kristen dapat hadiah. Hore, terima kasih. Sekarang saya mau jelaskan kepada Terima kasih setan. Sebelum gara-gara Yesus- kamu merasuki Yudas, Kristen selamat. Kan begitu? Terima kasih setan, berkat kalian Yesus dibunuh, dan karena dia dibunuh, dosa-dosa kami terhapuskan. Kau harus berterima kasih kepada siapa? Kepada Yesus? No. Yesus tidak akan mati tanpa iblis. Maka lu harus berterima kasih kepada iblis dulu. Karena tanpa pembunuhan terhadap iblis, sebelum Yesus mati, dia sudah menyampaikan hal itu terlebih dahulu. bahwa Bahwa dia harus mati dan bangkit pada hari yang ketiga. itu tertulis di mana? Yohanes pasal 16. Yohanes pasal 16. Matius pasal 16. tertulis di mana? Matius pasal 16. Oke. Sekarang di dalam Lukas 24 nomor 46, Yesus mengatakan ada tertulis bahwa dia harus bangkit pada hari ketiga di dalam kitab Taurat. Tolong tunjukkan di dalam kitab Taurat Yesus bangkit pada hari ketiga tertulis di mana? Kenapa harus lari ke hukum Taurat? Saya kan Yesus baca yang di mengatakan Matius itu, pasal Yesus yang mengatakan dia harus bangkit pada hari ketiga sesuai dengan apa yang tertulis tentang dirinya di dalam Taurat. Tapi ternyata tidak ada di Taurat. Apa hubungannya dengan Taurat? Saya mau tanya. Kenapa Yesus kamu bawa data sampai ke Taurat? Saudaraku, Saya kan tanya di Matius pasal 16. Yesus katakan, berkata, sekarang anak manusia harus pergi ke Yerusalem. Yesus yang berkata, Yesusnya yang berkata. Kalau yang di Matius 16 itu nomor 21 itu ucapan pengarang Matius. Bedakan dengan ucapan Yesus. Lebih dominan ke Yesus, percaya. Jangan kau kepada pengarang. Udah ya teman-teman ya, terbukti ya. SARS tadi itu daging ya. Firman menjadi daging ya. Nanti di Indonesia baru diganti menjadi manusia. Halo, selamat malam. Kokoriko. Atin Roy. Silakan saudara-saudara non-muslim. Halo Bang Viro. Halo. Selamat malam, Bang. Iya, selamat malam. Malam. Ya, gimana kabarnya Bang Suma? Baik, alhamdulillah. Ini kayaknya aktivis gereja kayaknya nih. Dari Katolik Bang atau Protestan? Kayaknya Protestan. Aku Protestan, Bang. Aku Protestan. Iya, kelihatan dari kacamatanya Bangku. Boleh, Bang. Jadi gimana nih, Bang? Aku boleh bertanya gimana? Iya, kita tanya jawab tentang eksekutor salib. Karena di Islam juga membahas juga tentang salib. Nah, di Kristen juga membahas salib. Bedanya, kalau di Islam, pelaku salib itu adalah penjahat. Nah, kalau di Kristen, pelaku salib itu apa? Penjahat atau pahlawan? Oke, aku jawab. Oke, silakan.
Oke, teman-teman begini teman-teman ya. Di dalam kekristenan bicara tentang para oknum-oknum yang terlibat dalam penyaliban Yesus itu bukan kita kategorikan mereka sebagai penjahat atau sebagai pahlawan. Nggak ada dalam konsep kekristenan pelaku-pelaku dalam konteks penyaliban Yesus itu dikatakan sebagai pahlawan ataupun sebagai seperti Bang Suma bilang tadi, pahlawan atau apa tadi Bang Suma? Penjahat. Penjahat. Oke, jadi nggak ada teman-temannya dalam konteks Kristenan ya. Begini Bang Suma, bicara tentang penyaliban Yesus itu siapapun yang ikut terlibat dalam penyaliban Yesus itu nggak bisa buat apa-apa Bang Suma. Kenapa saya bisa bilang begitu nggak bisa buat apa-apa? Karena ini memang udah rancangan Tuhan sendiri, udah rancangan Allah itu sendiri. Bentar lu Bang Suma, izin ya aku jawab ya. Ya silakan. Udah merupakan rancangan Allah sendiri, udah merupakan ketetapan Allah sendiri. Bahkan teman-teman ya, di dalam proses penyaliban, oknum-oknum yang terlibat di dalamnya juga termasuk iblis. Di mana? Karena ketika iblis mempengaruhi Yudas Iskariot, itu oknum iblis masuk dalam proses penyaliban itu. Karena begini Bang Juma, proses penyaliban itu memang benar-benar udah dirancangkan oleh Allah itu sendiri. Dalilnya di mana? Di mana dalilnya? Bentar bang. Bentar dulu dong bang, aku jelasin Bang. Jadi gini bang, begini Bang semuanya, proses penyaliban itu memang itu udah dirancangkan oleh Allah sendiri, itu karya Allah itu sendiri teman-teman. Oke. Siapapun oknum yang terlibat dalam proses penyaliban itu nggak bisa keluar, nggak bisa mereka bantah tentang proses itu. Bahkan iblis sekalipun teman-teman, harus tunduk dan patuh dari apa yang udah menjadi ketetapan dari Tuhan itu. Berbicara tentang penyaliban, berbicara tentang kematian Yesus di kayu salib. Mau tentara Romawi, mau Pontius Pilatus. Saudara, boleh nggak Anda tidak berkhutbah? Ini bukan gereja gitu loh. Ini kita lagi diskusi. Kalau di gereja boleh Anda boleh menipu, Anda boleh menipu, Anda boleh membohongi orang dengan cara seperti itu. Tolong tunjukkan di mana fitnahan Anda mengatakan, sabar dulu. Di mana fitnahan Anda mengatakan bahwa itu rancangan Tuhan untuk membunuh Yesus, itu di mana tertulis? Itu memang udah rancangan itu. Kalau Anda cuma ngomong itu rancangan, apa bedanya Anda dengan bom-bom? Dalilnya mana? Dalilnya mana? Sedangkan Yesus, sabar dulu Bang, gantian. Yesus berkata kepada orang-orang yang ingin menyalibnya di dalam Yohanes 8 nomor 37 sampai 44, orang-orang yang ingin membunuh Yesus itu adalah anak-anak iblis. Dan Anda tahu sendiri, iblislah yang beberapa kali ingin membunuh Yesus. Kenapa Anda mengatakan itu rancangan Tuhan? Berarti Anda ingin mengatakan Tuhan Anda itu iblis gitu. Yesus mengatakan orang-orang yang menyalib, yang ingin membunuhnya adalah orang-orang yang tidak memperoleh firman di dalam dirinya. Itu dalil. Berarti kata Yesus, orang-orang yang ingin membunuhnya adalah anak-anak setan. Berarti dengan kata lain, orang yang menerima salib sebagai jalan keselamatan adalah orang yang menerima hasil dari upah pekerjaan anak-anak setan yang ingin melakukan kehendak bapaknya. Berarti kalian ini tergolong apa? Orang yang menerima hadiah dari setan itu apa namanya? Oke Bang Suma, sudah? Iya, silakan. Oke, sebaik teman-teman, di sini aku mau pertegaskan juga sama Bang Suma ya. Kita di sini diskusikan Bang Suma. Diskusi bukan khotbah. Ya, kita diskusikan. Ya, makanya diskusi apa sih definisi diskusi itu sebenarnya? Iya, tanya jawab, memberikan data ilmiah. Ya, tanya jawab kan? Iya. Ya, tanya jawab kan? Iya, betul. Kita kalau debat kita bisa. Ya, kita kalau debat konsekuensi dari debat itu Bang Suma, setiap argumentasi yang kita bangun kita harus buktikan dengan fakta dan data. Betul? Ya, silakan Anda buktikan data di mana Tuhannya Yahudi menginginkan kematian kepada orang benar yang diutus kepada Bani Israel. Saudara, data Anda katakan. Diskusi data mana datanya? Tuhannya Yahudi mengutus orang benar untuk menembus dosa-dosa orang yang bersalah, itu tertulis di mana? Silakan. Saya tunggu. Saya diam, saya tunggu. Jangan cuman kayak sales. Ya, silakan. Mana data Anda mengatakan bahwa Tuhannya orang Yahudi menubuatkan, mengutus orang yang benar untuk mati menebus dosa-dosa Kristen laknatullah, itu tertulis di mana? Bang Suma, izin Bang Suma ya. Kita kan udah sepakat tadi, kita diskusi di sini kan. Tanya jawab doang kan? Dan ada data. Kan?
Dan ada data. Ada data. Kita diskusikan. Bang, Diskusi bang pakai semua data tahu atau nggak cuman diskusi? Kalau kita debat, Bang, kita pakai data, Bang. kalau diskusi nggak pakai Tapi data? kalau kita diskusi doang, tanya jawab. Ah, iya, Kalau diskusi memang itu nggak pakai data? konsekuensinya diskusi. Nggak pakai Iya, data? konsekuensi diskusi seperti itu. Enggak, Iya, dari memang. mana Kalau kamu nggak- dapat nggak harus- definisi? Di mana kamu dapat definisi diskusi ilmiah Bukan tapi bisa tidak ada begitu, data? Itu di pos ronda. Itu di pos ronda. Di pos ronda pun kalau orang berbicara mengenai politik, mereka harus punya data. Berbicara mengenai apapun dalam teori politik, teori diskusi, apa yang kita diskusikan itu adalah ujung-ujungnya mencari aspek kebenaran dari apa, dari muatan yang kita bicarakan. Bagaimana Anda bisa dikatakan benar kalau Anda hanya Yesus itu dinubuatkan kalau tidak ada data? Ini bukan gereja, ini bukan sekolah minggu, tempat membunuh otak. Di sini di Komal Islam. Buka mic-nya. Kamu kasih data kepada saya ketika Anda mengatakan bahwa Tuhan telah merencanakan kematian kepada orang benar untuk menyelamatkan Kristen pemakan babi. Itu datanya di mana? Buka mic-nya. Ini kebiasaan Bang Zuma ini, kalau di roomnya Bang Zuma seperti ini memang. Tapi nggak apa-apa. Saya cuma minta Tapi satu. Saya cuma Tapi minta memang ternyata data. Bang Zuma udah lama di Bentar. Tapi memang ternyata Bang Zuma udah lama di apologet, udah lama jadi apologet, tapi nggak ngerti tentang debat dan diskusi sebenarnya. Oh, jadi Makanya kalau diskusi itu nggak perlu tegaskan nggak sama perlu data gitu. Bentar. Iya, memang nggak perlu Bang. Yang namanya diskusi nggak perlu data. Kalau kita debat Bang, Berarti kita kalau Anda itu berdiskusi baru. ngomong apa aja boleh. Bentar dulu dong Bang, bentar dulu. Kalau kita debat, Apanya orang ini? Diskusi tidak ada data. Gimana argumentasi yang kita cerita? bangun, pandangan pendapat, bentar dulu Bang. Kalau kita debat, argumentasi yang kita bangun, pendapat kita Kamu di gereja, Dek. Kamu jadi sekolah minggu. Ajarkan anaknya Pak Bom Bom untuk menyembah makhluk kuburan. Jangan di sini. Bukan tempatnya di sini, Dek. Saya tidak butuh orang yang cuma pintar kayak Elia Miron. Bisa bicara tapi kosong. Di depan gereja berisi. Depan saya sampah. Tak ada ilmu itu. Bagi saya orang yang ngomong cokot, saya juga bisa. Cokot. Itu mesin ketik peninggalan Belanda juga bisa kayak gitu. Tapi yang dibutuhkan itu data. Ketika kau memfitnah Tuhannya Yahudi, kasih data. Jangan kau ngarang gereja kayak di gereja. Oke, silakan, saudara. Ya, selamat malam. Malam. Ya, kayak mana, Bang Juma? Iya, kok gelap kali kameranya? Iya, gelap. Kenapa bisa, Bang? Teranglah sudah. Oke. Dari Katolik apa dari mana ini? Dari Protestan. dari mana maksudnya? Protestan ya, Tritunggal. Tritunggal. Wah, mantap kali ini. Oke, silakan Bang. Mungkin setelah mendengarkan tadi beberapa saat kami berdiskusi, ada hal yang ingin disampaikan atau ditanggapi dengan argumentasi saya, silakan. Oh, tadi barusan masuk, tapi narasi Bang Juma tadi yang menjelaskan narasi dia, si kawan tadi, ya kayaknya ada juga sih yang apa ya, yang kurang pas. Artinya harus jelas ya sebenarnya keimanan itu. Contohnya nih, kematian Yesus. Kematian Yesus itu sebenarnya penggenapan hukum Taurat. Kan itu tuh, penggenapan hukum Taurat. Makna penggenapan ini sebenarnya orang nggak semua paham. Apa maksud makna penggenapan itu, maksudnya apa? Yesus menggenapi hukum Taurat, artinya apa? Itu dulu dibahas. Artinya Yesus itu melaksanakan semua hukum Taurat itu tanpa celah. Bahkan sampai sampai mati pun dia melaksanakan hukum Taurat itu. Yesus itu menggenapi hukum Taurat, tunduk pada hukum Taurat sampai mati. Itu sebenarnya pemaknaan menggenapi seluruh isi hukum Taurat. Itulah Yesus. Sampai mati dia taat pada hukum Taurat. Itunya sebenarnya. Oke. Jadi
mati adalah penggenapan hukum Taurat. Tolong bisa tunjukkan di kitab Tauratnya orang Yahudi membunuh orang benar sebagai simbol atau keselamatan, jalan keselamatan bagi orang-orang pelaku dosa, itu di mana tertulis, Bang? Oh, salah, bukan begitu. Nah, katanya tadi menggenapi Taurat, berarti Taurat dong jadi dasarnya. Nubuat itu kan penglihatan. Nubuat itu penglihatan, nubuat itu adalah ramalan nabi-nabi. Nah, sekarang di mana diramalkan di dalam Taurat orang benar dibunuh untuk menyelamatkan orang-orang pendosa? Oh, nggak begitu. Jadi apa? Nubuatan apa yang digenapi dengan mati di atas salib? Kalau contoh spesifik ya, contoh spesifik ini, Gabriel, nubuatan mana yang digenapi Yesus mati di kayu salib sebagai penyelamatan? Contoh, mana nubuatannya? Di perjanjian lama, mana nubuatan bahwa keselamatan itu ada di kayu salib? Mana nubuatannya? Kan itu pertanyaannya ini. Iya, mana? Jawabannya adalah nubuatan itu adalah peristiwa ketika Musa mendirikan tiang ular di padang gurun, yang mana orang Israel ketika melihat ular yang sebenarnya tiang ularnya itu ular palsunya itu, ular dibikin si Musa, Tuhan menyuruh Musa, jika kan digigiti ular ini orang Israel ini, jika mau selamat ini orang Israel ini, suruhlah mereka menatap tiang itu. Siapa yang melihat tiang itu, maka dia akan selamat dari patokan ular itu. Sebenarnya nubuatan itu ke depan, yaitu Yesus yang digantung di tiang salib itu. Siapa yang melihat Yesus, siapa yang memandang salib itu, maka dia akan selamat. Itunya sebenarnya. Peristiwa di perjanjian lama itulah nubuatan Yesus yang mati di tiang salib itu. Oke, baik. Yang membuat patung siapa? Ular tembaga. Ular tembaga siapa? Ular tembaga itu ya orang ya Musa lah, karena diperintahkan Tuhan. Musa orang benar atau penjahat? Musa orang jangan kenapa ke situ pertanyaannya? Loh, katanya nubuat, gimana ceritanya nih? Katanya Anda berarti Anda cuma cocok kolor. Nggak ada hubungannya. Apa hubungannya coba? Sedangkan yang melakukan pembunuhan kepada Yesus ini, Yesus ini orang benar. Ular tembaga, ular tidung itu adalah ular berbisa. Emang Yesus itu berbisa? Emang Yesus itu jahat? Kalau ular yang dijadikan patung tembaga, ular tembaga, itu wajar. Karena ular itu memang berbahaya. Tapi Yesus bahaya enggak? Yesus itu orang benar. Perintah di dalam Torah. Keluaran 23:7-8. Jangan kau membunuh orang yang benar. Sebab aku Tuhan tidak membenarkan orang yang bersalah. Kok dibalik? Bunuhlah orang benar. Sebab aku Tuhan membenarkan orang bersalah. Gimana ceritanya? Kok jadi diputar itu barang? Salah, yang salah kaunya Juma. Kok salah yang salah? Kok jadi saya yang salah? Kau pun nggak salah juga. Kau memang sengaja untuk membelok-belokkan arah dari mulai pertanyaan. Kok membelok-belokkan? Ini yang jadi permasalahan sekarang ini. Saudaraku, menurut saudara, membunuh orang benar itu dosa atau bukan? Menurut Tuhan? Hukum Taurat mengatakan jangan engkau membunuh. Hukum yang keenam ya. Jangan membunuh. Berarti membunuh Yesus dosa atau tidak? Perbuatan membunuh itu adalah perbuatan berdosa kepada orang Yahudi yang membunuh itu. Oke, berarti pelaku pembunuhan itu orang berdosa. Betul. Berarti yang menyelamatkan kalian adalah pelaku dosa itu. Enggak begitu, salah. Loh, kok enggak begitu? Logismamu yang salah. Tidak, sekarang begini. Yang menyelamatkan kemudian orang-orang yang ketika menatap ular tembaga ini, itu cikal bakalnya sumbernya dari Musa atau langsung ular? Yang memerintahkan untuk menatap ular tembaga itu adalah Tuhan. Tuhan yang memerintahkan. Sekarang kepada Tuhan Musa, sekarang untuk membuat ular tembaga. Teruskan. Sekarang mana perintah Tuhan kepada orang benar untuk membunuh Yesus? Nggak ada itu. Kok nggak ada? Katanya harus ke situ. Musa orang benar. Ya. Musa orang benar.
Iblis orang benar nggak? Yang menyerahkan Yesus orang benar nggak? Siapa menyerahkan? Yudas. Yudas, kan Yudas kerasukan setan dan Yudas disebut iblis oleh Yesus. Ngertinya kau arti kerasukan setan yang dimaksudkan Yesus itu? Bukan hanya kerasukan aja, Yudas langsung disebut setan oleh Yesus. Sekarang tanya kau Juma, Petrus, bahkan Petrus pun dibilang Yesus sama Petrus. Enyahlah kau iblis, kata Yesus kepada Petrus. Kenapa disebut? Apa maksud Yesus berkata seperti itu kepada Petrus? Saya jawab. Apakah iblis yang dimaksud itu adalah Petrus kemasukan setan? Bukan, saya jawab. Karena sabar. Kenapa Yesus menyebut Petrus iblis? Karena Petrus memikirkan kalau Yesus ini bakal disalib. Jadi pemikiran Yesus akan disalib atau pemikiran Yesus disalib itu pemikiran apa menurut Yesus? Kau salah. Salah lagi. Saya salah terus. Saya salah terus. Begini, Petrus pada saat dialog dengan Yesus itu ingin agar Yesus tidak dianiaya. Ya, itu kan pemberitahuan Yesus tentang peristiwa ke depan bahwa dia akan menghadapi penganiayaan. Dia akan dianiaya. Jadi Petrus berkata, sesekali itu tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Itu maksud Petrus. Kamu tidak akan disalib. Bukan kamu tidak akan dibunuh. Petrus belum tahu tentang salib menyalib. Kok belum tahu tentang salib menyalib? Petrus berpikir bahwasanya kamu kalau ke sana itu kamu itu akan disalib. Kamu akan ditangkap, kamu akan dianiaya. Makanya Petrus menarik Yesus ke samping. Maka Yesus mengatakan, "Enyahlah iblis, kamu memikirkan apa yang dipikirkan manusia, kau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan." Salah kau. Kok salah pula? Salah, bukan begitu. Yes, Petrus belum mengenai salib menyalib itu diputuskan oleh Pilatus. Petrus belum tahu masalah salib, belum sampai gambarannya tentang salib. Tapi coba kau baca Matius itu. Matius itu coba kau baca. Matius itu sudah dituliskan di sana dengan jelas bahwasanya Yesus pergi ke Yerusalem untuk mengalami penderitaan. Dan bahkan dia pamit ke murid-muridnya. Bahkan diterangkan di perjamuan terakhir kalau dia akan begini. Petrus akan menyangkal aku 3 kali. Udah dijelaskan pun. Kenapa justru sekarang apa yang muncul dalam pemikiran Petrus? Gini, jangan Yesus kita lari-lari. Sebentar. Masuk begini, kata-kata Yesus tentang iblis, enyahlah iblis itu sebenarnya bukan iblis yang sebenarnya Petrus kemasukan setan. Tidak. Perbuatan pemikiran Petrus yang ingin Yesus menghindari penderitaan, itulah yang dikatakan iblis. Salah ente. Salah. Jadi sekarang begini. Sekarang saya buktikan. Dengar, sebentar. Petrus tidak pernah dirasuki oleh iblis. Itu yang pertama. Sekarang saya tanya sama saudara. Iblis itu mau Yesus disalib atau iblis mau Yesus jangan disalib? Kenapa loncat-loncat? Loh, saya tanya supaya kita tahu apa maksud Yesus mengatakan enyahlah iblis. Kalau kau tanya pertanyaanmu itu, apakah iblis mau Yesus disalib? Disalib. Iblis ingin Yesus disalib, benar? Oke. Terus kenapa iblis merasuki Yudas? Untuk apa? Iblis sebenarnya yang dimaksudkan itu hati si Yudas itu yang ingin uang itu. Baca Lukas 22 nomor 3, lalu iblis merasuki Yudas. Iblis yang merasuki Yudas. Jangan Anda ngarang-ngarang cerita. Sebenarnya gini. Anda sabar. Anda sudah Yudas mengatakan itu motif Yudas, motif. Anda sudah mengatakan bahwa iblis mau agar Yesus disalib. Betul. Nah, pencipta langit dan bumi mau Yesus disalib atau tidak? Kalau itu aku pencipta langit dan bumi menghadapi itu bisa saja dia untuk disalibkan. Yesus menuju salib. Yesus menuju salib, tapi pencipta langit dan bumi membatalkan. Tidak. Berarti pencipta langit dan bumi mau Yesus disalib. Enggak, bukan masalah mau nggak mau. Loh. Jangan arahkan ke mau nggak mau. Jadi nubuat ini siapa yang menubuatkan Yesus disalib? Jadi
itu sebenarnya jangan salah. Salib itu efeknya itu. Efek Salib, Bung, salib itu adalah hukuman Tuhan kepada orang yang dikutuknya. salah. Salah lagi. Dalilnya begitu. Salib Sebab itu ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. bolak-balik itu aja salah itu. Loh, kok salah Jadi pula salib- dalilnya kayak begitu? Gimana ceritanya? sekarang gini dia, salib itu yang dijalani Yesus itu adalah efek ketaatannya itu. Efek Sekarang daripada kalau orang taat itu tidak dihukum. Yang dihukum itu adalah orang yang melanggar hukum. Itu baru Nah. disalib. Jadi begini, kutanya dulu kau. Kalau kayak gitu, kalau itunya narasimu, apa perbuatan Yesus yang melanggar hukum Taurat sehingga dia disalib? Tidak ada. Lantas kenapa disalib? Kenapa disalib? Justru itu Yesus tidak disalib. Masuk lagi ke apa? Masuk lagi ke nggak disalib. Pintar kali kau ya, pandai kali kau. Loh. Sekarang pertanyaan saya. Nah. Apakah Tuhan mau orang benar disalib atau tidak mau? Ya, secara logika nggak boleh orang benar tidak boleh disalib. Bukan secara logika, secara firman. Secara hukum Taurat pun tidak boleh orang benar nggak boleh disalib. Tuhan tidak mau kan? Orang benar tidak boleh dibunuh. Tuhan yang tidak mau kan? Hukum Taurat memerintahkan itu, perintah Tuhan itu. Berarti Taurat itu. Tuhan tidak mau. Tuhan tidak mau, yang memang tidak mau Tuhan kalau orang benar disalib. Pintar sekarang. Yang mau orang benar disalib siapa? Yang mau orang benar disalib, yang melawan Yesus itulah orang Yahudi. Iblis kan? Iblis kan? Kalau Yesus yang disalib berarti siapa yang berhasil? Tuhan atau iblis? Tidak ada salib. Enggak. Yesus orang benar. Tuhan tidak mau orang benar disalib. Iblis mau orang benar disalib. Kalau orang benar disalib, yang memenangkan pertarungan antara Tuhan dengan iblis siapa? Yesus pun dia mau menuju salib, mau dia disalib. Sekarang kutanya kau, Juma. Dari peristiwa Yesus mengatakan pada Petrus, "Enyahlah kau iblis," karena Petrus berusaha menghalangi Yesus menjalani penderitaannya, kan begitu? Salah. Betul nggak? Salah. Dengar. Apa pernyataan Yesusnya? Dengar dulu. Apa pernyataan Yesusnya? Ingat. Coba. Ketika saya bertanya, Tuhan mau orang benar disalib atau Tuhan tidak mau? Jawabannya Tuhan tidak mau kan? Tuhan tidak mau orang benar Disalib. nggak ada itu. Loh, Keluaran 23 nomor 7. Bilang orang benar. Jangan bilang Yesus saja langsung. Yesus orang benar kan? Sekarang kutanya kau, apakah Yesus melarikan diri dari salib atau tidak? Tidak melarikan diri. Ngapain dia melarikan diri? Kan oke. Kan kau bilang kan Tidak melarikan diri. Oke, Kenapa bagus. dia harus melarikan Kalau diri? tidak melarikan diri, kenapa Yesus kenapa Tuhan menghilangkan Yesus dari apa? Loh, Yesus itu Yesus tidak melarikan diri. Makanya Oke, Yesus mengatakan, biarlah cawan ini berlalu, tapi bukan atas kehendakku, tapi atas kehendakmu. Sekarang pertanyaan saya, apakah Tuhan berkehendak membunuh Yesus di tiang salib? Hah? Kayak mana? Apakah Tuhan berkehendak membunuh Yesus? Tidak. Ketika orang Yahudi, orang Romawi berkongko-kongko ingin sepakat membunuh Yesus, apakah Tuhan membiarkan? Tunggu sebentar ya. Kalau Tuhan membiarkan berarti yang menang iblis. Kan gitu ceritanya. Tunggu sebentar. Gimana? Enak memang. Enak jadikan salib sebagai simbol keselamatan. Enak. masih mau ki datang besok. Beruntunglah umat Islam ini yang mengatakan hizyum fid dunya. Orang yang disalib itu adalah orang yang dihinakan oleh Allah.
sehingga umat Islam membersihkan Nabi Isa dan Yesus dari sangkaan-sangkaan orang-orang kafir. Orang kafir sampai malam ini belum ada yang mampu. Yang ada malah mengakui, betul, iblis berjasa kepada keselamatan Kristen. Betul, iblis memang ini adalah pahlawan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Halo. Selamat siang. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami mantan dari Zuma. Di Ridaya Makassar. Oh siap. Sampai kuisnya orang Makassar pemban Zuma. Kata ya. Saya di Ablam Bang Zuma. Mati bija. Di Ablang. Anak-anak gak di Ablam? Iya, malam-malam aku jasa ya. Oke Bang Zuma lanjut. Oke, salam kenal. Sari Batang. Oke, Iya. Cip. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Face to face itu bagus sekali. Tapi maksudnya kan saya di sini kita sharing kan? Iya. Kita sharing artinya kita bicara dari hati ke hati istilahnya kan begitu toh. Oke. Gitu. Ya kakak, benar. Saya suka sama Kak Rifa itu. Waduh, suka menyampaikan itu. Suka itu bukan berarti cinta iya, nggak? Iya tahu. Maksudnya Iya kan tahu. Fans. Kak Rifa itu cara penyampaiannya itu bagus. Jadi kan di sini kita bicara itu supaya enak lah, sama-sama saling enak, ya enak. Gitu. Saling enak lah gitu. Ya, sama-sama saling mendengarkan. Iya, silakan kamu ngomong dulu baru saya. Kakak lanjut aja kakak. Oke, jadi begini ya. Ini saya jarang-jarang pakai jadi begini nih. Sekarang saya pakai jadi begini. Saudara Anda tadi beragama Kristen mengajak saya untuk diskusi. Tema yang kami angkat adalah apakah Tuhan yang benar itu bersifat mulia? Betul, kita sepakati. Yang namanya Tuhan yang benar itu sifatnya mulia. Maka dia membawa bukti, kata dia Tuhan saya tidak mulia. Padahal saya sudah bantah. Lalu saya bawa bukti juga. Loh justru kalau kita baca kitabnya saudara-saudara Kristen, Tuhannya teman-teman Kristen itu pernah memerintahkan perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh kepada hamba-hambanya. Seperti perintah kepada Nabi Hosea disuruh untuk bersundal atau memperanakkan anak-anak sundal. Yang kedua, Tuhan Anda sendiri mengambilkan bini orang, yaitu bininya Saul diberikan kepada Daud. Itu adalah Tuhan Anda sendiri dalam 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8. Begitu juga Tuhan Anda kepada Nabi Yesaya dalam Yesaya pasal 20 nomor 3 diperintahkan tidak pakai celana dalam selama 3 tahun. Nah, banyak sebenarnya, bahkan Tuhan Anda di Bilangan pasal 31 memerintahkan untuk ada Ustaz Wafito, memerintahkan untuk naik Ustaz, memerintahkan untuk apa namanya itu, bukan cuma bersundal, mengambil bini orang, bahkan dijelaskan bahwa dalam kitab Anda, Tuhan Anda memerintahkan para pasukan-pasukan Kristus, pasukan Bani Israel mengambil orang-orang perawan untuk dijadikan untuk mereka, lalu meminta upeti perawan, lalu yang tidak perawan disuruh bun-bun semua. Nah, apakah hal-hal seperti ini, naik Ustaz Wafi, hal-hal seperti ini adalah hal-hal yang perbuatan yang mulia menurut Anda sebagai orang yang normal, cara berpikirnya sehat? Ayatnya mana ayatnya? Oke, Pak Wangling, selamat malam. Pak Wangling baru masuk. Pak Wangling ingin ikut berkontribusi dalam dialektika di sini. Pak Wangling mau ayat yang mana? Tuhan menyuruh Nabi memperanakkan anak-anak sundal. Hosea pasal 1 nomor 2. Tuhan mengambil istri orang. 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8. Tuhan suruh nabinya telanjang gak pakai celana dalam 3 tahun. Yesaya pasal 20 nomor 3. Tuhan meminta upeti berawan dan suruh bun-bun anak kecil. Ya Bapak baca terlalu banyak, Bapak baca sendirilah. Dan dibaca. Pak,
Aneh Pak, kalau Bapak suruh saya baca, saya yang jelasin ke Bapak. Bapak sebagai oten yang punya kitab, kalau ingin menjelaskan saya, baca dulu kitabnya sendiri. Masa nggak pernah baca kitabnya terus tiba-tiba langsung mengerti, menjelaskan ke kami? Kalau Bapak suruh saya baca, ngapain Bapak menjelaskan? Mending saya yang pelajari sendiri. Anda membaca biar saya jelasin apa arti kitab itu, biar Anda jangan Kalau asal begitu komen. ngapain saya minta Anda untuk menjelaskan kalau saya juga yang akhirnya membaca? Mending saya baca daripada dengerin Saya yang ocehan Anda. menjelaskan. Ya Anda baca Saya dulu, yang Anda paham nggak? menjelaskan. Ya Anda paham nggak ayatnya? Di situ baca dulu biar Anda paham. Loh, ini oten-oten ini memang aneh saudara. Tunjukkan dulu, Yang suruh baca kita lalu dia menjelaskan. Inilah kenapa kita orang Islam jangan ditiru ya. Ustadz Wafi kalau debat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor akun besar muncul. Akun besar semua habis. Allahu Akbar. Gimana? Gak pakai anti rungkat? Enggak. Ya 2 jam. Nakal memang. Kurang ajar memang. Ini si Oten ini penyembah makhluk. Aneh memang dia. Apalagi temanya agak-agak ini pahlawan apa penjahat kan gitu kan. Ya memang agak sulit bagi Kristen ya untuk menentukan sikap tentang penyaliban ini teman-teman. Karena satu hal yang menjadi tonggak pertemuan antara Islam Kristen dan salah satu tujuan Al-Quran itu kemudian diwahyukan oleh Allah adalah meluruskan pemahaman orang-orang kafir terhadap Nabi Isa alaihissalam yang mereka kemudian sebut Yesus, bahwa Yesus itu mati nebus dosa manusia dan seterusnya. Padahal itu adalah takaran yang muncul disesuaikan dengan keinginan orang Roma, bangsa Romawi pada saat itu. Nah, di Al-Quran pelaku penyaliban ataupun orang yang disalib itu adalah orang yang kena hukuman hisyum fit dunya, orang yang dihinakan oleh Allah di dunia. Sedangkan orang Kristen menganggap yang disalib itu adalah Tuhan. Nah, di situ kelirunya itu di situ. Di situ itu kelirunya di situ. Kok jadi kayak gitu bahasanya? Nah, itulah titik kekeliruan saudara-saudara kita Kristen. Ketika mereka mengatakan bahwa yang disalib itu adalah Tuhan, berarti Tuhan berarti maha suci kan ya? Kayak tadi aja bang. Berarti orang yang suci, apa itu bilangnya ya? Manusia separuh Tuhan, separuh manusia kan gitu ya? Tapi mati, dibunuh oleh manusia. Padahal pola yang muncul di agama Yahudi nih, salib itu tidak ada unsur baiknya terhadap yang disalib. Begitu juga di Al-Quran. Yang disalib ini adalah orang yang membenci pencipta langit dan bumi. Yang disalib ini adalah orang yang memerangi rasul-rasul atau utusan-utusan Tuhan. Dan pelaku pengerusakan di bumi. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33. Jadi tidak ada oknum disalib orang baik. Selamanya penjahat. Itu di Yahudi. Itu di Islam. Tapi di Kristen polanya berbeda. Yang disalib itu bukan hanya orang yang benar, bahkan Tuhan. Di mana dalilnya Tuhan yang disalib? Di Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Jadi Kristen ini memang polanya berbeda dengan agama Yahudi, polanya berbeda dengan agama Islam. Yahudi dan Islam sama-sama sepakat yang disalib adalah penjahat. Sama-sama yang disalib ini adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan pencipta langit dan bumi. Tapi di Kristen beda. Yang disalib ini adalah Tuhannya mereka yang turun ke bumi untuk menebus dosa-dosanya aliteng. Itu tertulis di Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Nah, ini sangat menggelikan saudara-saudara. Maka kita mengajak saudara-saudara kita Kristen yang masih bisa sedikit otaknya itu agak bergerak sedikit. Kalau tidak hantamkan ke tembok biar bergerak. Apakah salib yang Anda terima, keselamatan yang Anda terima berdasarkan Filipi 2, bahwa seluruh nama di atas langit dan di bumi harus bertekuk lutut di bawah
Kristus, Yesus, karena dia telah mati untuk menebus dosa-dosa kalian. Jadi banyak hal yang menggiring orang Kristen ini kudu wajib mengucapkan ucapan terima kasih kepada siapa? Kepada penyalib Yesus. Pertama, Roma 14 nomor 15, nomor 9. Untuk itulah Yesus mati. Maksudnya apa itu? Untuk itulah Yesus disalib agar dia dibangkitkan kembali untuk menjadi Tuhan dan Kristus. Tuh. Untuk menebus dosa-dosa dunia. Bukan hanya untuk dosa orang mati, tapi juga dosa orang hidup. Itu manfaatnya luar biasa tuh. Kemudian kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36 dikatakan begini. Orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kalian salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Sungguh luar biasanya penyaliban itu. Sangat luar biasa manfaatnya bagi orang-orang Kristen. Belum lagi dikatakan bahwasanya tidak ada orang yang bisa selamat karena Taurat. Makanya dibutuhkan orang yang datang untuk menebus semua hukum Taurat itu, kutuk Taurat itu. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Jadi penyaliban yang adalah hukuman kutuk bagi yang mati di atas salib itu adalah sesuatu hal yang membebaskan orang-orang dari hukum Taurat. Begitu besarnya manfaat penyaliban. Bahkan dikatakan dalam 1 Korintus 15:17, tanpa kebangkitan maka sia-sia kepercayaanmu. Artinya apa sia-sia kepercayaanmu? Bahkan kamu tetap berada di dalam dosa tanpa kebangkitan. Berarti ending daripada penyaliban itu kebangkitan. Berarti manfaat dari penyaliban ini sangat luar biasa. Bahkan kalau kita lihat di dalam Roma 5 ya teman-teman. Coba dicek. Roma 5 nomor 12. Benar nggak saya? Bisa nggak dicek? Dosa dilakukan oleh satu orang menjalar ke seluruh bumi. Oh, Roma 5 nomor 12 benar nggak? Mudah-mudahan saya tidak keliru. Menjalar hanya karena satu orang menjalar ke bumi, namun menjalar ke seluruh manusia. Tapi setelah kemudian Yesus disalib, maka dosa waris terhapus. Jadi kalau ada pernyataan-pernyataan yang sudah sangat luar biasa dari Bible tentang manfaat penyaliban, maka muncul pertanyaan. Orang Kristen yang menerima upah dari penyaliban ini, keselamatan dari penyaliban ini, menganggap para pelaku ini sebagai penjahat atau sebagai pahlawan. Mau mengatakan penjahat, berarti penjahat yang memberikan keselamatan. Mau mengatakan pahlawan, berarti iblis itu adalah pahlawan keselamatan. Mana yang betul? Yang betul Islam. Tidak menerima penyaliban. Jangankan menerima upah dari penyaliban, mengakui manusia suci Isa disalib aja kagak. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Silakan kalau ada yang ingin berdiskusi atau ada materi yang sebelumnya yang saya datang, dilanjutkan biar saya rehat sambil nyimak. Silakan. Ya, silakan Bang David. Ya, oke. Ini tadi aku sebenarnya pengen tanya sama Kang Dito juga tadi yang aku sedikit bahas mengenai yang aku tembakkan dengan Bang Felix tadi ya. Tapi kayaknya belum ke sedikit kesentuh ya mengenai kitab mana yang benar gitu kan. Aku pengen tahu aja sih sebenarnya kalau di Taurat, Zabur, Injil itu kan arahnya tujuan itu ke keselamatan ya. Nah, kalau di Al-Quran itu arahnya kemana ya? Kalau boleh tahu ya, Bang ya. Siapa yang menjawab ini? Silakan Gurunda. Silakan Gurunda. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Isa alaihi salam ketika datang di tengah-tengah Bani Israel, sebelumnya Allah berfirman kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Nabiku Muhammad, aku akan memberitakan berita gaib kepadamu.
yaitu kisah tentang seorang wanita suci bernama Maryam ketika beliau mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur atau Baitul Maqdis. Singkat cerita, Siti Maryam ini melahirkan seorang bayi suci tanpa suami, sehingga difitnah kemudian oleh orang-orang Yahudi bahwa ibunya pezina. Ketika orang-orang Yahudi menuduh ibunya sebagai pezina, alhamdulillah Nabi Isa alaihissalam menunjukkan satu akhlak yang sangat mulia, melakukan pembelaan terhadap ibunya, yaitu bayi ketika ibunya dituduh, beliau kemudian mengatakan, "Inni Abdullah, aku ini adalah hamba Allah, ataniya al-kitab wa ja'alani nabiyan." Aku diberi kitab, diberikan ketetapan-ketetapan dari Tuhanku, dan Tuhanku menjadikan aku seorang nabi untuk kalian. Jadi Nabi Isa alaihissalam diutus di tengah-tengah Bani Israel untuk mengajarkan kepada Bani Israel ketetapan-ketetapan hikmat, di mana hikmat ini cakupannya adalah ajaran Tauratnya Musa yang kemudian diwajibkan bagi mereka untuk kembali kepada hukum Taurat itu. Jadi Nabi Isa alaihissalam mengajarkan Injil, yaitu mengajarkan jalan keselamatan kepada Bani Israel, yaitu jalan lurus. Apa itu? Wa innallaha rabbi wa rabbakum fa'budu hadza siratul mustaqim. Jadi cakupan Injil yang dibawa oleh Nabi Isa kepada Bani Israel adalah mengajarkan Bani Israel menyembah hanya kepada Tuhan yang mengutus Nabi Musa alaihissalam. Dialah Allah. Wa innallaha rabbi wa rabbakum. Tuhanmu, Tuhanku dan Tuhan kalian, maka sembahlah Allah. Nah itu, Injil itu di situ. Sembahlah Allah. Jangan kau hanya menyebut Allah. Jangan hanya kau mengatakan Nabi Musa pernah datang kepadanya Allah. Jangan kau hanya duduk di kursi Musa. Kau mengatakan kalian bangsa pilihan, tapi kamu tidak menyembah kepada Allah. Sembahlah Allah. Itulah jalan yang lurus. Bukan hanya sekedar bangsa pilihan, bangsa pilihan, bangsa pilihan, tapi kamu nggak menyembah Allah. Itu tertuang juga di dalam kitab Matius 23 nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kata Yesus, ahli Torah, orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Dengarkan setiap apa yang mereka katakan, tapi jangan kau mengikuti perbuatan mereka, sebab mereka mengajarkan Taurat namun mereka tidak mempraktikkan. Mereka hanya menteorikan. Nah, di dalam Al-Quran diterangkan, sembahlah Allah, dialah Tuhanku dan Tuhanmu, fa'budu hadza siratul mustaqim. Jalan lurusnya itu adalah mentaati Allah, menjalankan kemudian apa yang diperintahkan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah itu. Jadi kalau ditanya apa tujuannya Nabi Isa diutus, untuk memperlihatkan mukjizat-mukjizat di tengah-tengah Bani Israel, itu diterangkan juga di dalam surah Ali Imran. Kemudian bagaimana Allah menyatakan kepada mereka bahwa Nabi Isa datang kepada Bani Israel, memberikan mukjizat-mukjizat dengan izin Allah, membangkitkan orang mati, membuat orang yang buta melihat, kemudian orang yang kena penyakit kusta, orang yang lumpuh berjalan. Al-Quran surah Ali Imran ayat 49. Jadi tujuan Nabi Isa datang memberikan tanda kebesaran Allah kepada Bani Israel, agar Bani Israel terketuh hatinya menyembah kepada Tuhan yang datang kepada Musa alaihissalam. Demikian. Oke, Bang Juma. Ini kan aku pengen tahu gini Bang Juma. Tadinya kan aku mau pengen belajar sama Bang Felix ini kan, mengenai Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Tadinya aku nggak pengen mau ngebahas tentang agama ya, tapi membahas Alkitabnya. Arah tujuan ini kemana sih isi Alkitab ini? Nah, kalau dilihat kan intinya di Taurat itu kan isinya awal mula penciptaan dan jatuhnya manusia ke dalam dosa. Nah, Tuhan ingin menyelamatkan manusia dengan cara membuat hukum Taurat, dan itu ada perantara untuk pendamaian dengan Tuhan, dengan manusia, dengan kurban-kurban binatang. Tetapi itu lama-kelamaan itu nggak berguna bagi Tuhan. Kenapa dulu menggunakan binatang? Karena di dalam darah binatang itu kan mengandung nyawa. Jadi makanya perantara untuk mendamaikan manusia dengan Tuhan yang jatuh dalam dosa, harus ada darah yang ditumpahkan.
Nah, di dalam Injil itu digenapi dengan turunnya Yesus ke bumi dan menumpahkan darah untuk mengadakan perdamaian dengan Tuhan, tujuannya untuk keselamatan. Nah, aku tadinya pengen tahu juga sih di Al-Quran itu arahnya kemana, isinya itu apakah sama dengan Taurat, Zabur, dan Injil yang ada dalam rukun iman itu? Iya, jadi gini Bung, Al-Quranul Karim memberikan kabar tentang Torah, di mana Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Araf, Bismillahirrahmanirrahim, Qala ya Musa inni stafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami fahus ma ataituka wa kum minasyakirin. Allah berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan engkau dari manusia lain pada masamu untuk membawa risalahku, ajaranku, niatanku, kemauanku, dan firmanku. Sebab itu, wahai Musa, berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu, dan hendaklah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Wa katabna lahu fil alwah min kulli syai' mau'idatan wa tafsila likulli syai' fahusha biquwwah wa'mur qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha saurikum daral fasiqin. Dan dengan kami menuliskan untuk Musa pada lauh Torah segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Maka aku Tuhan berfirman kepada Nabi Musa, berpegang teguhlah kepada Torah yang aku berikan kepadamu, dan suruhlah kaummu berpegang kepadanya sebaik-baiknya. Aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang yang fasik. Jadi Nabi Musa menurut Al-Quran diutus kepada Bani Israel untuk mengajarkan hukum Taurat dan berpegang teguh kepada Taurat itu sendiri. Jangan berpegang kepada yang lain. Cuman menurut Al-Quranul Karim, ketika Nabi Musa alaihissalam datang di tengah-tengah Bani Israel, ternyata kaumnya Nabi Musa itu selalu menyakiti Nabi Musa. Wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, mengapa kamu senantiasa selalu menyakiti aku? Padahal kamu sungguh tahu bahwa sesungguhnya aku ini adalah utusan Tuhanmu kepada kalian. Maka ketika mereka berpaling dari kebenaran Nabi Musa, maka Allah memalingkan hati mereka dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Jadi Nabi Musa ditolak oleh kaumnya sehingga mereka fasik. Hati mereka itu terkunci. Ketika Nabi Isa alaihissalam datang, karena terkunci hatinya selalu menolak ajaran Tuhan melalui Nabi Musa, maka Isa pun begitu datang ditolak sebagian besar dari mereka. Nah, jadi sama. Bagaimana Musa ajarannya kemudian ditolak? Kata Yesus di dalam Matius 23 yang tadi. Kemudian Yesusnya juga ditolak. Kata siapa? Kata Yesus. Berarti Al-Quran tidak keliru. Makanya ketika diutus mereka, Nabi Musa ditolak oleh kaumnya, lalu Allah mengutus kemudian Nabi terakhir agar mereka yang masih bisa terselamatkan itu ikut kepada Nabi Muhammad. Maka Allah kemudian membuka ruang keselamatan bagi keturunan mereka orang-orang fasik dengan dipertemukan dengan khataman nabiyyin baginda Rasulullah Muhammad SAW. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 15 ayat 16. Qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Wahai ahli kitab, keturunan orang yang dulu pernah aku utus Musa kepadanya, keturunan manusia yang dulu pernah aku utus Isa kepadanya, sekarang sudah datang kepada kalian Nabiku, Rasulku, ikutlah kepadanya. Dialah jalan keselamatan satu-satunya. Jadi ketika Nabi Muhammad itu datang, orang Yahudi, Bani Israel, Bani Yehuda, semuanya, Bani Yakub, diminta oleh pencipta langit dan bumi yang dulu pernah berkarya di tengah-tengah mereka, inni ma'akum, agar supaya mereka terakhir mengikuti baginda Rasulullah Muhammad SAW.
Nah, kalau ahli kitab saja disuruh ikut kepada Nabi Muhammad, bagaimana saudara-saudara Kristen yang bukan Bani Israel? Jadi saudara Kristen itu harusnya bukan nempel ke Israel, harusnya nempel ke Bani Ismail. Karena semua aturan yang muncul kepada Bani Israel itu hanya untuk Bani Israel. Cari data di dalam kitabnya Yahudi atau cari ucapan Yesus di dalam Bible, di mana ucapan itu diperuntukkan untuk di luar Bani Israel. Tidak akan pernah bisa ditemukan. Oke Bang. Tidak akan pernah. Iya, silakan. Kayak gini Bang. Ini maaf ya aku potong ya. Nggak apa-apa. Tadi kan aku kan sebenarnya pengen tahu kan tujuan isi Alkitab itu arahnya kemana. Seperti ini tak ulang sedikit ya. Taurat, Zabur dan Injil dan akhirnya dipegang oleh orang Islam kan Al-Quran, yang dikatakan ada dalil yang mengatakan Al-Quran itu menjaga, membenarkan kitab terdahulu. Nah, di dalam kitab terdahulu itu kan tercatat bahwa manusia itu jatuh dalam dosa. Dosa itulah yang membatasi hubungan antara manusia dengan Tuhan. Nah, di kitab Taurat itu kan untuk mendamaikan Tuhan dengan manusia itu kan ada perantaranya. Dan di Injil pun juga untuk mendamaikan dengan Tuhan ada perantaranya. Nah, aku pengen tahu sih ini Bang Juma, kalau di Al-Quran ada dalil yang mengatakan menjaga dan membenarkan kitab terdahulu, itu gimana caranya perantara untuk manusia mendamaikan diri dengan Tuhan itu gimana? Aku sambil nyimak di bawah ya, Bang Juma ya, izin turun ya sambil nyimak di bawah ya. Aku izin turun host ya. Boleh. Terima kasih ya host ya atas waktunya host. Oke, baik. Ya, silakan. Makasih Bang Karim. Jadi di Islam itu ada kurban. Kurban itu sendiri sama dalam bahasa Ibrani. Qarabah. Apa artinya itu? Pendamai atau mendekatkan. Qarib. Sekarang masuk ke Indonesia. Qarib. Sahabat qarib artinya sahabat dekat. Kenapa Abraham menjadi simbol kok salib pula ya? Saya bilang salib tadi ya. Kurban itu menjadi sahabat karib ya. Kenapa kemudian Abraham itu dipersembahkan baginya pengganti berupa hewan setelah dia dapat perintah untuk mengorbankan anaknya? Apa tujuannya sebenarnya perintah Tuhan kepada Abraham atau Ibrahim mengorbankan anaknya? Apakah untuk nebus dosa? Tidak. Kejadian 22 ternyata Abraham diperintahkan untuk mengorbankan anaknya itu bukan untuk dosa, tetapi untuk menguji, untuk ujian. Al-Quran surah As-Saffat ayat 107. Jadi Nabi Ibrahim itu diperintahkan kemudian untuk berkorban anaknya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau Abraham ini dekat, merasa intim kepada aku, maka dia lebih cinta kepada aku daripada anaknya. Jadi kurban itu demi untuk menyatakan kedekatan kepada Tuhan, bukan untuk nebus dosa. Jadi makanya dikatakan kurban. Nah, kaidah Islam mencatat di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ja'alna mansaqal liyazkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan sampaikanlah wahai Nabi Muhammad kabar gembira kepada manusia, kepada orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah. Jadi ketika Nabi Abraham mempersembahkan anaknya, itu kepatuhan, bukan untuk nebus dosa. Makanya dalam Kejadian 22 disebut di data nomor 1, setelah Nabi Abraham atau Abraham itu diuji. Maka dalam Al-Quran pun dikatakan ternyata dia diuji. Bibelnya Yahudi juga mengatakan dia diuji bukan untuk menebus dosa manusia. Nah, jadi kalau di Islam jelas kurbannya adalah hewan, dan kurban itu adalah mendekatkan diri kepada Allah, bukan justru kurban manusia. Itu tidak ada polanya di dalam kitabnya Yahudi, tidak ada dalam kitab Al-Quranul Karim. Sekira begitu, saudara. Terima kasih.
Ya, baik Runda. Saya sapa dulu. Bang Son, selamat malam. Bang Son, selamat malam. Bang Son, selamat malam, Bang Son. Halo, selamat malam. Ya, agamanya Kristen, Bang ya? Muslim. Oh, iya. Garas what? Garas what? Garas what? Jadi Ya, sebentar, Bang Son. Garas what? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau Waalaikumsalam disampaikan? warahmatullahi wabarakatuh. Abangku, Bang Son. Enggak ada, Bang. Oh ya, mohon maaf saya turunkan ya. Teman-teman yang Kristen yang naik, silakan. Oke, Bang. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Bang. Iya, ini Garage Wood ini Kristen atau Muslim ini? Garage Wood. Silakan berbicara. Mic-nya udah kebuka. Silakan. Garage. Nggak ada orangnya ini, Ustaz. Bisu. Orang bisu membisiki orang buta, Gurunda. Katanya orang buta itu orang lumpuh berlari katanya. Nah, ini gambaran noten itu. Oke, Android, selamat malam. Android. Ya, selamat malam. Ya, Kristen atau Muslim, Bang? Kristen. Ya, silakan. Loh, silakan kok di mute lagi mic-nya. Dibuka aja, Bang. Silakan Bang Android. Kok malah di mute lagi? Dibuka mic-nya, Bang. Silakan, Bang. Atau mungkin usaha dan ya. Android, silakan Android. Ini moderatorku juga nggak berfungsi ini. Tappingan spam dari tadi di bawah itu menghujat terus loh. Sudah saya hapus lagi. Kembali ke in. So, coba. Belum. Kok turun malah Androidnya? Ya, silakan buat teman-teman Kristen yang lainnya, ada kesempatan di malam hari ini ya. Ini temanya menarik dan ada banyak kesaksian. Ternyata Gurunda begini, banyak saudara-saudara Kristen akhirnya setelah berdiskusi dengan kita, itu mereka mulai giat belajar tentang Bible dan pemahamannya. Ini luar biasa ini. Ya, silakan buat teman-teman Kristen. Masih ada nggak nih? Masih belum bisa, Ustaz Tari. Aku jambak-jambak orang nggak bisa nih. Ya, silakan teman-teman Kristen yang tadi di tempatnya Gurunda rungkap. Hari ini Gurunda di sini, silakan naik semuanya di sini. Saya membantu moderatorin saja. Dan Ustadz Tarif sebagai Komal Syiar ya, Apalagi Islam Indonesia, tetap dalam skema solo Gurunda, insya Allah. Kalau di sini aman, mau bilang babi, anjing, asuh, aman nih. Kelihatannya tadi kena itu Gurunda. Bang Indra, Masya Allah. Bang Indra lari ke YouTube dia. Ya, kita sama dulu. Tapi akun beliau masih aktif, Gurunda. Iya. Masya Allah. Teman-teman di YouTube, syukran ya. Sahabat-sahabat di YouTube yang ada di YouTube yang berafiliasi dengan Komal ini, Masya Allah, luar biasa antum semua. Ya, kita sapa dulu ya, Gurunda. Lampung Squad, selamat malam. Kristen atau Muslim? Bang, Lampung Squad. Lampung? Hadir Lampung? Pakai nama kota nih, ngeri-ngeri sedap nih. Di bawah aja dulu. Rian, selamat malam, Rian. Kristen atau Muslim? Assalamualaikum. Alhamdulillah saya Muslim, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Zuma, saya Iya, keren. Yes.
Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami lagi lucu-lucu nih nonton YouTube Bang Juma kemarin itu. Yang mana? Bang Juma bilang stupid itu bahasa Bugisnya cerdas. Teman-teman ketawa. Cerdas. Masih ada video. Bang Juma, kawan. Coba kamu nonton di sini saya biar lucu, biar cerdas dikit saya. Aduh. Ternyata ya. Sehat selalu Bang Juma. Iya, makasih Dinda. Sehat. Doa yang sama ya. Ya, alhamdulillah, makasih. Belum ada katanya. Ini Sampai gimana? dulu, Bang Zuma. Saya lagi jawab WA dulu abangku. Mungkin pengalamannya saudara Al-KTP kita dengarkan seberapa lama kemudian beliau ini eksis di Islam, mempertahankan akidahnya, bagaimana tanggapan-tanggapan temannya, keluarganya, lingkungannya, dan apa yang dirasakan sekarang. Kita pingin dengar, penasaran saya soalnya. Silakan. Ya baik, makasih Bang Juma. Thank you. Ya. Saya sih kasih mereka baca buku Sirah Nabawiyah. Bentar ya. Jadi saya kasih mereka baca ini Bang Juma. Ini kemarin udah dibalikin, saya kasih pinjam di kawan Antonius ya. Ini ceritanya saya udah baca sampai di ini, saya kasih batas Bang Juma. Jadi ada kisah sedihnya Rasulullah, Nabi Muhammad ya. Dan mereka kaget-kaget sih. Wah ini saya bilang, kalau kamu mau kenal Islam, baca dulu sejarahnya Nabi Muhammad. Sehingga dari sini tidak akan ada lagi pikiran-pikiran negatif terhadap Nabi Muhammad. Apalagi seperti yang dikatakan oleh pembenci-pembenci Islam ya. Tapi ya memang butuh waktu ya. Ada juga yang bilang, wih terlalu banyak ceritanya. Iya, kita ambil yang poin-poinnya, inti-intinya aja, yang mendasar ya. Dimana ajaran Nabi Muhammad itu benar-benar akhlak, mengedepankan akhlak daripada ilmu ya. Dan beliau tidak pernah membalas perbuatan-perbuatan keji yang dialami oleh Nabi Muhammad ya. Jadi kalau baca ini saya sedih, gak kuat saya. Kalau ya seperti itu Bang Juma. Dan ada beberapa di Bible yang kami pelajari. Di Bible itu terutama tentang perkataan Yesus yang lebih kami dalami. Dengan demikian ditambah lagi dengan menonton debatnya Bang Juma, wah. Karena yang disampaikan Bang Juma kan sesuai dengan dalil. Dibuka yang benar, nggak ada yang ditambahin, nggak ada yang dikurang-kurangin. Cuman kalau orang yang memang IQ-nya nggak nyampe ya, dia salah paham. Contoh karena pernah Bang Juma bilang daging kan, mana tulisan daging kata maksudnya tuh manusia. Tapi orang nggak nangkep, memang harus butuh ini ya, konsentrasi, dan memang tergantung IQ-nya sih juga sih. SDM memang kurang jujur kalau di NTT Bang Juma. Jadi karena sudah terlalu enak kan hidup kami di sini. Kalau saya lihat teman-teman ini kehidupan sehari-hari kami terlalu enak. Enak seenak-enaknya ya, seperti yang Bang Juma sampaikan tuh sering ngomong. Jadi kalau kamu enak, silakan masuk Kristen. Enak seenak-enaknya. Ada di YouTube. Jadi banyak video Bang Juma di YouTube itu yang kadang bikin kami nggak kuat ya, ketawa. Lucu dan tapi mendidik gitu. Maksudnya seperti menampar, tapi menampar secara halus terhadap teman-teman kami di sini, itu Bang Juma. Jadi terima kasih banyak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, masya Allah. Ya, dengan menonton video Bang Juma di YouTube itu memang banyak membuka pikiran kami dan kami banyak belajar. Terutama teman-teman saya yang masih sangat fanatik ya. Karena memang di sini mayoritas Katolik. Tapi bersyukur dengan adanya itu di YouTube itu bagus Bang Juma. Benar-benar itu sampai kapanpun nggak akan hilang karena jejak digital itu kan tetap ada kan. Iya betul. Alhamdulillah, iya. Alhamdulillah bagus. Salah satu contoh yang bikin kami selalu ketawa tuh
stupid itu artinya cerdas kata Bang Yuma. Bahasa Bugis katanya, bahasa Bugis stupid, cerdas. Astaga, kita ketawa tuh. Aduh, alhamdulillah lah. Setiap hari kan kita Bang Yuma, setiap hari itu. Kami nonton, kasih tunjuk mereka nih, nonton di sini ya, Zulkifli sama Abbas nih, ikut. Syukran Bang Arif. Like and subscribe supaya kamu bisa dapat yang terbarunya gitu. Iya, makasih. Allahu Akbar. Subhanallah. Jadi memang gitu, banyak teman-teman yang non muslim juga, termasuk ada orang kerja kepala depak yang juga japri saya gitu. Yang saya tahu dulu beliau mengatakan gini, yang saya tahu dan yang saya kenal itu bukan Bang Suma, kata dia. Yang saya kenal itu adalah Nur Alimnya. Saya tidak mau kenal Bang Sumanya. Kenapa aku bilang, Bang? Kamu gak suka Bang Suma? Iya, saya rindu dengan Nur Alim, kata dia. Nama saya kan. Saya rindu dengan Nur Alim. Bang Suma ini adalah sosok asing bagi saya. Cuman suaranya sama. Ketawa kami kan. Ketawa kami sama. Terus dia bilang, jadi yang memberikan manfaat duniawi, kan dia bilang gini, dan yang pernah membantu saya itu adalah Bang Suma. Dulu saya dulu pernah bermohon KPR, kata dia, di bank, dan Bang Suma yang bantu saya. Jadi ya Nur Alim itu berguna bagiku, kata dia. Terus dia bilang gini, hei tunggu dulu. Kalau kamu mendengarkan Bang Suma dengan seksama, kalau Nur Alimnya itu bermanfaat masalah dunia, yaitu kamu punya rumah, tapi Bang Suma ini akan jauh lebih bermanfaat tentang akhirat keselamatanmu. Apa kata dia? Saya sudah ada juru selamat Bang Suma. Gimana ya, katanya? Gimana ya Bang Suma? Tapi jujur ya Bang Suma, meskipun saya tidak suka dengar, tapi saya juga sering curi-curi dengar, kata dia. Meskipun saya tidak suka dengar, tapi saya sering curi-curi dengar. Kenapa? Saya penasaran aja. Kok bisa ya orang yang saya kenal dulunya begini kok tiba-tiba tampil dengan pola yang berbeda. Tapi yang saya suka dari Bang Suma, kata dia, karena abang tidak berubah gitu. Iya, saya nggak berubah lah, aku bilang. Nah, itu teman saya itu kepala depak dia di salah satu kota yang mayoritas non Muslim di Sulawesi ini. Beliau di situ, itu kenanya itu di situ. Jadi kalau dia sapa saya, dia sapa pakai 2 nama. Masya Allah. Masya Allah. Gitu ya teman-teman. Jadi memang banyak. Waalaikumsalam. Banyak non Muslim. Salam kenal dari Kalimantan Tengah, Bang Juma. Iya Bang. Saya salam kenal, Bang. Iya, saya cuma ini aja Bang Juma. Bang Deddy Muslim. Kepengen kenal dekat lah sama Bang Juma. Sebentar, Bang Deddy Muslim. Insya Allah masih hamba Allah dan pengikut Nabi Muhammad. Kirain moto. Enggak, saya cuma ini aja. Saya sudah lama mengagumi Bang Juma ini. Ya, teruslah berjuang demi Islam. Itu Bang. Amin. Ya, apalagi di Kalimantan Tengah ini Bang Juma. Saya yang terkesannya yang lucunya itu waktu Bang Juma ada menanyakan Pendeta Kepas ya yang jadi pengantin wanita itu. Nah, itu yang saya ulang-ulang sampai saya kasih sama teman saya itu pada ngakak semuanya. Alhamdulillah. Ya itu saya bilang, nah inilah. Tapi saya nggak berani keras-keras di sini Bang Juma, soalnya lingkungannya non Muslim semuanya. Jadi saya di dalam mobil ngomong ini. Jadi ya namanya teman-teman sekantor kan ada juga yang non Muslim, jadi saya ngajak teman saya yang seiman dengarkan ini. Memang kayaknya
Ya mungkin sebagian ulama lah yang taunya apa ya, gimana memperjuangkan akidah Islam yang benar. Jangan hanya apa ya, saya selalu seperti ini Bang Juma, seperti Ustadz Yahya Waluni itu, terus sama Bang Juma juga, mudah-mudahan sehat selalu, panjang umurnya, tetap memperjuangkan syariah Islam sampai dunia akhirat. Itu aja Bang Juma pesan saya, pesan dari Kalimantan Tengah. Terima kasih. Terima kasih Bang Deddy. Kirain Yohanes Mutu. Foto profilnya kayak Yohanes Mutu. Iya, teman-teman Kristen juga. Terima kasih ya Bang Deddy ya. Ya insya Allah saya masih tetap saya turunkan untuk selawat buat teman-teman yang Kristen ya. Terima kasih. Oke, sembari itu kita sapa dulu yang sudah dari tadi nggak sabar kelihatannya, Bang Heri Cuti. Selamat malam, Kristen atau Muslim? Bang Heri Cuti Budget Medan 2015, Kristen atau Muslim, Bang? Bang. Oke, Darmales, selamat malam, Kristen atau Muslim, Bang? Dharma. Ya? Muslim ya. Oh, Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Silakan, Bang. Ada yang mau sampaikan? Monggo. Mohon maaf tiba-tiba naik ini. Oh iya, enggak apa-apa. Siap. Silakan saudara-saudara Kristen yang tapping spam banyak banget nih. Penghujat nggak bisa dibisuin apa? Naik kalian kalau berani. Sini, diskusi aja yang edukatif ya. Jangan sia-siakan hidupmu, siapa tahu besok mati kan gitu kan. Bener kan? Betul. Dukung saya. Jadi daripada menghujat menyakiti orang lain, naik saja, bertanya kalau mau. Nggak bisa bisukan saya. Silakan naik aja, siapa tahu kamu besok mati menyesal kamu nanti. Silakan. Ayo, mangga. Yang praktisi akademis, tahu mengenal tentang edukatif, silakan naik. Ada gurunda kami. Silakan mau tanya apapun, mau diskusi apapun. Yang menarik itu memang pembahasannya yang rasional. Gini Kang Dito. Iya, silakan. Yang ingin saya sampaikan, tolong antum-antum semua kan berpengalaman di bidang bagaimana anti rungkat begitu. Saya sayangkan tadi Bang Juma nggak ngerti namanya anti rungkat, baru berapa jam rungkat. Jadi beritahu caranya lah, apa seperti apa supaya kebal gitu akun gitu loh. Itu intinya. Asik-asik tadi itu Bang Juma, Masya Allah, terputus. Iya, ada informasi nih dari Ustadz kita, Ustadz Nababan, Arifin Nababan. Beliau mengucapkan terima kasih banyak pada Bang Suma dan tim telah mengundang beliau di acara Milad Api. Masya Allah. Semoga beliau panjang umur, sehat selalu Ustadz kita ini. Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kemudian ada chat juga nih dari Laknatullah. Dia chat saya, dia telepon saya. Dia bilang kasih turun Kristen semuanya dan lawan PK sama saya. Siapa orangnya? Bom. Ya. Aja PK nggak berani naik. Dia maunya PK, naik aja. Gue bilang apa harus PK? Apa hubungannya? Masalahnya pengikutnya sudah merosot beliau Gurunda. Tiap bukan live paling cuma 100 pengikutnya. Oh ya? Iya lah, daripada serius itu. Serius. Yoko dong. Daripada dengerin bom, saya lebih banyak dengerin kompresor. Itu Kak Bang Andi,
Ya, sebentar sedikit. Jadi dulu dia pernah berbohong itu ya. Jadi kami kan nonton seberapa orang itu. Dia mengatakan ada satu orang tua yang naik dari Kian Santang berdebat dengan Bang Juma gitu. Kemudian orang tua itu sekitar 2-3 jam kemudian dia bilang, saya berdebat dengan Bang Juma 3 jam di Kian Santang. Terus saya turun, dia masuk di bom-bom. Dia bilang gini, Bom bilang janganlah naik-naik di Komal Muslim. Naik ke sini, saya ajarin gini-gini. Saya aja kalau diajak mereka saya nggak mau, dia bilang. Padahalnya waktu sebelumnya saya pernah nonton dia tuh telepon Bang Andi malam-malam kalau nggak salah ya. Dia nelpon Bang Andi, ayolah kita PK gitu. Terus Bang Andi bilang, dia nunjukin di layar kan, nih saya nelpon Bang Andi nih. Bang Andi bilang, udahlah cari kerja lah kalian. Emang kenapa Bang Andi bilang gitu? Menolak. Tapi dia ngomongnya Bang Andi yang minta dia, padahalnya dia yang nelpon. Aduh memang susah tuh bohong. Dia yang nelpon masa saya yang minta. Itulah dia bohong Bang Andi. Beda aja. Ketahuan bohong, aduh. Yang aku pernah telepon dia sekali waktu di ruangan netral sama Bang Juma, kan kalah tuh dia tuh. Kalah kan. Saya telepon dia. Istrinya yang angkat. Pak Bombonya mana? Kata istrinya. Dia lagi menyendiri, lesu, lemah, lesu, letih. Menyendiri gitu. Bener kan? Itu saya relay di YouTube loh, itu ada tuh suara istrinya. Kenapa Bu? Karena kalau debat, kasihan siapa sih itu Banyuma itu? Kasihan suami saya. Seperti ngambek, sama kayak anak kecil ngambek Banyuma. Pas sholat kan ada gitu di kamar. Ada kan waktu Bang Andi nelpon dia kan? Itu loh teman-teman. Jadi bom Kang kasihan sebenarnya itu ada videonya, dia itu memang untuk buka Komal itu ya mencarilah sesuap nasi di situ. Itu intinya dia itu. Salahnya dia capilai. Nah, seandainya dia tidak banyak ngomong ya bantu saya. Masuklah Bang Juma supaya ada koin ya. Bang Juma dengan ikhlas kok masuk. Tapi karena sombong itu loh. Nah itu. Menghujat juga Bang Andi. Iya, tapi yang itu Bang Andi, dia menyesatkan Bang Andi. Ada kawan saya juga kemarin itu, makanya saya masuk di dia tuh. Malah diturunkan saya kan. Menyesatkan dia. Kasihan kawan-kawan kita yang udah mau ini malah dengar bom lagi. Sekarang sebenarnya musuhnya tuh bukan kami. Sekarang musuhnya Edis. Semua penontonnya lari ke Edis kan. Nah, itu. Bagaimana bom ini menjatuhkan Edis supaya penonton terbagi-bagi gitu. Kasihan namanya si bom ini. Sampai ada teman saya itu ya. Teman saya itu tinggal di Burundi. Ini inisialnya Jet. Dia punya angsa, namanya bom. Iya. Iya rindu 1 minggu saya tidak ketemu sama dia. Gimana keadaannya? Si bom. Iya. Oh kalau itu dia lihat saya kan dari jauh udah bunyi dia. Oh lari sama bininya itu. Lari keluar. Kalau dilihat saya nanti aku video ya kalau saya datang ya. Lari dia itu lari. Dia sayang kali sama saya. Ternyata angsa itu jiwanya kayak anjing juga ternyata. Dia mencium bau tuannya dia itu. Oh gitu. Iya, penciumannya tajam. Lebih penciumannya angsa lebih tajam daripada penciumannya bom. Kalau bom itu ya, dia mencium babi, katanya rasa ayam. Gitu. Itu penciumannya bom tuh. Jadi kalau cium, udah bercanda teman-teman bercanda. Tapi di bom itu di Komalnya dikelilingi penghujat semua memang Bang Hadi. Bom yang kita maksud ini adalah angsanya Bang Juma. Angsa. Mana videonya ya Bang Juma? Lupa gue sih. Jasmaniar. Jasmaniar, selamat malam. Jasmaniar, selamat malam.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma apa aja bang, cuma dengar-dengar aja di bawah. Iya. Terima kasih Bunda Jasmaniar ya. Ya silakan teman-teman Kristen yang mau naik silakan. Yang gue salut ini Bang Indra Kurniawan ini, beliau ini benar-benar meluangkan waktunya buat kita. Tadi saya di room sebelah bareng sama beliau, terus saya kesini bareng sama beliau lagi gitu ya, karena beliau memang berbagi tempat gitu ya. Masya Allah beliau. Iya, Insya Allah beliau mau ke Jakarta, kita ketemu nanti Bang Juma. Masya Pak Allah. Indra ini. Iya. Sekalian ini Bang Handi dan teman-teman mohon izin pada teman TikTok dan juga yang ada di YouTube. Ya mumpung kalian semuanya lagi nyimak ya. Saya mohon doa restu dari sahabat-sahabat semua, rekan-rekan semuanya, saudara-saudaraku semuanya yang ada di sini, yang lagi nyimak dimanapun berada. Mohon dukungan penuh, doakan yang terbaik untuk saya. Semoga saya mendapatkan hasil yang luar biasa ya, yang kemudian bisa membanggakan keluarga besar saya dan juga teman-teman sahabat-sahabat yang peduli dengan saya selama ini. Mudah-mudahan kemudian saya diberikan kemudahan dan kelancaran atas amanah yang diberikan. Amin. Jadi ini merupakan satu amanah bagi saya Bang Suma, yang menjadi goresan sejarah dalam hidup saya sendiri, bahwa saya tidak menyangka, tapi inilah yang harus saya jalani, meski dengan kerja keras serta harapan doa dari semua rekan-rekan dan sahabat-sahabat semuanya yang ada di sini. Jadi kesempatan emas yang tidak boleh terlewatkan bagi saya, walaupun harus meninggalkan keluarga. Semua perjuangan yang akan saya laksanakan ini, saya katakan ini adalah akan menjadi sebuah kebanggaan, kebahagiaan keluarga besar saya dan juga sahabat-sahabat saya. Walau mungkin ya ditertawakan kalau perjuangan saya ini ada sesuatu yang ya bukan sesuatu yang berarti, tapi menurut saya Bang Suma ini tidak boleh saya sia-siakan. Jadi begini teman-teman, mohon doa restu ya. Nanti insya Allah hari Senin tanggal 18 Agustus tahun 2025 pukul 10 saya akan berangkat untuk mengikuti lomba makan kerupuk dalam rangka HUT Republik Indonesia yang ke-80 tingkat RT. Mudah-mudahan juara 1. Amin. Ya, saya berharap teman-teman, mudah-mudahan saya bisa didoakan, semoga saya dapat juara. Atas doanya saya ucapkan terima kasih banyak dan terima kasih atas perhatiannya. Makasih. Serius dengarnya. Janjinya itu. saya sudah overthinking itu, mau umroh, ada yang bilang mau nikah. Saya harus datang itu kalau urusan kedua itu. Endingnya ada. Tapi kan ini hari merdeka kan, harus kita meriahkan kan, harus ada hal yang kita spesial, jangan terlalu dramatisir kalau gitu Pak Juma. Berkeringat di saya. Allah. Penonton udah pada pelongo mangap-mangap, endingnya apa ini? Madoraka. Allah. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira kami mau pergi kejuaraan pencak silat. Tapi ini yang penting juga saya sampaikan, mohon dukungannya. Semoga apa yang dicita-citakan Pak Bom Bom itu berhasil, karena beliau juga rencana mengikuti lomba balap karung. Doanya
Kalau itu mah nggak perlu lari, dia tinggal masuk guling-guling sampai dia itu. Allahu Akbar. Nah, soalnya lama nggak ada hoten, jadi mau tidak mau kita prank dulu. Kita prank ribuan manusia. Ini Alvino nih, Alvino. Ada yang tumpah Alvino, pinya selamat katanya. malam. Tapi aku mau korek Bang LKTP kan. Ya, Dulu masih itu menurut saya itu. Ya, Bang LKTP waktu pertama kali kan antum kita berkenalan. Terus yang paling Anda takut itu adalah kakak tercinta yang menghalangi Anda, kadang-kadang ngumpet-ngumpet pakai komal membicarakan diskusi. Begitu ya. Awalnya kan begitu ya Bang ya? Iya, betul Bang Andi. Nah, setelah Anda memeluk Islam, apakah beliau-beliau itu sudah mengetahuinya Bang? Oh, jadi ceritanya waktu dulu itu memang karena keadaan ibu kandung saya lagi. Jadi belum bisa bicara. Sorry. Saya tertawa chatnya anak-anak. Iya Bang. Tetapi setelah sekarang ini agak mendingan kan, sudah bisa bicara. Jadi saya izin dulu sama ibu saya, dan ibu saya mengizinkan, makanya mereka tidak berani. Karena restu dari ibu kan, ibu bilang terserah kalau itu yang terbaik. Dia menganggukkan kepala, dan restu itulah yang didengar, yang dilihat oleh kakak perempuan saya dan kakak laki-laki saya pertama itu. Saya kan bungsu terakhir Bang. Jadi untuk keluarga aman karena ibu yang memberi restu. Alhamdulillah. Ya. Berarti tidak terjadi, berisik dini dulu gitu dong. Tidak terjadi yang tidak kayak kita harapkan. Aduh berisik. Bang Hendi moderatornya ini ya? Tapi kan sambil ngomong. Enggak berfungsi. Kang itu bilangnya enggak berfungsi yang itu. Aku nggak berfungsi. Tapi alhamdulillah ya. Dalam hal keluarga kondusif ya abangku ya, KTP ya. Alhamdulillah, karena yang datang dari Allah itu saya yakin akan dibantu. Karena saya yakin dan percaya tidak sehelai rambut saya pun akan jatuh tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Takbir. Masya Allah, Akbar. Itu yang saya yakin Bandi. Jadi lancar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makasih. Untuk itu melalui forum ini, sudilah kiranya antum hadir nanti di Jakarta. Kebetulan kita ngumpul semua di Jakarta ini bulan September, tanggal 13 September 2025 di Jakarta. Undangan resmi, undangan terhormat buat antum ke Jakarta. Terima kasih banyak Bandi. Saya udah izin juga sama ibu jauh-jauh hari waktu malam ngobrol dengan Bang Jumat dan sudah diizinkan. Alhamdulillah. Saya akan ke sana nanti. Ketemu Jakarta. Ya, kalau bisa berbagi HP aja dengan saya. Bagaimana caranya nanti jemput di mana dan nanti nginap bareng-bareng sahabat tim, oke? Oke, siap Bang Andi ya. Saya pernah kok ke Jakarta Bang Andi. Dulu saya pacaran dengan almarhum ya, pacar saya dulu kuliah di Cawang di UKI. Sudah almarhum dia. Jadi saya sebulan pernah di Jakarta, tinggal di Salemba di Keramat Raya ya kalau nggak salah namanya. Dekat lah dari rumah aku itu. Saya pernah tinggal situ Bang Andi. Kos itu rumah kayak home gitu. Selama sebulan karena teman ini yang almarhum meninggal, pacar saya dulu. Jadi kesimpulannya adalah setelah memeluk Islam diperlihatkan lebih baik dari yang sebelumnya. Saya rasa mereka akan menilai. Betul. Kok adik saya, kok kakak saya, kok ponakan saya, kok setelah memeluk Islam berubah total dari yang sebelumnya. Itu dakwah juga itu. Sikap itu dakwah kepada mereka gitu. Itu Bang. Betul Pak Andi. Karena saya juga mengikuti ya seperti di buku Sirah Nabawiyah yang saya baca, di mana beliau Nabi Muhammad ya, baginda Nabi Muhammad, junjungan Nabi Muhammad SAW pada waktu zaman itu beliau berdakwah dengan memberikan tauladan yang baik sehingga penyebaran agama Islam begitu cepat waktu itu ya. Terbukti dulu di Palestina, Mesir dan lain sebagainya memeluk Islam karena melihat tauladan dari Nabi Muhammad yang begitu luar biasa mulianya. Begitu Bang. Oh, boleh tahu nomor HP-nya sudah terbagi nggak? Saya belum punya loh. Iya, nomor Bang Andi juga nggak ada di saya Bang. Nomor saya ada di apa? Di siapa kemarin ya?
Siapa yang dikasih? Inspirasi dengan di Bang Bunda Vera. Terus abang siapa lagi kemarin yang interview tuh bang? Interview dari API? Ustaz Alif, bukan? Yang dari API, yang interview saya untuk mualaf itu, untuk bikin sertifikat kan di interview kemarin. Oh, Bang Ardiansyah. Iya mungkin ya, saya lupa ya. Coba ya. Iya, nanti saya minta ya nomor. Oh, emang Bang Andi Alkitab udah mualaf. Katanya mau ke Makassar mualaf sama Gurunda. Awalnya bang, tapi setelah ketahuan tahu kalau bang nanti mau ngumpul di Jakarta, jadi saya beralih ke Jakarta aja. Karena sudah sudah syahadat kan sama Bang Juma juga. Iya. Lanjut Bang Andi, lanjut Bang Andi. Ya, saya sapa dulu Arya. Kali itu. Iya, barengan itu tadi. Hampir sama perkataannya. Kita sapa dulu. Bang Arya, monitor, selamat malam. Arya kurang lebih 57 garis miring. Arya, selamat malam. Kosong ini Ustaz. Pandang aja, nggak ada orang. Nggak ada lah, nggak bisa lihat. Yang mampu banyak penonton ya. Jadi teman-teman semuanya yang memantau live ini, baik di TikTok maupun di YouTube, kami atas nama pengurus DPP Pusat Apologet Islam Indonesia mengundang antum-antum semua mengikuti jalannya atau mengikuti acara Milad kedua Apologet Islam Indonesia pada tanggal 13 September tahun 2025. Jam pada duhur sampai selesai, tepatnya di Masjid Istihad Tebet, Jakarta Selatan. Tanpa kecuali, antum-antum semua diundang. Bagi yang ingin berbagi, ya silakan hubungi kami. Apapun itu, doa, apapun itu, semoga jalannya acara ini berjalan dengan lancar. Nanti akan diikuti oleh beberapa pembicara. Nah, tentu pembinanya, panglimanya ada Bang Juma, ada Ustaz Nababan, Ustaz Wafi, ada Bang Haji Deddy Miswar, ada beberapa praktisi-praktisi hukum, dan lain-lain dan lain-lain. Tuh, kami undang dengan hormat tanpa terkecuali. Kira-kira begitu penyampaiannya. Makasih. Izin Bang Andi, kalau boleh tahu di Jakarta mana ya? Karena kemarin ditanya juga sama abang saya. Jaksel, Jakarta Selatan, Tebet. Selatan, iya ya. Baik, terima kasih Bang Andi. Yang ingin berbagi, berinfak, sedekah, silakan hubungi saya atau langsung ke rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia. Nomornya 75 kali ditambah 51 ditambah 770 atau 75 kali 51 770. Bank BNI atas nama Apologet Islam Indonesia. Kira-kira begitu teman-teman. Wajib datang lo ya. Kesempatan nih. Anda akan melihat langsung. Selama ini kan ketemunya di media sosial. Ini ajalnya kopi apa namanya ya? Kopi darat ya. Silaturahmi gitu. Masjid Al-Istihad Tebet, Jakarta Selatan. Dia posisinya dari Tebet Timur, kalau nggak salah itu. Ya, kopdar, kopi darat, kopdar. Kayak ada radio aja kopdar. Insya Allah di-live-kan. Oh, Tebet Barat ya masuknya ya. Berarti dari Sarjo dong. Ada apa sebenarnya kali? Ada yang masuk tuh silakan. Iya, Semanung Khalid. Dibuka mute-nya Semanung Khalid. Kok tahu namanya Semanung Khalid? Orang. Iyalah, Gabriel Semanung Khalid. Melvin ini Bang Andi. Iya Melvin ini. Kalau udah ke pojok lari tanpa pamit. Halo.
Ah, tuh kan. Silakan Randy tuh. Nih. Sebentar. Mana Pak Alkitab ingat? Perlu dipersiapkan, dia pakai sabuk pengaman dulu baru pakai helm, baru ngomong dia. Kasih nyaman dulu tempat duduknya. Silakan, kayaknya ada dendam kesumat sama LKTP. Soalnya kursi yang dia pakai kursi salah ukur. Ya, Ya silakan. Bang. Iya, ada dendam itu sama mu kayaknya LKTP. Karena dulu saya kasih nubuatannya Yesus itu di Yohanes 16 ayat 12 sampai 14 tuh. Sebentar dulu KTP, sebentar dulu KTP, sebentar. Kemarin kok di Komal Edis kok nangis kok karena mualaf. Sekarang kok mualaf. Kemarin yang berapa kali kok mualaf? Nggak usah lah yang bawa kemarin, yang sekarang aja. Apa sih? Waktu kemarin kok di Komal Edis naik koinmu LKTP? Ya kapan itu? Kapan? Artinya gini loh, janganlah kita pansos kita masuk Islam jadi pansos ngapain malah kayak gitu. Oke, kau bilang saya pansos ya? Nih saya buktikan nama kau ya, ini. Bentar, kan kau bilang saya pansos. Nih, kalau kau mau lihat ya. Gak usah lah. Saya ini tinggal sendiri nih. Bentar. Nih. Gedeng. Udahlah, semuanya kita kan kau bilang saya lagu lama di Sumut ini kawan. Ada namanya lagu lama mudah kuncinya. Kalau ini yang kau bahas, saya Kalau turunkan saya aja pansos, saya beli buku Sirah Nabawiyah, Al-Quran saya ada 2 tuh. Saya beli ini. Ya. Sudah saya ganti salib itu. Di sini dulu tempat pohon Natal tau. Pohon Natal itu ternyata untuk orang berhala. Ada di ulangan 8 ayat 7 untuk orang yang berhala zaman-zaman dulu. Saya ganti sekarang tuh. Allahu Akbar tuh. Kau kira beli buku Sirah Nabawiyah itu mungkin kau nggak sanggup. Kau bilang saya pansos. Iyalah, di Komal Edis kok nangis enggak kemarin tuh? Aku lihat loh, kok jadi itu kapan? Saudara, kapan? Itu lama, udah lama itu. Nyesal. Enggak. Udahlah, saya turunkan aja lah. Rebo diskusi, kau yang pansos di sini. Kau yang pansos. Waktu di edisi itu udah lama. Saya juga mantau kok. Ya beliau kan masih dalam status galau itu, masih cari sana cari sini kan gitu. Ini orang kok suka banget membicarakan hal yang sudah lalu gitu. Nah di sini tuh diskusi, adu ilmu lah, adu ilmu gitu loh sama Al-KTP. Kalau kamu masih Kristen, kau adu ilmu lah. Betul. Gitu. Dia kira saya masih terpengaruh Bang Andi. Padahal saya udah 1000% ini. Setelah baca buku Sirah Nabawiyah, seibarat saya membangun fondasi iman saya itu seperti saya membangun rumah di atas batu. Fondasinya tinggi, terus tiangnya tuh dari beton. Jadi biarpun angin topan seperti apa tidak akan goyang iman saya Bang Andi. Pada Islam Allah. Emang ini loh Bang. Iya Bang. Orang yang sudah memeluk Islam itu, kalau dari agama sebelah, memang orang-orang sebelumnya ini merasa bahwa ada orang lepas lagi dari pengaruh iblis. Jadi iblis itu marah Bang. Betul. Iblis itu marah. Bagaimana iblis ini mempengaruhi Anda dengan berbagai cara, gitu loh. Jadi iblis itu sebenarnya kekurangan anggota lagi gitu. Kalau ada orang memeluk Islam, iblis marah. Bagaimana cara iblis ini melampiaskan kemarahannya? Ya dia merasuki lah orang-orang kayak tadi gitu loh. Betul Bang. Itu Bang. Betul Bang Andi. Benar itu. Terbukti kok yang DM saya banyak. Bahkan yang saya ajak ketemu di Taman Kota berapa kali saya Bang Andi. Di Labuan Bajo pun pernah 60 kilo dari sini saya pergi Bang Andi. Karena dia ngotot mau ketemu saya. Ayo saya bilang gitu. 3 orang mereka, dua laki 1 cewek. Ketemu saya nggak takut. Katanya saya ketawa-ketawa tentang Kristen. Ayo silakan, ayo. Saya buktikan saya bilang. Jadi saya nggak akan takut karena kalau saya berada di jalan yang benar nggak akan saya takut. Jadi orang yang memeluk Islam itu memang mengalami ujian, berat ujiannya, baik dari temannya, dari pendetanya, dari orang rumah, keluarga gitu loh, banyak sekali ujiannya gitu, berat.
Berbeda dengan orang yang murtad. Langsung dapat sesuatu yang dia inginkan gitu, tapi berakhir duka. Lihatlah si Udin di luar negeri, udah DPO, urus kering, kagak ada yang donasi, kan kasihan, kan berakhir duka gitu loh. Jadi berarti Bang Andi, adiknya Edis itu kan ada tuh tadi tuh, dia undang saya kan, dia kirim terus suruh masuk saya di roti apa? Roti apa kok tuh nama kuah malingnya tuh ya? Adik kandungnya si Edis, dia farmnya marganya tuh Sidabutar juga. Lupa saya nama cewek tuh. Roti Hido. suruh susu, kalau ada begitu suruh susul aja kakaknya. Iya betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Andi. Agar batu. Mana Bang Kaisar ya? Lama nggak dengar. Ntar dulu ada pertanyaan nih, Pak Julpantoni. Ntar dulu Bang. Ini bagus pertanyaan. Bang Andi izin tanya, kita Muslim boleh nggak datang ke pesta pernikahan orang Kristen? Nah, itu dirubah pertanyaan, pesta perkawinan. Nah, di sebelah itu nggak ada kata nikah, kawin gitu ya, pesta perkawinan orang Kristen. Ya boleh saja. Itu kan namanya hablum minanas. Jangan ke perkawinan, dagang aja sama mereka boleh, tapi harus ya jaga jarak. Kalau ada seremoni-seremoni yang bertentangan dengan ajaran Anda, jangan ikut terpengaruh di sana. Sepanjang tidak ada ornamen-ornamen yang bisa mempengaruhi akidah Anda, ya masuk saja, nggak ada masalah. Apalagi teman. Karena umat Islam itu boleh berteman dengan siapa saja, tapi jaga jarak. Kalau menurut saya begitu ya, boleh nggak? Salah nggak nih, Bang Arif? Silakan, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Masya Allah, lanjut. Kasih. Kalau perkawinan anak domba ya nggak bisa hadir lah kau. Itu di Wahyu 19 nomor 7. Gimana caranya mau hadir? Ada aja nih pertanyaan yang di bawah nih. Nekat yang nyata. Selamat malam. Nekat yang nyata. Selamat malam. Selamat malam. Nekat yang nyata. Waduh. Nekat. Nekat yang nyata. Saya turunkan kalau nggak ngomong. Apa nomornya dari inspirasi? Iya Bang Andi, saya minta nomornya nanti Bang Andi. Gary, naik Gary. Ayo Gary. Gary, naik Gary. Gary, naiklah. Gary, ayo. Itu ya. Tentang satu. Nggak aktif ya? Ditolak Gary. Naik Gary. Nih. Aktif kok Bang Andi. Salah saya itu. Apa nomor lama itu? Iya Bang Andi, nomor dulu tuh. Udah pernah ganti saya. Udah mau jam istirahat Bang ya. Yang berakhir 5677 kan? Iya betul Bang Andi. Oke. Lanjut. Thank you Bang ya. Ini ada si Gary, Bang Andi. Enggak ada mau istirahat dulu Bang. Next saja Bang ya. Kita jam berapa bisa bawa kerja? Bang Hendy aku semua yang Bang Juma. Gimana Bang Geri, apa kabar? Kenapa dia? Kenapa? Nggak tahu, sebentar aja katanya. Oh dia lagi ambil kursi itu. Terusin dulu Pak, balas WA dulu. Nikat yang nyata sudah saya turunin, minta naik lagi. Nikat yang nyata, selamat malam. Nekat yang nyata.
Nekat saya ta. Waduh. Bunda Mila, assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua, Gurunda, Bang Handi, Kang Dito, Al-KTP, Peta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda Mila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Lanjut. Kang Dito sambil disapa Kang Dito. Saya sambil lalu ngundang-undang Kristen yang tidak nonton di Komal ini. Oke. Hasmiranti, selamat malam. Hasmiranti, Kristen atau Muslim? Hasmiranti. Ngomong. Hasmiranti. Selamat malam. Ya, halo, selamat malam. Halo. Bu Asmiranti Indra, Kristen atau Muslim, Bu? Aku nggak bisa nurunin nih. Oh. Ya, silakan yang Kristen. Satu kursi ini kita kasih. Tapi ingat ya, kami ini fair, tidak ada main keroyokan. Silakan dipilih mau lawan siapa, tapi kita memprioritaskan kepada gurunda kita kalau lagi masih on fire ya. Silakan teman-teman Kristen, monggo. Mana nih? Ini siapa aja tadi? Belum ada yang naik. Allahu Akbar. Bunda Mila, apa kabar? How are you today, Bunda? I'm okay, thank you. Masya Allah. Gimana? Udah Oten, lagi kabur ya Otennya? Otennya udah jelungup, udah tengkurap, udah tiarap. Nekat yang nyata ini nggak ngomong minta naik lagi. Iya, itu dia. Diblok aja lah. Jangan-jangan mau report Ustaz Arif. Bisa juga. Bunda Mila, aku mau nanya Bunda Mila, ini serius nih Bunda Mila. Boleh. Kenapa itu ya anak-anak kecil itu di Inggris, di Amerika itu kecil-kecil udah bisa bahasa Inggris, kenapa ya Bunda? Bang Handi orang Makassar, kecil-kecil udah bisa bahasa Makassar. Iya kan? Tapi gini, tingkat pendidikan kayak contohnya orang yang udah umur 80 di sini ya, yang tidak mengenyam pendidikan cukup, bahasa Inggrisnya masih kalah sama kita-kita. Itu. Jadi dia punya pemahaman beda gitu loh. Dan bahasa Inggris juga banyak perubahan. Nggak sama dengan yang zaman dulu. Kedengeran tah suara saya? Ya Bun, jelas kedengaran. Bunda Mila, di luar negeri itu, khususnya di daerah Bunda Mila, di sana Kristen agresif nggak sih untuk murtadkan umat Islam? Nggak ada Kristen di sini. Nggak ini. Paling kalau di jalan itu di New York, di tempat saya nggak ada. Di jalan itu ada perdebatan, jadi debat offline, tapi di jalan, di pinggir jalan, lagi bazar atau lagi apa gitu loh, seperti itu. Jadi nggak ada Kristen agresif itu. Yang ada juga orang ini Jehovah Witness. Apa ya Jehovah Witness ya? Nah itu datang ke Saksi Jehovah ya. Nah itu benar itu datengin rumah-rumah, berusaha. Itu orang Asia biasanya, either Korea, Filipina, pokoknya Asia lah gitu loh. Jarang orang putih atau apa tuh. Jadi nggak ada sama sekali begituannya. Gitu. Kalau saksi Yehova tuh Bunda di sini diusir. Saya pun pernah dulu saya usir, masih SMA saya. Ya. Dia datang bawa brosur-brosur gitu kan.
Ya benar benar. Kami udah beragama Katolik, kok ajar lagi kami tentang keluar. Saya suruh keluar, usir. Pakaiannya rapi kayak sales gitu. Bener kayak sales, bener banget. Ya gitulah, mereka berusaha gitu. Cuma nggak ada yang kayak di Indonesia gitu nggak ada. Buktinya sekarang kan di gereja-gereja ditinggalin, ya kan? Kalau memang mereka tuh sukses dengan cara begitu, Kristen berkembang dong di luar negeri, di London apa di mana. Tapi kenyataannya kan nggak gitu. Kenyataannya makin hari makin berkurang, makin hari makin berkurang. Ini gitu. Gurunda udah terusin dulu kan Dito, aku lagi mengisi kampung tengah ini, baru sempat. Enggak, beliau masih on fire Bunda. Oh ya, siap. Ya kita tinggal siapin aja hotelnya supaya naik. Tapi kayaknya lagi demen typingan ini mereka. Ayo bisa yuk, saudara-saudara Kristen yuk. Mana? Ayo, Felmina official. Felmina. Siapa lagi? Ini yang nyata ini saya naikin. Kalau nggak ngomong aku blokir ya. Minta terus. Aku blokir akunmu nanti kalau nggak ngomong. Silakan disapa Kang Dito. Ya, King. Selamat malam, King. King drafting ini. Oi. Kan Dito narasinya gini kan Dito kalau mau nih ya. Gimana? Kalau di dalam Al-Quran itu semua para nabi itu ada 25 nabi tertulis itu ya. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW itu semua para nabi itu Muslim. Itu tidak terbantahkan begitu. Tapi kalau dilihat kitab sebelah gitu ya, tidak ada satupun nabi itu agama Kristen. Nah ini kan Dito narasikan aja dulu. Ini enggak menoloh, ini enggak mau menyinggung siapa-siapa, tapi ini kenyataan dan fakta begitu. Nah, nanti kalau ada Kristen tanya, kenapa banyak nabi yang ada di Bible-mu itu kok nggak ada satu pun yang beragama Kristen? Bahkan tokoh yang kau tuhankan itu tidak beragama Kristen. Nah itu kira-kira. Dari mana ini Kristen nongol kira-kira begitu? Silakan Kang Dito. Oh iya. Tapi Kristen punya nabi nggak sih? Enggak kan? itu langsung statement inti. Orang Kristen punya nabi nggak? Kalau sudah mengetahui kebenaran bahwa perjanjian lama miliknya orang Yahudi dan nabinya adalah nabinya orang Yahudi, nabinya orang Kristen siapa? Ini nih. Sebenarnya cukup simpel. Sesuai dengan statement pernyataan bahwa Kristen ini adalah ajaran yang memaksakan diri untuk menjadi Yahudi. Itu poin intinya. Kenapa perjanjian lama harus dimasukkan, ditempel dengan perjanjian baru? Karena memang mau mencangkokkan menjadi Yahudi rohani. Itu sudah ulti itu. Ya memang kalau cara akademis itu tidak bertele-tele teman-teman, tidak mau dikirim muter-muter. Tapi yang poin substansinya adalah kita tidak monolog dan menyerang, tapi opini pendapat kita pribadi masing-masing, ya menjelaskan bahwa inti daripada kebenaran yang berbasis faktual, orang Yahudi kenapa mendiamkan diri
Bible apa kitabnya mereka itu dijadikan rujukan Bible. Bang Andi monitor. Masuk. Bang Andi. Masuk. Bang Andi Silebes. Oh Bang Andi. Bang Andi. Lagi makan. Apa itu? Enggak ada tipping dari Abah Indra. Suruh buka WA-nya Bang Andi. Oh. Habis ambil air minum. Ya, saya buka. Ya, sambil dilanjutkan ya, menunggu sahabat-sahabat Kristen yang mau naik. Karena kadang kebenaran meskipun pahit, konsekuensi logisnya adalah setelah mereka tidak menerima kebenaran itu, maka mereka akan tetap berada di dalam kesesatan. Itu saya rasa kita memasukkan suatu metode rasionalisme dikombin dengan empirisme. Yang berhubungan dengan empirisme adalah bahwa orang Yahudi yang memiliki kitab ini kenapa mereka berdiam diri? Kenapa mereka berdiam diri? Pastinya kalau di situ terdapat suatu kebenaran dan tidak membiarkan orang dalam kesesatan, maka Yahudi akan seperti kita. Ngapain lu ambil kitab gua tuh? Kan gitu tuh. Karena hal yang sangat berbeda dengan pemahaman orang Yahudi. Orang Yahudi ini memiliki namanya kitab-kitab di luar yang tertulis. Disebut kitab lisan atau yang disebut dengan Sebi Alfi atau Talmud. Ya sama halnya dengan mungkin kalau di kita di Islam ada Al-Quran dan ada As-Sunnah. Nah, ini yang kita melihat Yahudi kenapa tidak bergerak sama sekali pada saat kitabnya itu diambil oleh orang Kristen. Di kanon. Dijadikan rujukan kanonika penstandatan. Dibilang adalah firman Tuhan. Yang itu. Tetapi yang lebih menarik kita lihat yang dilakukan LAI ini banyak sekali penyimpangan. Sehingga contoh yang kita buat secara analisa detail, di mana penciptaan manusia pertama kita tidak akan menemukan namanya Adam. Kejadian pasal 1 sampai dengan pasal 3, nama Adam itu tidak tertulis secara eksplisit. Habis makan. Saya lanjutin ya, Andito ya. Ya, silakan, Bang Andi. Begini teman-teman, sambil bernarasi berbagi gitu ya. Kita tahu Yudaism itu dia yang pertama. Dia itu agama samawi. Karena ajarannya bersumber dari kemurnian ajaran Nabi Musa alaihissalam. Umat Islam itu harus mengimani sampai di situ. Cukup mengimani saja, tapi bukan dijadikan panduan hidup beragama Islam, enggak. Jadi sebrutal-brutalnya Yudaism, ya, sekejam-kejamnya mereka, dia tidak pernah menista Islam. Dia tidak pernah akan mau berdiskusi debat dengan orang Muslim. Yudaism itu. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa Islamlah agama yang benar. Karena hanya agama Islam itu yang mencintai, menghormati, memberkati para nabi yang dinabikan juga oleh mereka. Itu ya, ini titiknya di sini teman-teman. Saya ulang kembali nih. Sebrutal-brutalnya mereka, tidak ada yang satu pun yang pernah saya dengar berani menista agama Islam, apalagi menista nabi kami, nabi kita. Karena mereka paham. Mereka paham itu bagaimana Nabi Ibrahim itu punya dua anak. Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Paham mereka itu. Dan mereka juga tidak akan pernah itu mau debat dengan umat Islam, paling diskusi ringan. Bahkan mereka sangat mendukung. Kita tahu Rabi Tobias Singer itu bagaimana beliau sebenarnya sangat memuliakan Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau, ya teman-teman nih yang Yudaism yang nyasar misalnya ke Indonesia begitu,
kalau ingin ke villa, dia pasti memilih masjid. Dia paham betul. Cuman karena tegar tengkuknya saja, dia tidak mau bersyahadat. Hanya sampai Nabi Musa alaihissalam saja. Begitu hanya cukup di Torah. Persoalannya adalah mereka sekarang mengalami kesulitan melaksanakan Torah secara konsekuen. Kenapa? Torah itu sangat-sangat berat dijalankan oleh manusia yang hidup di zaman serba modern ini. Yang paling sulit nih, terutama istri yang sedang haid. Sorry, maaf agak terlalu terbuka, yang sedang berhalangan. Itu harus diungsikan, dipotong merpati, segala macam, tidak boleh satu kamar dan seterusnya. Dan banyak sekali hal-hal perintah Torah itu sangat berat. Sabat apalagi nih teman-teman. Sabat itu mulai hari Jumat jam 6 petang itu nggak boleh beraktivitas, memasak segala macam dan seterusnya. Sampai jam 6 besoknya baru bisa lagi memasak di rumah. Kecuali boleh dalam hal emergensi menolong orang yang sakit atau yang kerja di rumah sakit. Berat itu hukum Torah. Makanya mereka ini sebenarnya bingung juga. Kita di Torah ya berat, mau ke menjadi muslim. Ini siapa? Tapi Al-Quran menciptakan kitab. Ini siapa sih yang nangis ini? Oh, Saksan. Ini siapa sih kalau orang gila naik? Babi. Kitab. Babi. Jiplak nih ya. Ini kenapa orang mabuk naik? Iya, kenapa orang Kristen kayak begini? Ini orang Kristen. Jiplak nih ya. Ini kenapa sih dinaikkan orang mabuk? Asik. Lu punya ilmu nggak diskusi debat sama gua berdua? Ya di mute. Jiplak nih ya. Iya. Al-Quran Gitu dong, dianjingin langsung itu. Inilah orang Kristen ya. Contoh salah satu nih, nggak semua. Banyak teman saya orang Kristen beradab, beretika. Banyak teman saya pendeta beretika, beradab. Nggak semua. Tapi rata-rata nih yang masuk di Komal nih tidak beradab, tidak menunjukkan ajaran kasihnya, tidak punya etika, tidak punya adat ketimuran, masih pengaruh Belanda yang dia pakai, dan mencerminkan apa? Kemiskinan ilmu. Inilah orang-orang kayak mereka ini. Kenapa demikian? Ya pengaruh babi, pengaruh alko, kebiasaan sehari-hari gitu. Tuh orang kayak tadi ya. Tapi tidak semua orang Kristen, banyak yang baik kok. Banyak yang baik orang Kristen itu dalam hal beretika, saling menghormati satu sama lain, toleransinya bagus. Tapi rata-rata yang di media sosial ini gitu, kayak begini orangnya, brengsek gitu. Sampai di mana tadi narasinya? Yudaism ya gitu teman-teman. Ya Yudaism itu paham bahwa saudaranya itu muslim. Mereka juga paham yang membebaskan mereka siapa. Dan seterusnya begitu ya. Yang brutal adalah bukan Yudaismnya. Jadi bedakan antara Yudaism dengan Sijion. Sijion ngerti kan maksudnya? Ini beda makna nih. Sijion itu mereka juga bentrok dengan Yudaism atau praktisi Yudaism. Makanya mereka juga kan di demo tuh. Jadi ada dua juga golongan di sana teman-teman. Yang brutal itu ya itu Sijion itu. Yang tidak ada peri kemanusiaannya. Itu mereka bukan Yudaism. Itu ya. Bedakan antara politik dengan agama atau kepercayaan. Nah kita pindah nih. Ada satu agama yang tadi barusan naik Kristen, ini dari mana asal usulnya gitu loh. Nah untuk menutupi supaya nggak terlalu berbau Roma begitu, ya dia pakailah perjanjian barunya Yudaism. Sebenarnya perjanjian lama yang dimaksud itu adalah perjanjian baru, sebagaimana Yeremia 31:31.
Taurat itu adalah perjanjian baru untuk Bani Yakub, Bani Israel. Karena sebelum ada Torah, itu mereka nggak punya pegangan, hanya di Mazmur Daud saja. Nah, pegangannya waktu itu Mazmur Daud. Apa yang mau dipegang di sana? Datanglah Torah sebagai perjanjian baru bagi mereka. Datang agama satu mengambil menjadikan perjanjian yang lama, yaitu Septuagint dan seterusnya. Digabunglah antara PL dan PB, dua bahasa yang berbeda, dua budaya yang berbeda. Mereka kejepit, yang mana yang mau diikutin. Penganutnya itu kejepit. Dia mau berbau barat atau dia mau berbau Yudaism. Makanya mereka ragu. Nah, seperti Demian ini ambil tengah-tengahnya, jadi mesianik lah. Dan seterusnya begitu. Karena dia udah paham. Kok jadi berbau Romawi gitu loh. Nah, Yudaism aja udah. Tapi nggak bisa juga. Nah, ambil mesianik tengah-tengahnya. Masih berbau-bau seperti itu. Masuk ke Republik ini gitu, ke Indonesia. Dirubahlah tampilannya. Sampulnya diganti menjadi apa teman-teman? Alkitab. Tadinya Bible. Supaya agak berbau Islam dikit. Digantilah Theos menjadi Allah semua di sana. Supaya berbau Islam dikit. Diganti Apostolos menjadi Rasul. Supaya berbau Islam dikit. Gitu ya. Jadi mereka terpengaruh gitu loh. Karena kalau dia tampil apa adanya, ya apa bisa kira-kira diminati? Nggak bisa diminati. Kalau tidak diganti sampulnya menjadi Alkitab. Kalau Bible atau Biblos sampulnya apa diminati gitu. Sebagaimana luar negeri yang ditinggal gitu. Isi gereja tinggal nenek-nenek dan kakek-kakek gitu kan. Itulah tugas kita. Tugas kita bahwa berhentilah memakai istilah Islam. Pakailah wajahmu sendiri supaya jelas perbedaan antara you dan I, antara Kristen dan Islam. Mending minjem, mending make, tidak disalahgunakan. Nah, disalahgunakan pengertiannya. Allah bukan nama katanya, hanya gelar. Nah ini kan, kamu kan Allah, kami Allah. Nah dari mana itu? Dan seterusnya teman-teman. Nah yang paling lengkap, yang paling menghormati semua ini, yaitu agama Islam, dimanapun dia berada. Cara sholatnya ya sama, bacaannya sama, syahadatnya ya sama, Tuhan yang disembah ya sama, kagak pernah dirubah-rubah namanya. Itulah perbandingan teman-teman. Kalau mau berawal, mau belajar bagaimana berapologet, basic dulu. Harus Anda tahu itu. Siapa Yudaism, siapa Kristen, bagaimana Islam. Nah, kalau udah paham itu basicnya, nah, baru step by step. Kalau perlu belajar original text dikit-dikit agar mereka terpanah. Kayak tadi Banjuma, firman telah menjadi manusia. Padahal di original textnya nggak kayak gitu. Firman telah menjadi daging sharp gitu kan. Kira-kira begitu teman-teman. Mudah-mudahan saya tidak ada kelirunya, tapi kalau ada kelirunya mohon dimaafkan. Sampai jumpa, saya ngerokok lagi. Gitu? Oh iya, Bang Andi, Masya Allah. Aku udah hampir setengah watt tadi itu. Mana hotel ini? Belum ada yang disapa ya? Oh belum ada. Noah, Pasar Ibu yuk naik. Noah. Sunda kritis sedikit pola pikirnya. Kritis sedikit. Ya silakan naik. Noah, Pasar Ibu. Ya silakan. Saya sampaikan ini kepada Pak Indra dulu ya. Oh ya silakan. Barakallahu fiik Pak Indra, semoga antum dimudahkan segala urusannya, ditambahkan rezekinya. Alhamdulillah beliau berdonasi ke API. Ya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Jumlahnya nggak usah saya sebutkan. Nah, intinya lumayan, bukanlah lumayan, sangat berbantu kita di acara
Apologet Islam Indonesia Milan yang kedua. Barakallahu fiik Pak Indra Kurniawan. Lanjut, makasih. Masya Allah. Syukron Pak Indra. Berkah selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, tadi di bawah ada ibu siapa itu tentang Saturnalia ya. Saturnalia. Ini pembahasan tentang Kaisar Romawi Aurelian menetapkan tanggal 25 Desember sebagai hari libur titik balik matahari musim dingin pada tahun 274 Masehi. Diperkirakan bahwa umat Kristen awal mengadopsi hari ini untuk misa Natal mereka sehingga mereka tidak terlalu mencolok dalam menjalankan hari libur mereka. Kebanyakan cendekiawan percaya hari kelahiran Yesus tidak pernah diketahui tanggal Desember dipilih semata-mata demi kenyamanan. Nah itu sih, teman-teman bisa akses di Bible Tools, bibletools.org. Nah, itu teman-teman semuanya. Ini dari komentar Forerunner ya. Itu sih poinnya. Jadi Saturnalia ini memang kebanyakan dari Kekaisaran Romawi. Tadi sudah saya sebutkan ya alasannya. Itu abad keempat Kaisar Konstantin beralih agama ke kekristenan dan mengubah aturan Sabat dari hari ke-7 menjadi hari pertama dalam seminggu. Hari Minggu adalah hari pertama. Ia menyembah matahari sebagai dewanya. Hal ini memudahkan orang Romawi untuk menyebut festival pagan mereka. Tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran Putra Tuhan, sebagai hari kelahiran Putra Tuhan. Ensiklopedia Katolik 1967 mengatakan, menurut hipotesis yang diterima oleh sebagian besar cendekiawan saat ini, kelahiran Kristus ditetapkan pada tanggal titik balik matahari musim dingin. 25 Desember dalam kalender Julian, 6 Januari dalam kalender Mesir, karena pada hari ini saat matahari mulai kembali ke langit utara, para penyembah pagan Mitra merayakan Dies Natalis Solis Invicti, hari lahir matahari yang tak terkalahkan, pada tanggal 25 Desember tahun 274. Aurelianus telah menyatakan Dewa Matahari sebagai pelindung utama kekaisaran dan mendedikasikan sebagai kuil untuk di kampus Martius. Natal berawal pada masa ketika kultus matahari sangat kuat di Roma. Itu ya. Saturnalia ya. Jadi itu teman-teman, supaya tidak penasaran. Jadi memang kalau kemarin saya pernah diskusi juga dengan teman-teman yang ternyata tidak meyakini kelahiran Tuhan tapi hanya merayakan. Hanya ikut merayakan, tidak meyakini kelahiran Tuhan. Nah ini agak aneh nih. Ada nggak orang Kristen yang jujur bahwa Tuhan mereka lahir dan ulang tahun tanggal 25 Desember? Bahwa yang lahir adalah Tuhan. Ada yang jujur nggak? Nggak akan ada pernah. Nggak akan pernah mereka jujur. Karena alibi itu lebih nikmat daripada kejujuran. Itu menurut pemahaman mereka. Alibi ya, sering beralibi. Pemahaman yang selalu ambigu yang digunakan tidak ada suatu kebenaran, melainkan hanya pembenaran semata. Saya rasa itu ya, luar biasa. Silakan yang mau naik, ini Gurunda masih nungguin loh ini. Ayo.
Mana ada logika? Mana? Ayo, silakan naik. Kang Dito Iya, mengenai Bunda, Natal. silakan. Kalau di sini Natalan itu bukannya justru mereka kalau dulu iya ya, kalau sekarang ini bukan mereka beribadah ke gereja-gereja, enggak. Jadi begitu masuk bulan Desember itu kita sebagai travel di sini kan saya ada travel company kan, itu sibuk sibuk juga, sibuk karena mereka party gitu loh. Party company ini besar, party nanti di hotel ini, company ini party di gedung ini. Jadi sepanjang bulan itu mereka celebrate Christmas itu dengan acara-acara minum-minum, party, have fun gitu loh, kayak gitu. Bukan lagi kayak dulu ke gereja terus ini nggak ada, kosong melompong ya, seperti itu. Jadi memang udah berubah banget udah peradaban tuh udah, makanya mereka nggak terima kan kalau kita ngomong Kristen diambang kehancuran. Mereka nggak terima, tapi kenyataannya seperti itu, realita hidup. Dan iya betul. Iya betul Bunda. Dan itu bukan hanya di luar negeri ya, di luar Indonesia. Yang di Indonesia saja mereka harus menyembunyikan bagi mereka adalah kebenaran Tuhan yang lahir gitu loh. Jadi mereka itu malu-malu tapi mau gitu loh Bunda. Mereka meyakini tapi malu mau untuk mengungkapkan bahwa yang pertama Tuhan mereka manusia, mereka menolak. Begitu dibuka dalil Matius 12 nomor 8, anak manusia adalah Tuhan hari Sabat. Jadi pemahamannya adalah Tuhannya itu hanya satu hari gitu kan. Itu mereka nggak mau tuh. Itu poinnya. Ya. Apa saya mau bilang tadi tambahan? Jadi lupa deh. Lanjut dulu deh, ntar saya pikir dulu. Ada tadi tambahan. Mengenai itu ya, mengenai apa namanya? Bukan mengenai persepuluhan. Udah Kang Dito, lanjut dulu deh, saya lupa. Ya, Vi, selamat malam, Vi. Kristen atau Muslim? Vi, selamat malam. Selamat malam, Vi. Selamat malam, Vi. Ya, kosong. Dani USD, selamat malam. Dani USD, Kristen atau Muslim, Bang Dani? Bang Dani? Dani USD? Dani USD? Ya yo, lo nggak bisa begitulah. Gak bisa lah. Aduh, sorry. Iya, logika ini siapa sih? Gak mau naik dia ya? Kenapa? Ini banyak penghujat di bawah tapi gak mau naik. Cemen kalian itu mah. Cemen. Ayo naik yuk, yang berani silakan naik. Jangan malu-malu lah. Sok keras di bawah tapi nggak berani naik. Kita diskusi edukatif aja ya. Kalau aktif ini moderator saya udah tak bisuin ini, sampah-sampah nih. Gurunda, monitor Gurunda. Sudah banyak yang kangen ini Gurunda. Ditungguin. Ya, semuanya dibuat shock. Kirain mau ada apa amanah apa, nggak taunya lomba makan kerupuk. Allahu Akbar. Beberapa hari ini udah 3 kali ya episode Bang Joma itu buka Komal,
topiknya itu eksekutor, salib itu pahlawan atau penjahat. Ini memang serba sulit untuk dijawab. Ada beberapa orang yang jujur menjawabnya, ada beberapa lebih banyak menjawabnya nubuatan. Nggak nyambung toh. Tapi tetap memang topik ini harus diangkat. Kenapa? Karena salib itu dari Al-Quran bahasanya. Yang jelas di Al-Quran disalib adalah bukan Nabi Isa alaihissalam, yaitu orang yang diserupakan. Dia bertanya lagi, kan ada pertanyaan tukang itu bertubi-tubi. Siapa namanya? Dia sedang ngapain? Terus dia ngomong apa? Kan gitu pertanyaannya yang kemarin ya. Betul, betul. Nah, di Al-Quran nggak dijelaskan siapa namanya, terus waktu dieksekusi itu ngomong apa dia gitu. Nah, terus saya jawab, kalau pengen kamu tahu dia ngomong apa waktu yang diserupakan itu disalib, ya kau ikutilah jejaknya. Kau mati dulu, mudah-mudahan kau ketemu. Tanya dia di sana kan gitu. Karena Al-Quran itu segitu. Kami umat Islam tentu tidak bisa melebih-lebihi gitu loh. Berbeda dengan Anda yang tidak tertulis, Anda tambahin kemana-mana. Ada seseorang anak yang mulia ini begitu, orang soleh, lu bilang Tuhan. Nah itu kan nambah namanya kan gitu. Orang Islam nggak boleh nambah, nggak boleh juga ngurangin gitu. Jadi memang ini topik sangat-sangat memukau dan bisa orang berpikir jernih. Mau dia jawab penjahat, tapi hasilnya dia manfaatkan untuk penebusan dosa. Dia bilang iblis, artinya hasil karya iblis. Atau dia mau bilang pahlawan. Ada serba salah deh. Ya semoga kedepannya ada yang bisa menjawab jujur. Gitu ya, serba salah. Silakan disambut. Ya, Pak Ari Ilbasten, selamat malam. Pak Ari, selamat malam Pak Ari. Sudah duduk belum ini teman-teman? Udah. Oh udah ya. Pak Hari, silakan bersuara Pak. Mic-nya udah kebuka Pak. Silakan Pak Ari. Oh pagi ya, sudah pagi ya di sana ya. Selamat pagi. Pagi udah 4:30 di Burundi ini. Ya Pak Ari. Burundi, tahu nggak Burundi di mana? Ada loh nama kota Burundi. Ada bunda. Negara yang paling terkismin di dunia. Di Afrika itu. Iya, terkismin di dunia bunda. Masa? Buka aja di Google. Oh ya, kasihan. Itu pasti kisminnya itu bukan karena natural resourcesnya itu nggak ada, tapi karena corruption. No corruption. Sumber daya alam. Sumber daya alamnya nggak ada. Sumber daya alam sama SDM. I know SDM tuh biasanya mengikut, tapi sumber daya alamnya nggak ada. No, nggak ada. Tandus. Masa? Really? Sumber minyak nggak ada. Perkebunan ya, bagaimana sih kalau segitu-gitu aja nggak canggih gitu ya. Terus suaranya pemalas. Ya SDM itu rendah kan gitu. Ya, karena saya di sana itu 16 tahun saya markir bunda. Aku nggak percaya. Coba siapa saksinya? Kalau Bang Handi pernah si Burundi, ayo. Saksinya mana? Saksinya itu aja Pak Robert di atas tuh baru saudara saya tuh Pak Robert Wandur. Ya Pak Robert berbicara Pak Robert. Ya pagi Pak Robert. Selamat pagi, saya di invite terus sama Pak Arif nih dari tadi. Iya diundang lah Pak Robert. Tadi dikejar terus, saya padahal cuma mau ditarik lagi sama dia. Aduh, tapi nggak apa-apa. Teman lama lah. Ya sekaligus menjadi gini Pak Robert. Ini kan Kristen yang lain pada ketakutan ini di bawah. Supaya padahal kita kan tidak menggigit gitu kan. Kita kan tidak menyerang pribadi. Kita tuh maunya di diskusi. Pure diskusi ya kan. Tapi kenapa Kristen ini takut ini? Tapi saudara saya Handi ini dia nggak mau. Iya bunda bener. Aja kalau sama saya.
Aduh, udah bos. Jalan-jalan ke Amerika dong Pak Robert. Saya kan dari sana. Di Philadelphia. Bilang-bilang. Ketemu saya Pudin ya? Enggak. Saya di Philadelphia, tapi udah pulang. Ngapain ke Philadelphia? Harrisburg. Mau lihat Pak Robert ngapain ke Philadelphia? Mau lihat zombie? Bukan, saya ke Harrisburg ya. Saya keliling sih ke apa? New York, ke apa itu? New Jersey. Ya dekat-dekat situ aja berarti di East Coast. Ya, tapi nggak kayak tempat juga apa namanya? Las Vegas loh. Las Vegas? Bukan Las Vegas. Kalau di New Jersey bukan Las Vegas apa tuh? Oh, yang di New Jersey nggak tahu. Saya nggak tahu. Iya, itu besar juga itu. Kalau Pak Robert dulu ke Las Vegas itu dia jadi kedi. Betul. Sama Andi tuh, saya mandi. Jadi Pak Robert, ada yang saya mau sampaikan. Halo ya. Tadi kan sebagian naik itu agak brutal gitu. Saya bilang, bro, hormatilah dirimu dan keluargamu dan agamamu. Jangan brutal lah masuk di rumah Muslim begitu. Karena tidak semua Kristen kayak Anda. Banyak Kristen kok yang baik. Contoh Pak Robert kan, kita sudah lama berteman, nggak pernah saling menghujat, saling menghormati perbedaan ini kan gitu. Betul. Ya itu. Jadi itu tadi saya beritahukan bahwa tapi rata-rata di media sosial ini Pak Robert itu tidak menunjukkan bagaimana ajaran kasihnya begitu. Betul ya. Itu hilang dia. Hanya di dalam kepalanya itu kebencian gitu. Kalau Anda kebencian nggak usah naik. Pasti nggak akan Anda bisa diskusi dengan baik kalau udah dipenuhi amarah dari dasarnya gitu. Itu kira-kira bahwa ya tidak semua Kristen kayak Anda. Itu Pak Robert. Saya mau nanya dong, izin Bang Handi. Saya mau nanya. Di Amerikanya di mana? Di Amerikanya di mana? Di LA. LA ya, pantai barat ya. Kan kemarin, iya barat. Saya mau nanya, kan kemarin udah keliling-keliling tuh. Nah, pasti Anda tahu juga lah bagaimana perkembangan Kristen di sini. Nah, pendapat Anda gimana tuh? Gereja-gereja mulai ditinggal. Banyak di tempat saya. Betul. Saya ini kota kecil. Itu gimana tuh pendapat? Kenapa sampai bisa begitu tuh kenapa? Apa karena perubahan? Lanjut coba apa? Saya pengen tahu. Yang saya lihat, saya juga sedih itu yang nanti kita samain pendapat kita. Ya ini saya jujur, saya lihat memang gereja-gereja seperti Protestan yang ortodoks ya, seperti saya lah. Itu gereja-gereja itu malah dikontrakin untuk gereja-gereja ini untuk dipakai sama itu Betania yang berkembang di sana saya lihat. Betania itu yang yang orang mana? Betania itu orang putih, orang hitam atau orang Asia? Karena ini kelompok-kelompok. Campur mereka, yang dari Indonesia, Thailand, campur situ. Nah yang Indonesianya ada juga. Kalau di Philadelphia itu kan paling banyak gereja Indonesia tuh. Tapi bukan di HKBP juga nggak ada orang Pak. Saya juga kemarin kita punya tamu salah satu direktur Microsoft itu kesini kan karena Natalan, jadi salah satu driver nganterkan ke gereja mereka karena Batak ya, jadi HKBP kosong. Masa Natalan aja itu cuma 10 orang isinya. Udah hampir tutup tuh, udah kelar. Itu HKBP itu yang salah satu. Tadinya saya pikir kan gereja Indonesia, karena saya kan berteman sama pendeta-pendeta kan. Tapi ternyata yang HKBP itu mulai merosot. Nah, Adventist itu masih ada, masih bagus. Sama yang satu lagi ada istilahnya si Bu Cynthia. Itu aja dua yang masih oke. Yang berkembang itu yang Betania yang karismatik ya salah itu. Itu dia nggak perlu pakai gereja ini, dia mau bioskop kayak mau hotel, mau ruko. Ya kayak itu yang berkembang saya lihat. Waduh, banyak sekali. Tapi kalau di Indonesia kok Advent itu minoritas ya daripada Kristen-Kristen yang lainnya, Pak Robert. Memang minoritas. Atau bahkan dia agak beda. Gimana ini? Nggak tahu, dia memang pusatnya di Amerika. Advent ini pusatnya di Amerika. Memang beda Pak Arif, tapi ada perlakuan khusus mereka itu. Orang Indonesia yang beragama Advent itu mudah sekali dia dapat itu citizen ya.
Mudah banget dapat citizen atau green card. Asylum dulu baru ke sana. Oh ya. Kan banyak yang ke situ tapi kalau yang agama Advent mereka ada jaringan saya lihat. Cepat dia mau dapat green card atau citizen. Nah, kalau yang di luar Advent saya lihat sangat susah, dia udah pakai udah jadi Asylum. Ya, silam udah 5 tahun kan, 5 tahun kan. Saya pancing Budar nih langsung kasih gambar itu tampilan apa Budar nih. Dia kan Advent dia. Ini Advent di Amerika. Banyak. Tapi di Indonesia kok malah sedikit Budar nih, malah sampai dibidatkan. Karena nggak makan babi. Karena itu contoh di Pancur Batu. Contoh di Pancur Batu, kenapa sedikit? Kami di Pancur Batu sedikit, banyak larangan di Advent ini. Nggak boleh makan babi, nggak boleh makan anjing, nggak boleh makan binatang buas, nggak boleh suami-suami itu merokok, nggak boleh pakai cincin-cincin, pakai berlian cewek-ceweknya. Mana mau orang. Tapi Bu Darni nih, saya izin ngomong sedikit ya. Walaupun Advent itu nggak boleh makan B2, makan ini. Kalau kita lagi acara, kebenaran ada yang bawa bakso itu pakai B2, itu tetap diterima di rumahnya. Lain sama orang Islam. Makanya saya bilang nggak bisa dijadiin patokan juga. Kalian nggak makan tapi kalian masih nerima kalau mereka bawa B2. Kalau siapa bilang? Enggak, Bu. Aduh, di sini aja orang pembeli di sini, orang Kristen. Bu, aku mau makan ya, tapi makan B2. Jangan di sini, jangan sini, tolonglah. Nggak usah, mau pinjam sendok dia nggak kasih. Ya mungkin Bu Darni, kalau kami gitu. Ini Bu Darni, dengar saya dulu. Ini kan kenyataan saya ngomong ini, bukannya mengada-ada atau apa. Jadi memang mereka nggak makan, tapi seandainya ada teman kita yang bawa ini, udah bawa sini, tapi dia kasih tahu ini ada B2, artinya mereka masih nerima di rumah itu. Kalau ada acara, walaupun isinya itu B2, mereka tetap. Oh, nggak bisa. Siapa bilang? Nggak ada di rumah Advent bisa masuk babi, nggak ada. Ibu pun salah. Nggak ada itu. Nanti kapan-kapan nih kalau saya acara ya, saya itu Advent bangun itu Advent-Adventan itu. Tahu saya. Advent bangun itu. Yang jelas ada. Kalau dia Advent yang benar, betul-betul Advent, nggak diperbolehkan masuk daging babi ke rumahnya. Ya, saya nggak tahu. Gimana sih Bu ini? Begitu, kenyataannya di rumah teman saya seperti itu. Bu Darni, ini orang ngomongin realita hidup. Itu. Jadi teorinya itu kadang-kadang nggak pakai. Terus udah gitu nggak boleh makan udang nih. Begitu saya bilang, ayo kita makan lobster. Makan lobster. Nggak boleh lobster. Kan dia berarti melanggar lah kalau seperti itu. Iya, makanya. Jadi kan manusia banyak di muka bumi ini, beribu-ribu kan. Kita nggak bisa paksa. Sekarang udah dia kasih aturan. Nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini. Untunglah lobster itu kan mahal itu. Mahal. Udang kelong itu kan mahal itu. Untung aja nggak boleh Advent makannya. Jadi uang awak pun terbatas ya kan. Agak sederhana hidupnya. Ada larangan makan udang, Budarnya atau kopi atau merokok. Ada larangan. Ada di perjanjian. Kalau udang ada di imamat 11 itu. Di situ tertera semua. Rokok Kalau rokok begini dia. Tubuhmu adalah Ka'bah Allah, jangan kau kotori, begitu. Tembakau pun ada, cuman nggak tahu aku ayatnya di mana. Nantilah. Kalau darah boleh nggak darah? Nggak bisa kan, nyawa itu Bu. Darah itu nyawa, masa dimakan nyawa? Kristen juga nggak boleh makan darah. Nggak bisa, itu dibuang. Kalau motong ayam Bu, dibuang itu darahnya. Kalau kami ya, terus ditanam, gitu dia. Oh, darah kami boleh. Kalau makan darah dan daging Yesus gimana Bu Darni itu? Daging Yesus itu kan bukan betul-betul daging dimakan. Itu kan hanya melambangkan darah dan tubuh Yesus. Nah itu. Kalau kita betul-betul makan darah, kanibal itu, kanibal. Ada memang orang Kristen mengatakan betul tubuh itu tubuh dan darah Yesus. Katanya seperti itu. Kan ngawur kayak gitu. Itu hanya simbol. Contoh kayak Ibu Darni, kadang aku disuruh memasak roti perjamuan. Kadang kami bergiliran, sebenarnya harus pendeta yang memasak itu, ya. Roti perjamuan itu mau
memperingati. Kami kan selalu setahun itu 4 kali memperingati kematian Yesus yang disalib, ya kan? Itu anggur itu bukan pigor kami buat, bukan. Tapi buah anggur direbus, itu dia murni dia, baru disaring. Kok Udah itu 4 ditaruh. tahun sekali, Bunda? Kok Iya, 4 tahun sekali setahun itu 4 kali gitu. Oh, berarti bukan 25 Desember ya? Bukan, itu kan Natal. Natal itu kan memperingati kelahiran Yesus. Kami boleh juga, cuman nggak tanggal 25 gitu. Iya, kan nggak sama kan? Ya? Tanggal 6 bukan? Ya bisa kapan saja kita rayakan, tapi jangan di tanggal itu kan nggak ada dibilang. Nggak ada ayatnya di Alkitab tanggal 25. Kalau ortodok tanggal 6 Januari kalau ortodok. Nah itu merayakannya ya wajiblah kita rayakan, kan itu memperingati bagaimana Yesus disalib begitu. Nggak salah kan itu diperingati. Semakin kita agar tahu bahwasanya kita ini nggak ada apa-apanya. Yesus saja yang berkuasa itu mau mengorbankan dirinya. Masa kita ciptaannya nggak mau mengorbankan diri kita untuk melakukan hal-hal yang terbaik dalam hidup kita? Gitu. Cuy. Apalagi Bunda? Ada perbedaan. Hujan di sini loh, hujan. Ada perbedaan seperti itu, Bu Darni. Bu Darni tidak meyakini 25 Desember itu sebagai kelahiran Yesus. Iya, di tanggal itu nggak ada sih ayatnya ditulis. Tapi perjamuan itu Yesus sendiri berkata waktu duduk dia bersama murid-muridnya, peringatilah ini katanya. Disuruh kita peringati waktu terakhir Yesus perjamuan. Kan makan-makan roti mereka sewaktu Yesus belum pergi. Disuruh diperingati gitu. Kalau Bang Robert Windor ini percaya 25 Desember, Bang Robert? Ya, saya ikut merayakan 25, tapi kan juga sebelumnya juga kita boleh, sesudahnya juga boleh. Kalau yang general itu kan atau bareng-bareng itu yang 25 itu kan. Tapi sebelumnya juga kita boleh, sebab di Alkitab ditulis tanggalnya. Mau merayakan sebelumnya, sesudahnya enggak jadi salah. Bukan tanggalnya sih yang di ini. Maksudnya memperingati kelahirannya aja, itu yang poinnya kan di situ. Mau dia itu tanggal Maret ke bulan Maret, mau bulan Februari enggak jadi masalah. Berarti ada perbedaan ya bareng-bareng tuh. Kelahiran Yesus ini ada perbedaan ya, Bang Robert dengan Bu Darnin. Nah, saya sudah dengar kalau penjelasannya Bambang Nursena itu benar tanggal 25. Kemudian dihitung dari Yom Kippur itu kan, persembahan yang ke-8 oleh Nabi Yesaya itu. Nabi Zakaria pada waktu dia menjadi kelompok 8 itu dihitung dari tanggal. Itu ternyata jatuhnya setelah dihitung-hitung tanggal 25. Itu ada alasannya, ada hitung-hitungannya ya, menurut ortodoks. Nah, kemudian ada juga yang menghitung. Nah, ya, jadi ya mereka menghitung ada dasarnya kalau saya lihat ya. Itu kira-kira begitu ya. Kalau saya yang penting poinnya bukan di tanggalnya. Poinnya adalah kita memperingati kelahiran Yesus, itu aja. Itu Ya poin nggak bisa lah. Gimana sih Pak Robert? Nggak tanggalnya lah. Kayak Anda aja ulang tahun. Tanggal umpamanya tanggal sekarang ini Valentine 15. Tiba-tiba orang ngerayain sebelumnya. Ya marah lah pasti. Atau sesudahnya jauh. Udah 2 bulan. Nggak bisa begitu. Harus akurat gitu kalau soal kelahiran. Harus benar. Walaupun Bambang Nursena tuh top, Marco top. Belum tentu omongan dia benar. Harus cari tahu dulu. Kan Pak Robert juga pendeta. Jangan begitu, malah justru kalau Pak Robert bisa menemukan bahwa Yesus itu tidak dilahirkan tanggal segitu dan ikutan hitungan Islam, wah bisa top banget. Saya dulu yang promosiin Pak Robert beneran. Bunda Mila, kok saya pendeta? Dari mana saya pendeta? Saya dengar dari teman-teman pendeta katanya. Pendusta. Masa pendusta? Terus rujukannya Pak Robert 25 Desember itu menggunakan kalender apa? Kan ada sahabat lunar juga Pak Robert. Iya, jadi gini, itu sudah berlaku universal aja, bahwa seluruh orang Kristen
pada umumnya ya, ini pada umumnya meyakini aja. Tapi sebenarnya poinnya secara pribadi bukan masalah tanggalnya, masalah kita memperingati kelahiran itu, yaitu ada di Lukas 2 ayat 11 itu kan, para malaikat aja bergembira atau bersukaria. Pak Robert, izin, malah saya dengar dari salah satu guru, saya lupa atau Bang Zuma atau siapa, itu perhitungan kalau jatuhnya tuh Desember, itu Maria tuh hamil tuh baru 6 bulan apa berapa bulan gitu, belum saatnya untuk dilahirkan. Makanya di situ kelihatan bahwa Yesus itu lahir tidak bulan Desember, dan banyak data-data lain. Nanti saya mulai pelajarin itu. Saya belum sampai sana. Pendapat seperti itu banyak. Itu aja. Maksudnya kita jangan terjebak dengan itu. Poinnya nggak kita dapat nanti. Gitu. Yang poinnya kan kita memperingati kelahiran, kedatangannya dia. Kita lihat di Lukas 2 ayat 11. Itu begitu bergembira, begitu bersukacita para malaikat dengan kelahiran Yesus itu, Yesus Kristus. Malaikat aja bersukaria. Sedikit lagi, Kang Dito. Sama lambang itu loh, lambang di belakang, lambang circle. Itu kan kalau nggak salah saya pernah baca itu melambangkan matahari. Jadi memang Desember Yesus itu ngikutin kelahiran Dewa Matahari. Lanjut Kang Dito. Apakah Dewa Matahari itu bahasa Inggrisnya Dewa Matahari? Dewa Mitra. Itu kan bahasa Indonesia. Ya sebentar, gini Pak Robert. Yang diyakini 25 Desember itu hari kelahiran Tuhan atau manusia, Pak? Substansinya itu dulu. Ya kita harus bedakan Tuhan atau Tuhan dengan ilahi, itu aja. No. Tuhan itu artinya perayaan Natal itu secara faith atau keyakinan yang diyakini orang yang merayakan itu kelahiran Tuhan atau kelahiran manusia? Kelahiran Tuhan yang datang sebagai manusia, itu jawabnya. Iya dong. Telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Kristus itu yang diurapi. Engkau akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus kain lampin. Jadi bayi itu Tuhan. Yes. Bayi itu adalah Tuhan gelarnya, tapi datang sebagai manusia, gitu. Sebentar dulu. Jadi Bu Darni meyakini bayi itu Tuhan. Yes. Tuhannya Bu Darni bayi. Kan datang sebagai manusia. Dia datang. Sebelum dia datang menjadi manusia, siapa Yesus ini? Firman Elohim. Tuhannya Bu Darni bayi. Iya. Ambil dulu jawaban. Harus ada yang salah di dalam bayi itu. Harus diajarin. Emangnya ada yang salah dia menjadi bayi? Dulu nih, dia ngaco nih, mulai ngawur nih Kak Bang, ini Bunda Darni nih. Mulai ngaco. Ngawur? Ini kan iman kami. Ini kan Kristen. Kalian kan nggak Kristen. Jadi kalian nggak beriman. Kalau kalian percaya, udah Kristen kalian. Masalahnya itu bukan soal percaya nggak percaya. Kalau nggak masuk akal. Ya kan betul. Yesus kan datang sebagai manusia. Sebelum dia datang menjadi manusia, dia apa Yesus ini? Firman Elohim. Dia nih. Ada imbang? Firman Elohim? Mana ada? Kalian aja yang nggak ngerti. Udah berkali-kali diterangkan. Sebelum Yesus jadi manusia, apa dia? Ya, jangan dibiaskan kemana-mana Bu Darni. Yes. Natal itu Anda meyakini nggak bahwa itu perayaan pagan? Ya, bagi mereka yang mengatakan pagan silakan. Tapi kalau kami umat Advent, kami merayakan Natal itu merayakan kelahiran, memperingati kelahiran Yesus yang pernah datang ke bumi. Coba fokus sebagai manusia. Fokus ke substantif. Fokus kepada substantif bahwa Natal itu adalah perayaan paganisme. Yang bilang siapa? Para akademis. Mana dalil di Alkitab pagan perayaan kelahiran Yesus? Di Alkitab ya, jangan dari buku luar, jangan dongeng-dongeng. Mana data di dalam Alkitab bahwasanya kelahiran Yesus itu adalah pagan? Mana? Ya udah gantian, Kang Dito bakalan jelasin. Jangan gantung.
Kan Bang Enggak. itu menanya, Pagan, Iya. mana datanya di Iya, Alkitab? Bu Darni diam dulu. Udah, tenang aja. santai. Benar kan? Jangan marah-marah. Tenang. Ayo, Kang Dito. Siapa? Ini. Santai-santai aja. Kejadian 10 nomor 8 sampai 12. Bunda Mila. Sebentar dulu Pak Robert. Kejadian 10 nomor 8 Kita baca ya. sampai 12. Ya, Kejadian 10 ayat 8 ya. Daftar bangsa-bangsa keturunan Sem, Ham, dan Yafet. Itu ya judulnya. Ayat 8. Kus mempunyai anak Nimrod. Dialah penguasa pertama di bumi. Seorang pemburu perkasa di hadapan Tuhan. Sebab itu orang berkata seperti Nimrod, seorang pemburu perkasa di hadapan Tuhan. Pada awalnya kerajaannya terdiri atas Babel, Erek, dan Ekad. Semuanya di tanah Sinear. Apa hubungannya? Sampai 12 ya. Dari negeri itu ia pergi ke Asyur, lalu mendirikan Niniwe, Lohobot, Irkalah, dan Reset di antara Niniwe dan Kalah. Itulah kota yang besar. Apa hubungannya dengan kelahiran Yesus? Iya, baca aja sampai 12, Bu. Udah 12, selesai. Oke, kemudian di pasal 11 nomor 1 sampai 9. Pasal 11 nomor 1 sampai 9. Ini Menara Babel judulnya. Iya, akan dibaca. Adapun seluruh bumi pernah memiliki satu bahasa dan satu logat. Ketika orang-orang berangkat ke sebelah timur dan menemukan dataran tanah Sinear, mereka pun menetap di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itu mereka pakai sebagai batu dan ter sebagai bahan perekat. 4. Mereka juga berkata, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Marilah kita mencari nama supaya kita tidak berserak ke seluruh bumi. Lalu Tuhan turun untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Berfirmanlah Tuhan, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Dan ini baru permulaan usaha mereka. Mulai sekarang apapun yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak mungkin bagi mereka. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan bahasa mereka di sana, sehingga mereka tidak dapat lagi saling mengerti bahasa mereka. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari sana ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya kota itu disebut dengan nama Babel, karena disitulah dikacau balakan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Apa hubungannya dengan kelahiran Yesus? Oke, ini saya kutip dari Sinkretisme. Seorang bernama Martin J. Collin, ya. Dengarkan saya baca. Anda bisa akses di bibletools.org tentang Saturnalia. Tadi sudah saya bacakan sebagian. Dua tokoh kunci dalam asal-usul Natal adalah Nimrod, cicit Nuh, dan ibu sekaligus istrinya, Semiramis, yang juga dikenal sebagai Istar dan Isis. Nimrod yang dikenal di Mesir sebagai Osiris adalah pendiri kerajaan dunia pertama di Babel, yang kemudian dikenal sebagai Babel. Yang tadi dalilnya sudah dibacakan, Kejadian 10 nomor 8 sampai 12 dan Kejadian 11 nomor 1 sampai nomor 9. Dari sumber-sumber kuno Epic Gilgamesh dengan catatan-catatan yang digali oleh para arkeolog dari kota-kota Mesopotamia, Mesir yang telah lama hancur, ketika dapat merekonstruksi peristiwa-peristiwa selanjutnya setelah kematian Nimrud tahun 2167 sebelum Masehi. Semiramis menyebarkan kepercayaan bahwa Nimrod adalah dewa. Ia mengaku melihat pohon cemara dewasa muncul dari akar tunggal pohon yang mati, melambangkan munculnya kehidupan baru bagi Nimrod pada hari ulang tahunnya.
Katanya Nimrod akan mengunjungi pohon cemara tersebut dan meninggalkan hadiah di bawahnya. Hari ulang tahunnya jatuh pada titik balik matahari musim dingin di akhir Desember. Beberapa tahun kemudian Semiramis melahirkan seorang putra, Horus atau Gilgamesh. Ia menyatakan bahwa ia telah dikunjungi oleh roh Nimrod yang meninggalkannya dalam keadaan hamil anak laki-laki itu. Horus menurutnya adalah reinkarnasi Nimrod dengan ayah, ibu, dan anak yang didewakan. Terbentuklah sebuah Tritunggal yang menyesatkan dan menyimpang. Semiramis dan Horus disembah sebagai Madonna dan anak. Seiring berlalunya generasi, mereka disembah dengan nama-nama lain di berbagai negara dan berbahasa. Banyak di antaranya dikenal Fortuna dan Jupiter di Roma, Afrodit dan Adonis di Yunani, dan Asitoret atau Astarte dan Molech atau Baal di Kanaan. Pada masa antara Babel dan Kristus, kaum pagan mengembangkan kepercayaan bahwa hari-hari semakin pendek di awal musim dingin karena dewa matahari mereka meninggalkan mereka. Ketika mereka melihat panjang hari bertambah, mereka merayakan dengan pesta pora dan pesta pora yang riuh dan tak terkendali. Perayaan ini yang dikenal sebagai Saturnalia, dinamai Saturnus, nama lain untuk Nimrod. Mau di open cam kan datanya? Ya, ini saya coba supaya kelihatan. Izin Gurunda. Penulisnya siapa Bang Dito? Siapa penulisnya? Nih, yang jelas di sini tulisannya ini bible.org, ya, bukan orang yang pergi ke masjid yang poinnya ya. Nih. Mana namanya? Nama penulis? Bible.org, nama penulisnya ini yang saya baca tadi ya. Martin G. Collin. Martin? Ayo. Ya. Sikretisme. Martin G. Collin. Oke. Sudah cukup? Silakan aja akses di sini Bu, bibletools.org. Maka Anda akan menjadi orang Kristen yang melebihi pemahamannya orang Islam. Ya. Saya rasa cukup bahwa di sini nilai akademisnya bisa kita tularkan kepada teman-teman semuanya. Udah. Kita berbicara tanpa hanya omon-omon, ya. Kita menampilkan data dan data itu dari internal kekristenan. Selamat datang di kebenaran yang memang awalnya dari paganisme. Di kejadian tadi itu penjabarannya, Bu. Nggak ada hubungannya dengan kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Itu kejadian 11 ayat 1 sampai 9 itu kisah Menara Babel adalah mengingat bahwa segala usaha manusia yang tidak dilandaskan oleh kehendak Elohim akan berakhir dengan kegagalan dan perpecahan. Itu makanya dibuat berbagai bahasa. Gak ada hubungannya dengan kelahiran. Nah, masalah Nimrod itu segala macam itu memang Nimrod ini memang kita sudah tahu kan, memang dia bukan manusia yang diinginkan Tuhan, ya. Ya, tetapi nggak ada hubungannya itu dengan ini, ya, dengan tulisan yang tadi. Kita sekarang kan mana data bahwasanya kelahiran Yesus adalah pagan, kan itu? Ya, Bible Tools itu punya orang Islam apa punya orang Kristen? Iya kan, mana ada hubungannya dengan kelahiran Yesus itu? Itu kan cerita tentang Nimrod. Data yang saya tampilkan punya orang Islam apa punya orang Kristen, Bu? Iya, dia kan menceritakan si Nimrod, bukan menceritakan kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Tadi kan aku mau tanya. Tolong dijawab dengan jujur. Yang saya baca dalil literatur referensi tadi dari orang Islam apa orang Kristen, Bu? Ya, kulihatlah dulu, kutanyalah dulu sama guruku ya.
Guru siapa, Bu? Benar nih. Iya, kami memang umat Advent tidak mengimani tanggal 25 Desember. Jadi jangan samakan dengan organisasi Advent. Nah, jadi kami merayakan kelahiran Yesus itu di luar dari tanggal 25 Desember. Nah, itu. Saya baca kembali ya, sesuai dengan yang tertulis di sini. Kejadian 10 nomor 8 sampai 10 ya. Setelah banjir besar, masyarakat manusia yang terpisah dari Tuhan dimulai ketika Nimrod cucu Ham mendirikan pemerintahan sekuler pertama di kota Babel. Betul? Dan memperluas ke Niniwe dan kota-kota lain. Mika 5, nomor 5 dan nomor 6, ia menerapkan sistem di mana satu atau beberapa orang di puncak kekuasaan mendapat keuntungan dari kerja keras mayoritas orang di bawah mereka. Tak lama kemudian muncullah banyak kota, masing-masing diperintah oleh seorang raja yang keras kepala. Tidak puas dengan satu kota, para penguasa dengan ambisius yang menginginkan kekayaan dan kekuasaan yang lebih besar mempersenjatai sebagian tenaga kerja mereka dan dengan agresi menaklukkan kota-kota di sekitarnya. Maka lahirlah bangsa-bangsa, lalu kekaisaran-kekaisaran. Prinsip pemerintahan yang rakus dan memperbudak ini yang dijalin untuk memanipulasi ekonomi telah mendominasi dunia sejak saat itu. Adapun bentuk pemerintahan manusia, mereka menampilkan gaya pemerintahan Babilonia yang sama. Pemerintahan telah bangkit dan runtuh, tetapi prinsip-prinsip dasarnya tetap sama. Persaingan dan perselisihan yang didasarkan pada keserakahan dan kesombongan. Itu Mazmur 10 nomor 2 sampai nomor 11. Ini Bible Tools menjadi rujukan untuk teman-teman Kristen menambah wawasan. Kami mempelajari sampai sedetail dan sedalam ini, bukan untuk menyerang, tetapi ingin membuat saudara-saudara Kristen lebih hikmat mempelajari apa yang tertulis. Ya, Dari rujukan referensi, bukan internal. Iya, Bang Dito. Makanya nanti umat Kristen ada juga yang diusir. Matius 7 ayat 21 tadi, ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku itu. Memang betul itu. Nah, siapa nanti yang tak diusir? Yang melakukan kehendaknya. Nah, itu. Jadi nggak ada hubungan dengan catatan itu dengan kelahiran Yesus. Dan juga dikatakan di dalam buku kalian, berimanlah kepada Injil. Injil itu menulis tentang cerita bagaimana kedatangan Yesus di bumi. Kalian juga disuruh mengimani Injil. Nah, itu. Jadi ada datanya. Matius, Yesus lahir. Ya, dia datang ke bumi. Dan muridnya mengatakan, Yohanes, bahwasanya Yesus ini adalah firman Elohim. Jadi kami merayakannya, memperingati kelahirannya. Ah, gitu. Kalau ada yang bilang pagan, ya silakan. Itu kan pendapat diusir manusia. Ini apa Pak Robert ini nanti diusir? Katanya orang Kristen. Nggak bisa kita bilang Bu Darni yang diusir atau Pak Robert yang diusir atau Kristen yang lain. Tapi bukan setiap orang yang berseru kepada aku, Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan surga. Tetapi yang melakukan kehendak Bapakku. Apa itu kehendaknya? Ya setia kepada 10 hukum. Itu. Jadi apapun nama agamanya, mau dia Advent, mau dia HKBP, mau dia GKI, mau dia Islam, jika dia menuruti 10 hukum dan beriman kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat, maka Yesus akan datang menjemput. Nah, itu dia. Makanya Yesus berani mengusir orang. Kan dia Tuhan. Masa itu kalian gak ngerti sih? Bayangkan di akhir zaman dia mengusir orang kelak yang tidak menuruti hukumnya, yang tidak menuruti kehendak Bapa. Apa itu kehendaknya? Ya 10 hukum yang dituliskan oleh Elohim itu. Nah, itu. Jadi kalau Pak Robert menuruti 10 hukum, Bu Darni menuruti 10 hukum, dan kita semua menuruti 10 hukum dengan kasih, maka kita yang dibawa ke surga. Itu saja persyaratannya. Usah kita baca sampai ke pelosok dunia sana. Tahunya kita siapa sih Nimrod itu? Gak ada orang Kristen mengikuti ajaran Nimrod. Gak ada. Begitu Bang Dito. Silakan.
Kalau ada Robert mau bertambah, silakan. Oke. Terima kasih. Tadi Pak Dito sudah menyampaikan literatur ya, yang diambil dari Bible. Itu kan cuma pendapat orang. Pendapat orang itu kan seperti itu, dia mencerita seperti mencocok-cocok logikanya kalau saya lihat. Nah, apa yang Bu Dani bilang juga di mana ada tertulis itu. Nah, perlu diketahui bahwa Natal pertama diadakan tahun 190 oleh Theophilus ya. Itu yang pagan matahari tahun 240 baru mereka merayakan itu. Jadi duluan Natal yang diadakan oleh orang Kristen. Itu sejarahnya ya. Kemudian apapun yang banyak orang nulis tentang itu ya itu pendapat orang, kita hargai. Nah, soal kita mau dengar atau tidak ya itu kan hak kita, dan itu bukan suatu keharusan. Oh, seperti apa yang dituliskan oleh dia. Dia tidak punya otoritas seperti itu. Nah, kemudian saya mau jawab, Ibu Darni bilang, kehendak Bapakku, ada ayatnya nggak Bu Darni? 10 hukum itu. Ada di dalam Keluaran 20. Kan itu tulisan langsung, tulisan tangan Elohim. Kehendak Bapakku ada. Kalau saya kasih ayat Bu Darni. Boleh, silakan. Yohanes 6 ayat 40 itu kehendak Bapa, coba baca. Itu tertulis. Yohanes 6 ayat 40 itu kehendak Bapakku. Yohanes 6 ayat 28 ayat 30 juga ada 38 39 40. Yang 40 lah itunya, puncaknya. Itu tertulis. Jadi itu yang dimaksud Matius 7 ayat 23 itu. Ya, atau ayat Yohanes 7 ayat 6 ayat 39. Inilah 40, kehendak 40. Mana? Sebab inilah kehendak Bapakku, supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Nah, kalau sudah kita mengenal Bapa, kalau sudah kita mengenal anak, tentu kita harus mendengarkan perintah-perintahnya. Itulah terdapat di dalam 10 hukum. Makanya Yesus mengatakan 1.1 iota, jangan kau rubah hukum. Itu bagus itu. Paulus juga mengatakan, hukum itu penuntun bagi kamu sampai Yesus datang. Jangan ada berani manusia merubah hukum itu. Makanya diusir kelak di akhir zaman. Makanya Yesus mengusir, aku tidak mengenal engkau karena engkau pembuat gini, kejahatan. maksudnya saya gini, Bu Darni, kita akademis. Kalau mau bicara kita kasih ayat gitu. Jangan kita berpendapat sendiri. Nah, kehendak Bapa ada di gitu. Soal nanti mau dikembangkan terserah. Jadi kita seperti tadi ya kasih data tapi literatur kan oleh Pak Dito. Ya kita hargai itu. Kita hargai. Nah, kalau kita mau bicara sama teman-teman kita dari Muslim, kita apa kehendak Bapak itu? Ini ayatnya gitu. Jadi kita akademis, ilmiah gitu. Nah, seperti yang tadi disampaikan oleh Dito, ya itu data benar, tapi kan data literatur yang ditulis atau pendapat orang. Ya kita hargai juga dia punya pendapat itu, walaupun kalau saya mau dengar kayak cocokmologi aja ya, tapi ya tetap kita hargai. Nah, Bu Dani bisa bikin pendapat seperti yang tadi itu, data itu yang disampaikan oleh Pak Dito, nggak ada yang larang, gitu kan? Nah, tinggal kita mau yakin yang mana yang kita mau pegang. Kalau saya berpegang kepada Lukas 2 ayat 11 tentang kelahiran Yesus itu, malaikat aja bersuka cita, para malaikat memuji Allah waktu Yesus lahir, itu aja pegangan. Lukas 2 ayat 11 sampai 12 itu yang ngasih tahu tuh Elohim loh, malaikat Allah memberitahu kepada para gembala, sehingga malaikat di surga, seluruh malaikat yang ada di surga bersuka cita, bersukaria memuji Allah. Coba itu. Nah, kita manusia kelahirannya masa kita diam-diam aja, malaikat aja bersukaria, apalagi kita manusia. Kira-kira gitu, itu analoginya seperti itu aja. Jadi jangan masalah hari, masalah tanggal, aduh bagi saya nggak penting. Poinnya nggak dapet kalau itu. Poinnya tentang kelahiran Yesus. Nah, tentang kelahiran Yesus itu
pintu gerbang untuk keselamatan, itu aja. Poinnya itu, keselamatan yang akan disampaikan atau yang diinformasikan, atau itu yang dibilang Injil kan, kabar gembira dari sorga. Yohanes 6 ayat 38, Yesus bilang dia datang dari sorga tuh. Yohanes 6 ayat 38, baca itu. Yesus bukan datang dari mana-mana, dari sorga. Yohanes 8 ayat 42, aku datang dan keluar dari, aku keluar dan datang dari Allah atau dari Bapa. Itu kan dia bilang. Jadi ayatnya seperti itu. Jadi kita diskusi ya, kita untuk memberikan informasi atau pendidikan kepada sesama kita ya, seperti itu. Dan kita diskusi yang sehat aja, jangan menghujat. Pokoknya jangan sampai menghujat. Nah kemudian, oh Natal itu pagan. Kapan kalau pagan kita nyembahnya masih Minrot itu dong. Oh terpujilah Minrot, kita terpujilah Tuhan Yesus, terpujilah Allah. Waktu Natal kan kita bersukaria kedatangannya, kita memuji Allah kan, bukan memuji Nimrod atau memuji orang lain, tidak ada. Nah, kira-kira gitu. Intinya itu aja. Kalau orang bilang pagan nih, terserah orang bilang pagan. Kalau pagan kita kan waktu kelahiran Yesus kita hanya menyembah dewa apa gitu. Oh dewa ini, dewa kesuburan, dewa ini, terpujilah engkau, dewa ini. Nggak ada. Kita pada waktu Natal intinya semua orang yang merayakan Natal memuji Tuhan semuanya. Bahwa juru selamat telah datang kan. Lukas 2 ayat 11 itu, hari ini telah lahir juru selamat, nah, yaitu Kristus Tuhan. Yang penting poinnya itu juru selamat. Lukas 2 ayat 11 itu poinnya di situ, juru selamat. Mau orang itu bilang Tuhan atau apa, itu nanti yang kedua. Yang penting ada tulisan Tuhan Pak, telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Iya, tapi yang penting intinya kan dia yang datang ini juru selamat. Lengkap. Iya, lengkap. Nah, itu keterangan. Siapa juru selamat itu? Kristus Tuhan. Kristus Tuhan kan? Maksudnya. Oke, saya kira saya cukup ya, saya mau turun ya. Terima kasih, tetap semangat semuanya. Bu Darni, Pak Robert, aku pun mau nanya apa tuh? Mau nanya apa Pak Robert? Gimana? Tadi mau nanya apa? Oh, tentang di Amerika, maksudnya tentang itu. Ya. Ibu masih tinggal di sana sekarang? Masih, saya memang di sini udah. Pulang tuh cuma liburan. Iya, saya diajak kemarin saudara saya datang yang dari New Jersey, mau ajak tapi aduh saya lagi sibuk di sini, saya lagi sibuk. Nanti kalau dia udah green card ya, anak-anaknya udah citizen semua. Tapi di New York sana, di New Jersey ya? New Jersey. Okay. Dulu ya, saya dengan dia tuh di berkabar lah. Philadelphia. Dulu saya kan banyak orang kita. Harrisburg, Philadelphia, New Jersey, saya pindah-pindah tuh. Philadelphia ada orang satu terkenal namanya Pak Tani. Pasti saudaranya walaupun Kristen, Islam semua kenal itu. Dia yang bikin halaman depan itu untuk bertani sampai diresmikan sama mayor-mayor di sana. Bagus. Oh iya. Ya. Pokoknya kalau Philadelphia kan dibilang kampung Indo. Ya. Kampung Indo. Itu orang Indonesia paling banyak di sana. Banyak. Khususnya Jawa Timur ya. Sama Manado. Siap. Oke, itu aja ya Bu Dar, Bu semuanya, ibu-ibu sini, Mbak. Iya, aku pun mau turun Pak. Sama-sama turun kita yuk. Iya. Tidak ada yang menghujat. Udah jam berapa ini? Di sini udah jam 1.12. Ayo. Oh sama, saya di Jakarta jadi jam 1. Jam 1 lewat 12. Betul, sama. Berarti di mana ini? Medan atau Jakarta? Medan Pak, Medan. Sama jam 1.12. Itulah. Oke ya, semuanya tetap semangat. Pak Arif yang telah mengajak saya di sini. Kalau gini bilang Pak Robert gini bilang. Oke, tetap semangat Bang Arif, Bang Dito, Peta, Hendy Selebes, Bang Juma, Bunda Indra untuk mengabarkan Injil di dalam Alkitab. Nah, gitu. Ya kalau saya kabarkan keyakinannya masing-masing, silakan. Gini. Terus terang, saya jujur ya. Dengan adanya Komal Muslim Kristen tuh
memicu saya untuk bisa rajin baca. Iya sama, aku juga berterima kasih sama teman-teman Muslim. Mungkin juga dari saudara-saudara Muslim yang tadinya malas baca Al-Quran jadi baca dia, gitu. Takut ditanya. Ini ada Sinorahar itu, Pak, saya tanya baca Al-Quran dia nggak bisa dia. Sekarang jadi belajar dia. Ya makanya itu kan ini hikmat yang kita lihat itu hikmat. Seperti Andi Salibas bilang, ngapain sih menghujat? Ngapain menanamkan kebencian? Saya dengan Andi Salibas itu udah mau 7 tahun, jadi udah tahu kita datang tuh untuk cari temen, itu aja. Gitu. Tapi ya kami belum pernah kopi darat itu. Aduh, berapa kali mau kopi darat nggak jadi. Oke semuanya. Oke, selamat malam. Oh selamat pagi ya semuanya. Iya. Iyalah, selamat pagi lah. Aku pun turun ya. Dadah semua. Tunggulah Bu Darni. Apa lagi? Bu Darni tunggulah. Udah jam berapa ini? Kalau Bu Darni itu seksi, dia enak. Alah. Seksi kata bapak ini, tapi nggak mau dia mengeluarkan harimau. Iya kan Bang Arif. Seksi katanya, tapi nggak dikeluarkannya panah kek. Apa kek? Telah lahir juru selamat, kan gitu kan Bu Darni ya di situ. Apa? Telah lahir juru selamat, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud, gitu kan? Telah lahir juru selamat, Kristus, Tuhan. Kristus itu kan manusia. Lengkap dia di situ. Telah lahir Manusia yang dia juru selamat, diurapi Tuhan dia Kristus. di kota Daud. Tuhan di kota Daud. Kalau kalian nggak ngerti juga, kalau kalian nggak ngerti dengan ini, bertobatlah kalian. Itu nggak ada komanya Bu Darni, nggak ada komanya di situ. Telah lahir juru selamat, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud, gitu kan? Di mana ada ditulis manusia yang diurapi Tuhan di situ? Kristus itu apa? Iya, yang diurapi. Karena datang dia sebagai manusia, diurapi dia. Yang diurapi Tuhan di itu, kota Daud. Tuhan itu mau ke kalian manakan Tuhan itu? Tulisan Tuhan? Loh iya, tidak ada komanya itu langsung. Yang diurapi Tuhan. Ya, jadi itu kalian lewatkan kata Tuhan itu. Yang diurapi Tuhan yang siapa? bilang pun itu malaikat. Yang diurapi Tuhan itu siapa? Yang diurapi Yesus. Dia kan diurapi. Loh iya, berarti Yesus bukan Tuhan. Karena datang dia sebagai manusia. Karena datang sebagai manusia dia maka diurapi. Gelarnya itu tetap Tuhan, gak akan berubah. Manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud, kan gitu kan? Ya. Agak Tuhan diurapi sih. Kan datang sebagai manusia, gimana sih Bunda? Kan sebagai manusia Bun. Lama-lama juga Bunda Rami pasti, oh iya benar tuh orang-orang Islam, saudara-saudara. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias. Bun. Nggak usah Bunda Kristus yang itu Mesias. Tuhan, koma lagi. Mana ada koma kalau di original tag-nya? Original tag itu nggak ada koma di situ Bu Darni, cuma ada AI aja yang kasih koma. Udah suka dikalian aja lah. Suka kimu lah. Bun, saya. Kalau mau mati dalam dosamu Bang Arif terserah lah, nggak masalah. Bun. Apa Bun? Oh iya Bun, apa Bun? Dengar. Apa Bun? Mungkin Bunda Rahmi mungkin inilah. Darni, Bunda Darni. Darni, oke, Darni. Mungkin keimanannya kuat lah ya, belajar ini. Oh, udah pasti lah Bu. Dengar dulu. Tapi yang hebat-hebat itu yang punya ilmu kan, yang belajar, yang sekolah, STT. Kenapa mereka tuh? Karena makanya kita bilang, aduh, jangan dipaksain kalau mau pindah atau apa, itu tergantung hidayah. Jadi walaupun sudah belajar Islam kayak apa, kalau nggak ada hidayah nggak bakal masuk Islam. Kan itu nampirin data itu. Bu Darni jangan turun dulu lah. Udah ngantuk loh. Turun dulu lah ngobrol. Tadi udah mau tidur aku karena hujan deras tadinya aku mau live. Ini Bu Darni, yuk. Bentar Bang Arif, bentar. Saya lanjutin dulu. Jadi di Amerika, di Belanda, di mana itu penghujat paling besar, Bunda Darni kan bukan penghujat. Penghujat paling besar sampai mau bikin buku sampai apa? Memang Jaya sudah datang sampai masuk Islam itu ribuan jemaatnya. Dia bukan pendeta, dia itu kaliber politik kelas papan atas lah untuk di Europe. Itu terkenal banget orangnya. Tapi nama Belandanya saya lupa apa. Akhirnya apa? Akhirnya karena dapat hidayah, wah, jadi akhirnya menyesal sekali dia udah seperti itu, dapat kebenaran, akhirnya masuk Islam. Itu seperti itu.
Jadi jangankan Bunda Darni, orang yang hebat-hebat yang sekolahnya tuh berilmunya tuh yang luar biasa, mungkin ya mereka mungkin penghafal ini juga kali, penghafal Bible lagi bisa. Jadi hati Anda itu tidak akan pernah, walaupun bersikeras, oh nggak bakalan, banyak tuh yang ngomong begitu, nggak bakalan gue masih Islam. Hati-hati, kalau hidayah udah datang, that's it. Ada Tapi kan begini Bunda, biasanya banyak orang yang meninggalkan Yesus karena dia tidak tahu sepenuhnya siapa Yesus ini. Orang udah sekolah mana-mana. Dia tahu Yesus ini utusan hamba, ya. Yang diurapi. Orang tuanya Bu Darni kan meninggalkan Yesus. Nggak pantas jadi Tuhan. Begitu. Bunda Darni ini menghibur diri, namanya menghibur diri. Termasuk orang tuanya Bu Darni, ayahnya Bu Darni kan meninggalkan Yesus. Beragama Islam. Enggak, bapakku itu makanya meninggalkan Kristen. Bapakku ini termasuk agak bandel. Udah, singkat cerita ini ku kasih tahulah rahasiaku, nggak apa-apa lah. Bapakku masuk Islam bukan karena dia cerdas, enggak. Udah, kami anaknya 3 perempuan semua. Jadi bapakku ini anak satu-satunya, nggak punya adik, nggak punya kawannya laki-laki, dia saja. Udah, jadi kalau meninggal katanya bapakku nggak ada meneruskan gelar marganya itu. Kalau aku kan, anakku kan nggak marga Simatupang. Kayak akulah hutauruknya anakku. Jadi marga hutauruknya dia kan. Jadi makanya namburuku satunya itu bapakku. Dikawinkanlah bapakku dengan perempuan agar punya anak bapakku ini. Udah, singkat cerita, Tuhan tidak memberikan, laki-laki pun gak dikasih, perempuan pun gak dikasih. 30 tahun kami dilantarkannya. 30 tahun kami ditinggalkan bapakku. Udah, singkat cerita, matilah perempuan itu. Jadi apalah dia kan kacau balau lah hidupnya. Pulanglah dia ke tempat namburuku. Sudah meninggal namburuku, meninggal amang buruku, tapi rumah namburuku di 1000 Dolo besar. Dia mantan TNI amang buruku ini. Di situ bere-berenya tinggal. Singkat cerita, dia datang ke sana. Singkat cerita setahun ditanggungi, nyerah dia. Ngapain kita tanggungin tulang kita ini, tulang mereka itu? Adanya buru-burunya, datang ke rumahku ini dia. Kayak mana ini, Michael? Udah bolehlah balik bapak sama kalian, karena adanya kalian. Kecuali nggak ada kalian, kami pala-palai menjaga tulang kami ini, katanya. Bayangkan kalian bayangkan itu, mereka yang mengawinkan bapakku itu, ya kan? Tapi diserahkan sama kami. Tapi karena aku percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang memberikan berkat bagiku, ku terima dia. Tapi mamaku nggak nerima karena mamaku bersama aku di sini. Dia benci, walaupun dia pengikut Yesus, ya namanya juga manusia ya kan. Terbayang dia dilantarkannya kami kan gitu. Enak kali kau di sini, kau tinggal tenang-tenang kau. Gak boleh kau di sini. Mau ke sana dia. Di sana mayor adikku di Pekanbaru. Nah, suaminya mayor. Udah mau ke sana dia dibuat. Jangan, nggak boleh di sana. Enak kali dia. Dilentarkan kita. Terakhir ke adikku itulah di Sibolga. Di Sibolga udah tua bapakku ini sekarang sudah mau 80 tahun. Udah. Nah akhirnya di Sibolga lah bapakku. Akhirnya apalah dia karena baik-baik teman-teman Muslim di situ, karena adikku ini juga di situ terkenal dulu masih mendiang hidup. Pemberi adik iparku ini dulu masih adikmu hidup. Juga Muslim kan? Tadinya Kristen kan, jadi Muslim karena ikut sama suaminya, kan gitu. Singkat cerita, karena di sana dia tinggal mau tak mau, di sana semua kan Muslim Sibolga, bisa dihitung Kristen, ya kan? Singkat cerita, ya karena baik-baik bapak-bapak ustadz yang ada di sana, dekat dia bersama mereka, akhirnya dia tidak tahunya bapakku baca Al-Quran, sembahyang pun nggak pernah dia. Udah, singkat cerita, ya gara-gara itu aja dia makanya masuk Islam. Tapi aku tetap membiayainya dengan adikku yang TNI tadi. Kami biayai dia. Itu karena kasih kami. Gitu. Jadi kenapa orang meninggalkan Yesus? Itu karena nggak tahu sepenuhnya siapa Yesus itu. Contoh kayak Bu Darni. Itu Yesus itu siapa itu? Dibaca itu. Iya, karena anak manusia adalah Tuhan. Nah itu. Ini karena anak manusia, maksudnya karena Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Bayangkan kalian itu, masih kalian nggak mau percaya dengan ayat ini. Tuhan Ibrani berarti anak manusia ya, Kang Dito silakan. Iya, anak manusia itu kan gelar, itu kan gelarnya sewaktu dia berada di bumi.
Ya, saya berikan data ini Matius 12 nomor 8. Dari yang tertampil di sini, anak manusia adalah Tuhan di kota Daud. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Oke. Jadi Tuhan ini anak manusia ya. Iya, gelarnya itu karena kan datang dia, harus ada keterangannya dong. Sabar. Enggak boleh secepat kilat seperti kalian kan enggak beriman. Masa kami dengarkan kalian? Bukan. Sabar. Ini perkataan Yesus ya. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Itu perkataan Yesus. Oke. Tuhan yang tertampil di sini itu anak manusia atau bukan? Iya. Yesus kan datang sebagai manusia. Dia mengatakan gitu kepada murid-muridnya. Jangan ini kan perkataan Yesus ini. Iya. Ini perkataan Yesusnya. Jadi menurut Yesus Tuhan itu adalah anak manusia. Maksudnya karena anak manusia, karena Yesus ini adalah Tuhan atas hari Sabat. Itu maksudnya. Jangan pelintir-pelintir. Enggak boleh gitu. Iya, Yesus kan di sini. Ini kan untuk Yesus. Ya, saya ini kan bertanya. Mulut Yesus yang bicara ini. Karena anak manusia menceritakan Yesus itu adalah Tuhan loh. Kalian kan selama ini mana mengatakan Yesus Tuhan? Ini nih udah kalian tunjukkan datanya. Nih dia. Sabar dulu. Ini kan publik nih. Ini kan banyak publik. 2,1 orang. Iya. 2.100 orang Bu Darni. Kalau di sini tertulis dalam terjemahan LAI, anak manusia itu Tuhan. Apakah Tuhan itu anak manusia? Betul nggak? Salah atau bukan betul? Begitu loh, Bang Dito. Ya, saya hanya membalikkan. Yesus mengatakan karena anak manusia. Siapa itu anak manusia itu? Ya, saya hanya yang pernah datang ke bumi. Yesus ini mengatakan adalah Dia Tuhan. Bilang gitu. Masa kalian juga nggak ngerti ayat itu? Ngerti. Saya ngerti kalau dari sudut pandang dogmatis. Tapi ini yang tertulis. Kata Yesus, anak manusia adalah Tuhan di hari Sabat. Anak manusia itu Tuhan. Saya balik nih. Apakah Tuhan itu anak manusia? Ini anak manusia bukan mengatakan kepada Bu Darni, kepada kita-kita ini, bukan. Ini tertuju kepada Yesus. Gimana sih kalian ini? Tahu. Coba sandurkan yang tertulis di sini. Apakah Tuhan menurut Bu Darni adalah anak manusia? Aduh, bukan gitu. Kami nggak boleh menjawab kalian tanya seperti itu. Itu nggak bisa. Kalian itu pertanyaan kalian itu pertanyaan yang mau memutarbalikkan gitu loh. Karena Yesus berkata, karena anak manusia. Siapa anak manusia ini? Yesus. Karena Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Itu maksud ayat ini. Tapi kalian karena tak beriman kepada Yesus Tuhan, maka kalian pelintir-pelintir sampai capek kalian 24 jam mengudara. Coba. Selamat pagi Kang Dito. Ayo, selamat pagi Bang Elpran, Bu. Bu Darmi, salam. Shalom. Oh, ayo hajar mereka itu. Enggak Kang Dito. Kang Dito udah trauma sama saya, Bu. Iya, hajar dulu ku dengar. Hajar dulu. Kang Dito sudah trauma dengan berarti manusia gitu aja kesimpulannya ya. Aku nggak percaya. Terangkan dulu ini toh. Apa ini coba? Aku diam ya. Sudah trauma dia, Bu Darmi. Saya nggak percaya. Nama Anda aja baru saya lihat hari ini. Emang ganti nama? Enggak, Kang Dito sudah sering sama saya. Dulu ya kan Kang promo Dito itu nggak mungkin. katanya Bang Dito kalau saya orangnya kenal Kang cerdas. Dito itu dulunya dia katanya dia Katolik dulu. Jadi sekarang Kang Dito sudah jadi Yudas dia. Ini nggak mau diskusi. Judas. Iya, Yudas Junior itu. Ayo dulu, buat dia apa? Silakan dijawab. Jadi kenapa tulisan yang di sini salah atau benar? Apa yang salah? Karena anak manusia adalah Tuhan. Anda meyakini Tuhan itu anak manusia? No, Tuhan itu menjadi Kang Dito harus tahu dulu berapa kali kita diskusi Tuhan itu gelap. Anda udah gimana mau ngaku-ngaku? Kayak gimana nih? Loh, siapa bilang manusia itu Tuhan? Kalau Tuhan itu jelma kenapa? Tuhan itu kan tulisannya.
Kau lihat nggak nih? Lu kok ketawa? Kok nangis? Iya, enak ya ngobrol sama dia tuh. Nggak emosi, nggak apa. Kalau kita benar, dia benarkan. Boleh juga tuh. Sambil saya belajar-belajar. Sering saya diskusi sama Kang Dito, ada pertanyaan saya yang nggak bisa dijawabnya. Katanya, Gurunda gimana ya biar katanya kan kata Kang Dito, katanya Nabi Muhammad itu kan keturunan Ismail kan. Terus aku tanya mana ayatnya di Al-Quran bahwa itu keturunan Ismail, nggak bisa dijawabnya itu. Nggak dijawab. Udah ini dulu, ini buat lucu-lucuan aja. Jangan kayak anak kecil gitulah. Sama saya juga belum dibayar. Jangan serius sekali Kang Dito, jangan serius sekali. Iya bukan, janganlah framing receh begitu. Emangnya Kang Dito bisa jawab nggak? Kalau karena kemarin itu Kang Dito mengatakan bahwa Nabi Muhammad ini kan keturunan dari Ismail. Ada nggak di Al-Quran bahwa dia itu keturunan Ismail? Gurunda, kapan-kapan kita PK yuk. Kan sama Bu Darni menyerahkan kepada kamu yang tertulis di Matius 12 nomor 8. Please. Yang ada di Matius 12 nomor 8. Karena anak manusia. Ini tepat atau salah? Apanya yang salah? Di situ nggak salah itu. Oh, jadi keyakinanmu bahwa Tuhan itu anak manusia? Loh, kalau memang Tuhan itu, pas Gurunda nggak sibuk aja. Kalau Tuhan itu menjadi manusia dan dilahirkan oleh seorang manusia benar Bunda Maria, apa susahnya, apa salahnya? Ya, jadi jawabanmu meyakini bahwa Tuhanmu itu adalah anak manusia. Oh iya. Tuhan yang menjadi anak manusia. Ya, Tuhan menjadi manusia harus dilahirkan sama manusia dong. Bisa bantu berapa ya? Bukan menjadi manusia kejadian kan begitu. Itu aja kalau itu gini Kang Dito. Nggak jawab saja. Iya, Tuhan itu menjadi anak manusia. Jelas dong. Iya. Oh, waktu Tuhan. Oke, dengarkan. Waktu Tuhan sudah menjadi manusia, apakah Tuhan masih ada? Fafi juga sekalian promosi bukunya. Gurunda. Apakah Tuhan setelah menjadi manusia, apakah Tuhan itu masih ada? Jadi lu pikir karena firman itu telah diutus jadi manusia berarti Bapak itu hilang gitu. Oh, jadi tidak firman. Kita nggak berbicara firman. Terus kamu yang mengatakan bahwa Tuhan menjadi manusia. Tuhan itu kan gelar kan. Tuhan itu kan gelar loh. Makanya kalian itu harus berpikir. Tuhan itu bukan oknum atau sosok sang pencipta, tapi Tuhan di situ gelar. Makanya Yesus ini penyataan dari Allah Bapa yang transenden itu. Ya, cuma ngomong doang, nggak ada ilmu. Kayak gini ngaku-ngaku, saya nggak bisa jawab, pembohong kok. Emangnya Kang Dito bisa jawab nggak? Kemarin itu Kang Dito mengatakan bahwa Nabi ngomong itu apa kemarin? Ngomong apa kemarin? Kau aja kabur kok. Kabur sosok kali kau. Coba jawab. Coba jawab. Bisa jawab. Coba jawab. Bisa nggak kamu jawab? Berarti kabur. Ini diskusi di sini ini kamu mau menggantikan Bu Darni atau kamu mau bikin tema lain? Mau tema apa? Tuhan yang benar. Tuhan yang benar. Ini yang lagi dibahas ini. Menurut kamu Tuhan yang benar itu, ini perkataan yang ada di dalam Bible-mu, anak manusia adalah Tuhan. Harus benar. Udah saya ngulang-ngulang. Kau menjawabnya dari tadi, habis Tuhan yang kita bicarakan, kau bilang firman. Loh, jadi abang yang membahas, abang Kang Dito ini membahas kemanusiaan atau udah mulai kaku, lidahnya udah mulai kaku. Apanya yang kaku? Coba, kamu meyakini nggak kalau Tuhanmu manusia? Tuhan yang menjadi manusia. Kalau Kang Dito satuan kan itu salah. Karena Kang Dito itu hasil hubungan suami istri, ayah dan ibu yang nggak mungkin lah. Saya menuhankan Kang Dito. Tapi kalau Yesus satuan kan kenapa? Karena dia memang hakikatnya sudah Allah. Sebelum jadi manusia, dia itu logos atau firman dari Bapa itu. Bisa nggak elegan dikit? Intelektual gitu bisa nggak? Jangan kayak banci bro.
Lah itu kan udah keluar kata-kata yang Pertanyaan saya, makanya dengarkan baik-baik, punya kuping. Udah marah deh. Enggak marah. Cuman saya paling anti melihat orang cara berbicaranya itu meletoy. Menyi-menyi. Saya menampilkan data. Kalau mau diskusi akademis ya. Kalau manusia itu adalah Tuhan, kamu menuhankan manusia, menurutmu nggak rasional. Kamu mengatakan Tuhan menjadi manusia nggak ada masalah. Kalau Tuhan sudah menjadi manusia, masih ada nggak Tuhan itu? Gampang kok. Jadi jangan beralibi gitu loh. Aduh, kalau Otan kayak gini semua ini, saya rasa nggak sarjana dia. Coba, apakah kalau Tuhan itu sudah menjadi manusia? Kamu tadi tidak mengatakan firman yang jadi manusia ya. Tuhan yang menjadi manusia. Tuhan ini sudah jadi manusia, masih ada nggak Tuhan itu? Kalau masih ada berapa Tuhan? Kalau sudah tidak ada lagi karena sudah menjadi manusia, nggak punya Tuhan kau. Memang Tuhanmu manusia. Secara logika rasional berpikir gitu loh. Coba teman-teman, kita renungkan dialektika ini yang tertulis di dalam Bible, saudara-saudara Kristen. Kalau diyakini manusia itu adalah Tuhan hari Sabat, apakah Tuhan hanya menguasai satu hari saja? Karena cuma hari Sabat doang. Hari Senin kagak, hari Selasa kagak, hari Rabu kagak. Yang tertulis adalah hari Sabat. Yang mana? Udahlah Kang Dito, udah benarnya yang ku bilang tadi. Karena ini Yesus yang berbicara ini. Karena Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Insya Allah. Itu. Apa lagi mau kita komentarin itu? Ya, jadi Tuhannya Budari manusia. Loh, kok manusia? Tuhan kami itu datang sebagai manusia. Gitu jawabannya. Oke. Kalau Tuhan sudah datang sebagai manusia, apakah Tuhan yang pencipta itu masih ada? Kan firman-Nya yang datang sebagai manusia. Nah, beralih Iya dong. lagi. Yohanes Jadi- 1 ayat 1 sampai 14. Sabar dulu. Jangan cuma ayat itu saja Bang Dito yang bawa-bawakan. Baik, sabar dulu. Berarti firman-Nya Tuhan yang menjadi manusia ini adalah Tuhan atau bukan Tuhan? Iya, Tuhan. Berarti ada berapa Tuhan? Satu Tuhan itu. Satu Esa. Kalau Esa. firman-Nya Tuhan. Elohim kami itu Esa. Menyatakan diri di dalam Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Kalau firman-Nya Yesus ini adalah kalimatullah dan rohulullah. Ayo dia. Bahasa Arabnya. Bu, kalau firman-Nya Tuhan ini menjadi manusia dan manusia ini adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi itu Tuhan atau bukan? Ya Tuhan dong. Penguasa pencipta langit dan bumi lah Tuhan. Oke. Yang Tuhan pencipta langit dan bumi ini yang bukan menjadi manusia tapi firman-Nya, betul? Firman-Nya. Firman-Nya. Tuhan pencipta langit dan bumi masih ada. Firman-Nya yang menjadi manusia dan manusia itu juga adalah Tuhan. Ada berapa Tuhan, Bu? Loh, bukan nggak seperti itu. Dia hanya Bukan menyatakan diri Elohim itu. Silakan secara Di dalam rasional. Yesus. Silakan Ya nggak secara boleh. rasional. Dengarkan kami karena ini iman, inilah kekristenan. Saya lagi nggak bahas Begitu iman. dia. Saya lagi nggak bahas iman, Bu. Nggak bisa. Ini memang ini Alkitab kami. Kan Alkitab kami yang bahas sini. Saya lagi nggak bahas iman. Kubal balik kau Bang Dito. Kubal balik karena ini Alkitabku. Dengarkan aku. Dengarkan aku. Yesus itu adalah firman Elohim menjadi manusia, turun ke bumi. Dia adalah gelarnya Kalau sudah Tuhan. selesai gantian biar saya yang selesaikan. Oke. Udah. Yesus itu, aku dulu ya, 1 menit. Yesus itu adalah firman Elohim yang menjadi manusia, yang gelarnya Tuhan. Kalau ada yang keberatan, ya silakan. Cukup? Cukup. Baik. Kang Dito Tadi pun sama jangan Bapak. lama-lama ya.
Sahabat-sahabat yang terkasih, ya, baik yang Kristen maupun yang Muslim. Ini saya mengajak untuk berpikir secara rasional, membuka cakrawala berpikir. Kalau Tuhan pencipta itu satu, kemudian dia berfirman, firman itu yang menjadi manusia. Manusia ini dikatakan juga Tuhan. Tuhan hari Sabat. Anak manusia ini adalah Tuhan hari Sabat. Sudah ada manusia adalah Tuhan hari Sabat dan ada satu Tuhan lagi yang mencipta. Maka secara inisialnya, secara keberadaannya ada dua Tuhan. Ada pencipta dan ada firmannya yang menjadi manusia dan manusia itu adalah Tuhan. Jawaban yang secara rasional adalah ada dua Tuhan. Salah. Sendiri itu mau kutanya, apakah Elohim itu tidak bisa menyatakan diri? Apakah Elohim itu tidak bisa menyatakan diri di dalam daging? Sabar dulu dong. Jawab dulu Bang Dito. Jangan Bang Dito aja yang bertanya. Apakah Elohim tidak bisa menyatakan diri di dalam daging? Sabar dulu lah. Jawab dulu aku. Saya kan belum selesai. Ini Tadi juga kan ini. sudah, Karena Tuhan kami itu maha kuasa. Kalau Elohim itu tidak bisa menyatakan diri di dalam manusia, berarti dia bukan maha kuasa. Berarti bukan maha kuasa dong. Cabut maha kuasanya. Gak bisa ngapa-ngapain. Diam di tempat itu aja dia. Itu mau aku tuhankan. Buang ke laut sudah dulu. bisa menggunakan rasional nggak? Bukan personal ya. Sudah bisa menggunakan rasional nggak? Tanya. Kalau firman bagian daripada Tuhan itu yang menjadi manusia dan manusia itu dijadikan Tuhan, dikatakan di situ anak manusia adalah Tuhan hari Sabat juga. Kok jadilah? Saya lanjutkan. Tuhan sang pencipta itu pasti cuma satu. Kalau dua berantem nanti, apalagi tiga keroyokan. Sang pencipta itu sang sumber cuma satu, yang menciptakan segala sesuatunya. Kemudian konsep Bu Darni mengatakan firmannya sang sumber itu yang menjadi manusia, dan manusia itu juga Tuhan ternyata. Berarti kan ada dua Tuhan. Tidak bisa dielakkan, tidak bisa seperti itu. Kalau dogmatis sudah melekat, ini secara penyesatan akademisi, Anda merupakan suatu penyesatan publik. Membatasi orang berpikir secara rasional. Jadi Bu Darni, jangan batasi orang berkarya menggunakan rasionalisme meskipun tanpa ada bukti empiris. Tentang Tuhan, kita tidak bisa membuktikan secara empiris keberadaannya. Tetapi secara supranatural, kita merasakan bahwa Tuhan itu ada. Pencipta itu ada dengan meyakini ciptaannya ini eksis dan dapat dilihat. Sebenarnya gampang. Kalau Bu Darni mau merenungkan, kalau Tuhan pencipta itu masih ada, dia berfirman kemudian firman itu menjadi manusia. Manusia itu katanya Ibu Darni Tuhan juga. Sang sumber ini tidak mungkin tidak ada, tetap ada. Tetapi karena Bu Darni mengatakan firman bagian daripada Tuhan menjadi manusia, dan manusia ini adalah Tuhan juga. Jelas di situ ada dua. Seperti halnya di Wahyu 22 nomor 3. Laknat, tentang laknat itu. Ada dua tahta Tuhan. Tahta Elohim dan tahta anak domba. Ada berapa tahta? Dua. Jadi berdasarkan rasional berpikir Anda membatasi hanya karena dogmatis, itu antikritis, nggak boleh Bu. Karena Anda mengatakan itu Bible saya, apakah orang Katolik tidak menggunakan Bible yang sama? Apakah Protestan selain Advent tidak menggunakan Bible yang sama? Kalian itu 65.000 denom, pecahan. Jangan batasi kami umat Islam atau non-Kristen belajar tentang Bible yang ada unsur ilmu kristologi. Itu ilmu. Ilmu itu boleh dimiliki oleh setiap manusia Bu, nggak bisa dibatasi. Kalau Anda berkedok hanya dogmatis membatasi kami berkembang, membaca, menganalisa bahwa ternyata
Bible ini memang karangan manusia. Dogmatis Anda mengatakan firman itu menjadi manusia dan manusia itu adalah Tuhan. Tetapi sang pencipta masih ada. Apa katanya firman yang dituhankan itu? Bapa yang mengutus aku, rupanya tidak dapat kamu lihat, suaranya tidak dapat kamu dengar. Begitu. Kalau meyakini yang lahir itu Tuhan, bayi itu Tuhan, Anda mengatakan, iya bayi itu Tuhan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Tadi Ustadz Arif sudah mengatakan, hari ini telah lahir bagimu, yaitu juru selamat yang diurapi Tuhan di kota Daud. Engkau akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus kain lampin. Bayi itulah yang diurapi Tuhan. Bayi itulah Kristus Tuhan. Anda meyakini dengan secara dogmatis bayi itu Tuhan. Hello. Di mana pola berpikir kita sebagai manusia yang berakal? Tuhan bayi. Apa kekuasaan bayi? Bayi yang seperti apa yang Tuhan? Kalau bayi itu Tuhan, sang pencipta masih Tuhan nggak? Masih Tuhan dong. Berarti ada berapa Tuhan? Ada Tuhan sang pencipta, ada Tuhan yang bayi, begitu Bu? Kang Dito. Yohanes 14 ayat 9. Barang siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana kamu berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Yesus sendiri mengatakan. Oke. Makanya, aku adalah dengar dulu, aku dan Bapa satu. Jika engkau melihat aku, engkau sudah melihat Bapa. Ini dia, Yohanes 14. Jangan Bang Dito bawa data di sini. Ini Bang Dito buang. Itu bukan nggak ngerti kalian yang nggak ngerti Bunda. Nggak bisa, jangan baca satu ayat dong. Ada sambungannya yang lain. Dengar dulu, ada berani para nabi bicara seperti ini. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Elohim. Bagaimana kamu berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Yesus berkata, kalau kau melihat aku, sudah kau lihat Elohim itu. Ada nabi berani berkata seperti itu. Baik. Sudarni, saya kasih kantor satu data. Kalau murid-murid dan berdialog dengan Yesus, bahwa Yesus itu mau nampakkan diri, kalau engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Kalau Anda membawakan Yohanes 10 nomor 30, Anda sudah pernah kena mau jadi Yohanes kan? Nah, di pengakuan data yang Bu Dani sampaikan di Yohanes 14, saya cuman counter dengan satu dalil. Kalau yang melihat Yesus itu adalah melihat Allah, melihat Bapa. Lukas 22 nomor 27, apa kata Yesus? Tetapi aku di tengah-tengah kalian sebagai apa? Pelayan. Allah pelayan, Bapa pelayan. Gak ngerti Bang Dito apa artinya itu ya? Bukan itu, masalah. aku di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Itulah karena kasihnya kepada manusia itu. Datang dia sebagai hamba turun ke bumi. Bayangkan apa itu. Apa pelayan itu? Pelayan bagaimana untuk melayani umat-umatnya? Itu tentang apa Bu di situ? Tentang apa di situ? Lukas 22 nomor 27 itu tentang apa? Tentang melayani apa? Tentang melayani makanan. Waiter. Ya. Kalau Anda tadi mengatakan yang melihat Yesus melihat Bapa, apakah Bapa jadi pelayan? Hah? Coba. Saya ini percakapan waktu perjamuan ini. Saya pernah berdiskusi sama orang London. Saya perlihatkan dari bahasa Indonesia untuk dia terjemahkan. Apa kata dia? Fucking shit. Dia bilang fucking shit. LAI ini fucking shit. Dia bilang Jesus Christ is a waiters. Coba bayangin. Di Indonesia orang gak ngerti pelayan itu harusnya dengan menggunakan utusan. Aku sebagai utusan Tuhan. Tetapi diterjemahkan pelayan, waiter. Orang barat sana meyakini Jesus Christ yang tidak mereka tuhankan, mereka muliakan.
sebagaimana mereka umat Islam juga yang membaca Bible mereka itu adalah Nabi Isa alaihissalam yang disebut Jesus Christ, Son of Mary, disebut pelayan. Itu warung, Bu. Aku berada di tengah-tengah kalian sebagai apa? Waiter, bukan servant. Di King James Version itu servant. Emangnya Servant apa itu salahnya dia pelayan pada muridnya pada saat itu, Bang Dito? Ada yang dirugikan? Kalau tadi Itu Anda maksudnya begini. Tunggu. Ini maksudnya begini. Ini kami yang ngajari kalian. Maksudnya seperti ini. Aku adalah pelayan kata Yesus. Tunggu dulu. Akulah pelayan kata Yesus. Dia mau merendahkan diri, datang di tengah-tengah muridnya. Bayangkan itu. Itulah saking luar biasanya dia, saking kasihnya kepada manusia itu, rela dia datang sebagai pelayan. Pembenaran tanpa ada yang tertulis. Nah itu artinya. Jangan melakukan pembenaran yang tidak ada tertulis. Anda tadi mengatakan, kamu tadi mengatakan, Bu Dar. Ini kalian yang mau ku serang. Salah-salah artinya kalian ucapkan. Akhirnya beleng-beleng semuanya. Kan tadi Bu Darni yang bilang, barang siapa melihat aku, dia melihat Bapak. Betul? Kenapa ditarik ucapan itu? Apanya ditarik? Apa hubungannya dengan pelayan? Apa hubungannya dengan pelayan? Apa salah kalau dia datang ke tengah-tengah murid-muridnya melayani murid-muridnya? Itu maksudnya, bukan pelayan mengantar nasi goreng. Nah, itu Bang Dito salah. Bukan mengantar mie goreng, bukan. Coba dengan jujur, tadi Bu Darni mengatakan barang siapa melihat aku, iya, kalian akan melihat Bapak, betul? Yes, Yohanes. Oke, saya bawakan satu dalil untuk melunturkan pembenaran Bu Darni. Ya kan? Jelas saya yang menggunakan dalil Lukas 22 nomor 27. Yesus sebagai apa? Iya, di situ Pelayan. dikatakan pelayan. Emangnya salah Elohim itu melayani seluruh umat manusia? Jangan kau kira Bang Dito, sekarang aja Tuhan kita itu melayani kita. Kalau enggak mati matahari ini, kalau enggak ada air. Jangan dogmatis, jangan dogmatis. Nah itu namanya pelayan, melayani ciptaannya. Saking sayangnya kepada kita, dia rela untuk menunggu kita, menantikan kita. Oh itu, kalian aja nggak ngerti. Jangan jadi guru palsu. Oh, kalian yang guru palsu. Ini Alkitabku. Jangan jadi Yang guru palsu siapa? Aku atau kalian? Pada Coba. saat kalau Yesus merendahkan diri dia sebagai pelayan, salah rupanya. Ada yang salah. Yang benar itu pelayan Tuhan atau Tuhan Siapa pelayan? keberatan Bang Dito kalau Yesus mengatakan dia datang menjadi pelayan? Ada yang keberatan? Pertanyaan saya, yang betul itu pelayan Tuhan atau Tuhan pelayan? Enggak apa-apa Tuhan melayani murid-muridnya. Apa yang salah di situ? Coba dijawab. Ada yang dirugikan manusia. Coba dijawab. Itu mencontohkan seorang yang penguasa aja dia mau menjadi hamba. Nah itu maksudnya itu. Jadi kita juga begitu ciptaannya. Kita juga harus melayani. Pahami pertanyaan kalian saya. itulah. Pahami pertanyaan ajaran kalian. Pahami pertanyaan saya. Yang betul itu pelayan Tuhan atau Tuhan pelayan? Sama dua-duanya. Nggak ada yang salah dua-duanya. Tuhan memang mau datang ke dunia untuk melayani kita. Dia datang bukan untuk dilayani Tuhan Yesus. Kan katanya aku datang ke dunia bukan untuk dilayani. Kan kata Yesus. Jadi Tuhan Bu Darni pelayan? Pelayan bukan maksudnya seperti pelayan mengantar nasi goreng. Oh ditarik lagi kan? Nah itu. Biar kuajari kalian. Bagaimana di kekristenan itu indahnya bahasa itu. Jangan berektorika tanpa dasar. Oh, bukan. Kalian yang beleng-beleng. Akhirnya jadi lari-lari. Ajaran kalian jadi aneh. Yang berektorika siapa? Bang Dito Saya hanya bertanya. Oke, saya interaktif dengan teman-teman di bawah. Anda diam dulu ya. Saya paling anti sebenarnya orang yang menyesatkan publik. Teman-teman yang di bawah, yang tepat itu memuliakan Tuhan itu yang disebut dengan benar pelayan Tuhan atau Tuhan pelayan. Silakan teman-teman ketikkan yang betul itu pelayan Tuhan atau kalian Tuhan. tanya pula yang tak beriman ke Alkitab. Ya aneh lah.
pasti Kang Dito diikutin. Ini publik Bu Darni, jangan batasi. Publik apa? Publik pun kalau dia tidak beriman kepada Yesus, dia nggak mengerti bagaimana Yesus menjadi pelayan di tengah-tengah muridnya. Ya, kita simak saja pendapat orang masing-masing. Jangan menjadi orang yang anti kritis, Bu. Oh, nggak bisa. Ini semua Muslim kan di bawah semua. Muslim. Tanya dong yang Kristen. Tanya yang Kristen juga. Itu nggak bisa dibenarkan. Tanya Tapi Bang Alberto ini. Iya, coba jawab dulu Bang Alberto. Buka dulu mic itu. Masih di situ kau Bang. Seperti ini. Itu, ya. buka dulu mic-mu itu. Kan kita dua Kristen sini. Kalau cara berargumentasi seperti ini orang Kristen semuanya malu sama Bu Darni. Kok malu? Enggak malu. Memalukan. Kok memalukan? Bagi kalian tak beriman kepada Yesus, memalukan. Kalian kan hanya mengarang-arang cerita. Masa Yesus datang melayani ke dunia ini, kalian tolak. Kalian tolak dong karena nggak kalian pelajari bagaimana dia datang. Ceritakan dulu ini Bang. Artikan perkataan saya. Orang bisu berbisik kepada orang buta. Orang buta berteriak. Orang lumpuh itu berlari. Bisa artikan itu? Coba silakan. Itu tadi, jangan ngarang-ngarang lah. Yesus masa datang melayani jadi seorang pelayan. Rendah kali katanya. Ayo jelaskan Bang El. Begini loh Bu Darni, dan Bu Darni sudah menjelaskan. Cuman Kang Dito ini kan nggak mau tahu gitu loh. Maksudnya melayani, Yesus melayani karena dia datang sebagai manusia, merendahkan diri, menghambakan diri untuk melayani, menyelamatkan umat manusia. Itulah maksudnya itu melayani, bukan melayani yang dikatakan Bu Darni itu mengantar nasi goreng untuk Kang Dito, bukan. Jadi menyelamatkan Kang Dito dari dosa agar Kang Dito bisa selamat dan masuk dalam kerajaan surga itu. Makanya Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dogmatis itu ini teman-teman, bahaya sekali dogmatis itu. Makanya Kang Dito, orang ini kelihatannya pinter, ternyata kenapa dipotong? Betul itu kata kami Kristen. Itu ucapan Kristen itu. Karena Yesus ini datang bukan harus dilayani, tapi untuk melayani umat manusia. Tunjukkan literasinya. Sebentar gua datanya sambil ngomong kalian. Mana datanya? Yang kau bicarakan mana tertulisnya? Yang kalian bicarakan mana tertulisnya? Loh, Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani Kang Dito agar bisa selamat dari dosa, dari kutuk itu, dari kutuk hukum Taurat. Tunjukkan dalilnya. Tuhan datang untuk melayani, mana? Kalau Kang Dito nanti ada datanya bagaimana? Mau dibacakan. Ini ku cari data. Ini data dapat. Ya. Ini data. Ayat Alkitab yang sering dikaitkan dengan pernyataan aku datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Matius 20 ayat 28. Markus 10 ayat 45. Bertobat kau Kang Dito. Silakan bertobat. Mau dibaptis. Baptis kau Bang Dito. Baptis kau Bang Dito. Oke, nih Matius 20 ayat 28. Kalau kami Kristen itu menjawab bukan omong-omong. Udah gantian ada. Yesus memulihkan penglihatan dua orang buta ayat 28. Oh Bu ya, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bertobat kau Bang Dito, berikan dirimu dibaptis. Yang dimaksud melayani di situ sama nggak dengan pelayan? Jawab. Melayani di situ sama nggak dengan dia menjadi pelayan? Itu maksudnya ayat itu. Contohnya Kang Dito melayani. Contohnya melayani umat Kang Dito. Berarti itu disebut Kang Dito seorang pelayan karena Kang Dito melayani, maka disebut pelayan. Definisi pelayan apa? Itu aja Kang Dito, nggak bisa berpikir. Itulah jadinya. Definisi pelayan apa? Nggak usah ngomong kemana-mana. Kalau cuma jangan samakan dengan pelayan yang di restoran Bang Dito. Coba makanya baca 22 nomor 27. Itu Kang tentang Dito, saya analogikan loh dalam pribadi Kang Dito. Anda melayani umat Kang Dito. Coba kau baca dengan baik. Saya tampilkan aja dulu Kang Dito. Kang Dito melayani umat. Dan umat Kang Dito menyebut Kang Dito itu seorang pelayan.
Kenapa? Karena Kang Dito melayani umatnya Kang Dito. Jadi umat Kang Dito menyebut Kang Dito seorang pelayan, gitu loh. Bukan melayani atau pelayan restoran. Definisi pelayan apa? Itu aja. Berarti bahasa Indonesia itu aja Kang Dito belum tahu. Makanya Udah pantas framing. Jawab saja, bisa jawab nggak? Pantesan jadi Yudas kedua bisa loh. Jawab nggak? Aduh, framing kayak begini. Masa bahasa Indonesia pelayan aja nggak tahu gitu loh. Iya, silakan. Apa? Ya ampun, udahlah pelayan itu yang melayani nasi goreng untuk Kang Dito lah. Mana? Enggak, aduh. Kang Dito. Generasi ini kalau hanya orang Kristen yang seperti ini yang naik serius. Ini arti melayani, dengar. Arti melayani di dalam konteks tadi Matius itu ya, tindakan Yesus yang merendahkan diri untuk melayani orang lain, memenuhi kebutuhan mereka dan memberikan hidupnya sebagai tebusan. Itu artinya. Kalau kau tolak, ya mampuslah kau, Bang Dito. Bunuh diri kau, Bang Dito, kalau kau tolak ini. Bu Darni, memang Kang Dito akan tetap menolak karena dia tidak mau selamat. Jogal. Yesus mengatakan di Yohanes 14 ayat 6. Definisi ada jalan itu, dialah kebenaran minta data Kang Dito, udah kami tunjukkan data. Dialah al-hayat Definisi itu. pelayan apa? Masa kalian nggak bisa membedakan melayani dengan pelayan sih? Kok kayak nggak punya Kang Dito otak yang nggak kalian bisa berdua? membedakan. Emangnya Yesus itu pelayan seperti di restoran? Nah buktinya di situ tulisannya apa? Pelayan atau apa? Kang Dito, Ayo ketawa kita Bang. Pantas lah orang ini beleng-beleng. Pantas beleng-beleng. Ayat ini pun nggak ngerti dia kemana. Kamu ini mengajari kita. Aduh. Bu Darni, saya sudah analogikan tadi loh. Kang Dito melayani umat. Jadi Kang Dito menyebut Kang Dito sebagai pelayan. Karena kenapa umat Kang Dito disebut pelayan? Karena Kang Dito tahu bahasa Indonesia nggak sih sebenarnya sih? Kalian sekolah nggak sih? Ngerti bahasa Indonesia nggak sih? Justru Kang Dito yang nggak tahu apa-apa. Terbalik. Justru Bang Dito yang nggak sekolah ini. Oke, Iya, dengarkan. pantesan mualaf dia nggak tahu apa-apa. Oke, dengarkan. Apa perbedaan pelayan dengan melayani? Apa perbedaan pelayan dengan melayani? Sama aja. Itu kan hanya sebutan, itu Kang Dito. Berarti pelayan, berarti sosok. Kau orang bodoh, kau diem dulu. Kalau nggak tahu jangan cuma nyomor Pelayan aja. itu sosok, Gitu loh. iya kan? Oke, kalau aku melayani kasih itu, tahu, ya. kalau itu Aku kasih tahu kerjaannya, kamu, kau diem dulu botol. tindakannya itu Kau melayani. nggak ada ilmu Elpran. Justru Kang Dito, pelayan itu sosok yang melayani itu. Ini Oke, aku ayatnya. kasih pengajaran Ini sama tunggu datanya. Perbedaan utama antara pelayan dan melayani, ya kan? Ini dalam bahasa silakan. Indonesia ya. Pelayan adalah orang yang pekerjaannya memberikan layanan. Sedangkan melayani adalah tindakan memberikan bantuan atau memenuhi kebutuhan orang lain. Begitulah Yesus kepada umatnya. Saya sudah jawab tadi tuh Bu Darni. Oke, diam dulu. Ada ini cuma Sungguh nekat yang nyata. Jadi kalau melayani itu tindakannya gitu loh. Udah saya jawab itu sama Kang Dito, nggak mau tahu. Bang, ayo kita tidur kita yuk. Boboklah kita yuk Bang. Udahlah, udah cukup tugas kita. Itu pun Biar nggak aja ngerti dia- Bang biar Dito, aja biar dia di belajar neraka, Bang Dito iya. malam ini. Ayo, turun Biar kita aja Bang. dia di- Oke lah ya Bang oke. Dito. Boboklah Biar dulu aja kali. dia di neraka ya. Iya, biar aja dia di neraka mati dalam dosanya. Cik. Makanya Kang Dito. Gini ya. Kita udah sebutan. Diam dulu. Pelayan itu adalah sosok. Ya udah Pelayan gini itu adalah gini. tindakan gitu. Kalau ngomong gantian, babi. Kalau ngomong gantian, suaramu nggak enak dengar. Islami sekali. Kalau kalian orang Kristen yang goblok ya, Nah, Islami nggak sekali. bisa membedakan kalau pelayan itu adalah profesi, tolol. Pelayan itu tempatnya ada di, kalau disebutkan di Lukas 22 nomor 27 tentang yang menyiapkan makanan dengan yang melayani. Tolol, goblok, baca itu Biblemu, jangan dikempit aja tolol. Islami sekali Kang Dito, inilah meninggalkan Udah, Yesus. kau diam dulu, inilah. suaramu jelek, suaramu jelek, suaramu jelek. Kalau Yesus memang adalah seorang pelayan, kenapa kau ributkan? Di Siapa situ yang tertulis ributkan? Justru benar-benar. Kang Dito yang meributkan. Di situ gitu. tertulis betul-betul bahwa Yesus adalah di tengah-tengah kalian sebagai pelayan.
sebagai pelayan warung kopi, goblok. Itu tentang menyiapkan makanan. Kalau El Pranbowo ini seorang Kristen yang paling tolol, Islami. jelas tolol. Karena apa? Cuman bisa ketawa-ketawa aja. Islami sekali Suaramu ya. nggak kedengeran. Jadi Karena ini malam, ini udah malam, ini udah pagi. Jelas yang mengatakan tadi, siapa yang melihat Yesus, dia melihat Bapa. Ternyata Yesus seorang pelayan. Inilah buktinya kan itu meninggalkan Yesus. Jadi udah ngomong nggak jelas, aku nggak dengar suara. Kau ngomong apapun, aku nggak dengar. Kenapa? Karena setan itu diam dalam diri. Karena perkataanmu dengan suaramu lebih nyaring, lebih merdu suara kentutku. Nah itu Islami sekali. Jadi kalau orang Kristen yang tidak pernah baca Bible naik mau diskusi Islami sekali kan gitu. Inilah buktinya orang yang meninggalkan Yesus, orang yang meninggalkan kebenaran, jadi kesetanan, berbuat tanpa dalil, memframing, cuman ketawa-ketawa nggak jelas kayak setan. Justru kan gitu ya, kesetanan itu tempatnya ada di lubang hidung. Bertobat Karena dia cuma ngomong-ngomong saja, tidak mau bertobat. Orang Kristen seperti ini harusnya lenyap dari mulut. Bertobat Itu ada di mana? Ada di lubang hidung. Itu kan setan itu di lubang hidungmu. Ada setan di Roh Kudus ada di turun. Ada setan turun. Ada setan Turunkan dia. Ada setan Turunkan dia. Karena udah mulai gila dia. Turunin aja dia. Ada setan. Turunin aja dia. Ada setan. Ini orang gila. Ada setan. Dihitung, dihitung. Aku nggak bisa nurunin loh. Ada setan. Lihat. Ada setan. Lihat. Lihat aja. Ini nggak punya ilmu, teman-teman. Orang Kristen seperti ini nggak punya ilmu. Kalau udah kalah nggak usah nangis. Lebih baik kau turun, colok-colok pantatnya pendetamu ya. Islami sekali. Colok pantat pendetamu. Islami sekali bahasanya, Bang. Iya, serius turun aja kau. Ini buktinya meninggalkan Yesus. Ini buktinya. Sudah meninggalkan Yesus seperti kesetanan, kesurupan, begitu. Enggak. Saya mau mempermalukan kau di komal ini. Udah kalah jadi kesurupan. Siapa yang malu? Udah kalah kesurupan, kesetanan. Kalau Roh Kudus itu ada di hidung itu nggak malu kau? Ada setan. Ada Roh Kudus menghamili Bunda Maria. Ada setan. Roh Kudus ternyata cabul. Ada setan. Lihat saudara-saudara Kristen, kalau mau hujat-hujatan ya, saya gampang menghujat. Orang Kristen memahami bahwa yang menghamili Bunda Maria adalah Roh Kudus. Roh Kudus ini maha kuasa, dia jadi manusia dan dia melakukan hubungan karena menjadi manusia. Jadi Bunda Maria ini dihamili oleh Roh Kudus. Pada saat usia 12 tahun, Roh Kudus menjelma menjadi laki-laki dan memperkosa Bunda Maria. Jadi Roh Kudus ini adalah cabul. Roh Kudus cabul. Sakit ya? Kurang kenceng. Roh Kudus cabul. Saya pemalukan balik dong. Roh Kudus cabul. Ada setan. Dihidupkan tidur. Ada setan. Ada setan. Ada setan. Dihidupkan tidur. Kesurupan dia, Bang. Kupermalukan kau di sini kan. Kupermalukan kau di sini Kang Dito. Ini komat kalian kupermalukan kau. Makanya bertobat Kang Dito, jangan meninggalkan Yesus, berkat kesetanan, kesurupan.
manusia yang meninggalkan kebenaran. Jadi seperti ini jadinya. Kang Dito bertobat ya, bertobat. Kang Dito bertobat. Kang Dito bertobat. Bertobat Kang Dito. Bertobat kau. Kesurupan dia. Ada setan di dalam itu. Ada setan hidup Kang Dito. Urus mengejar. Kudus cabul. Roh Kudus cabul. Roh Kudus cabul. Kudus cabul. Aku nggak apa nikmatin aja. Kudus cabul. Roh Kudus cabul. Roh Kudus cabul. Si Elpran cabul. Kesurupan cabul. Roh Kudus cabul. Inilah buktinya meninggalkan kebenaran seperti ini. Kesurupan kesetanan. Bertobat Kang Dito ya. Kang Dito. Cabul. Roh Kudus cabul. Saya tidak pernah Roh Kudus cabul. Roh Kudus cabul. Jadilah teladan, bukan jadi batu Roh sanjungan. Kudus cabul. Cabulnya Roh Kudus. Roh Kudus cabul. Sri Elpran gendeng. Kesurupan kan? Kau yang teladan. Jadilah teladan. Nggak bisa diskusi. Cuman bisa memframing. Nggak ada ilmu kau. Kau nggak punya ilmu. Nggak bisa ilmu kau. Nggak punya ilmu kau. Tahu apa kau ilmu apa yang kau asal miliki? ngomong saja asumsi. Katanya Ya, Nabi kau cuma Muhammad cocok ngomologi. keturunan Ismail. Ilmu. Ditunjukkan data nggak ada. Kasbung. Makanya Kang Dito loh. Makanya inilah buktinya pengikut Yesus. Tidak pernah mati, tidak mau menghujat. Ternyata cabul, mau apa? Kalau kau kan silakan. Kan udah Roh Kudusnya memang cabul. Baru nanti kamu tahu kalau Abang Kang Dito sudah mati. Cabul, Roh Kudus cabul. Karena kecil kejadiannya kan. Gak enak kan digituin kan? Gak enak kan? Biarin aja kan? Oh gak enak? Oke. Biarin aja setan itu. Biarin aja setan itu. Roh Kudus. Roh Kudus cabul. Dia berkeringat dia. Roh Kudus cabul. Roh Kudus goblok anjing babi. Cabul kau. Roh Kudus anjing babi asu. Semoga malam ini malu kan? Semoga malam ini Roh Kudus curhat dia. Curhat jadi sok bijak, mengurapi Kang Dito. Sudah sok bijak. Memang orang Kristen seperti itu. Nggak usah sok bijak. Karena Tuhan Yesus itulah kebenaran. Nggak kayak asu. Tuhan Yesus mengajarkan kita.
Tuhan manusia. Kasihilah musuhmu. Anakku sayang, yang adalah Tuhanku sendiri. Tidurlah anakku, esok hari kau akan dikutuk. Timang-timang, Robku sayang, anakku jangan bersedih, sayang, yang engkaulah ada Robku. Tuhannya Oten. Tuhan Oten bayi. Udah nggak ada ilmu daripada malu-maluin kekristenan ya. Kesetanan. Inilah buktinya. Daripada maluin kekristenan. Kristen itu udah ada orang yang pinter. Udah gua kasih tahu sama lu ya. Nggak ada yang pinter orang Kristen. Kalau ada yang pinter coba offline sama aku tungguin. Gak ada yang pinter, kau pun goblok kan itu. Kau aja tumbang kau bikin sampai kesurupan. Nggak ada, cuman halusinasi aja. Buktinya kau kesetanan. Halusinasi aja. Berarti halusinasi. Kesetananmu halusinasi. Sampai maki-maki. Gak ada data sama sekali. Oten kejang yang naik tinggal sisa yang beginian. Kejang sendiri kau yang kejang sendiri kesurupan. Bagaimana mau mempermalukan muslim, dia sendiri nggak punya kemaluan. Kau aja udah malu kan kesurupan. Bagaimana tidak memalukan, lontongnya saja masih kebungkus. Kalah debat kesurupan. Debat macam apa yang kau mulai dengan debat sama saya? Kau nggak ada ilmu. Kesurupan kan? Nggak ada ilmu. Di mana ini mahasiswa mana? Siapa dosennya? Sini dosennya Timang. peling sini. Robku sayang, di mana ini ada dosen? Mahasiswa mana? Nah, ini nggak ada. Nggak ada mahasiswa seperti ini. Otaknya kosong, otak udang. Timang, otak udang. Robku sayang, jangan bersedih, engkaulah Robku. Udang. Kristen penyembah berhala. Di salib itu ada setan. Justru kau itu kan gitu. Buktinya kan kesetanan kan. Adalah tanda kutuk. Maki-maki. Salib itu tanda kutuk. Masa iya Tuhan datang sebagai manusia. Sementara Tuhan ini dibikin dari Roh Kudus. Roh Kudus Maha Kuasa menjelma menjadi laki-laki, kemudian memperkosa Bunda Maria. Kasihan. Jadi kalau Bunda Maria umurnya masih belum 17 tahun, maka Roh Kudus kena pasal pencabulan. Terbalik yang itu. Iyalah, kan itu pada kan saat kemudian Roh Kudus ini memperkenalkan diri pertama kali di Matius pasal 1 nomor 18. Di situ tertulis kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Ya. Maria, ibunya bertunangan dengan Pak Ucup. Dengan Pak Yusuf dia bertunangan. Tetapi ia mengandung dari Roh Kudus. Dilombai sama Roh Kudus ternyata. Aduh, dilombai sama Roh Kudus. Bayangin coba, bagaimana kalau kita menjadi seorang Pak Yusuf, ternyata dilombai sama Roh Kudus. Memang Roh Kudus ini nggak punya hati. Tuhan Yesus kasihanlah sama Pak Yusufnya. Pak Yusufnya aja lo belum ngapa-ngapain. Tuhan Yesus mengampuni. Malah dilombai sama Roh Kudus ini. Ini gimana ini? Coba dilombai ini. Kalau kemudian Elpran sebelum menikah sama bininya, diampuni kau. Ternyata dilombai ini. Dilombai sama Roh Kudus, istrinya mengandung dari Roh Kudus.
Kata Elpran begini, kalau Roh Kudus nampak depanku, gua tempeleng Roh Kudus itu. Ayo, malu nggak kau? Nangis, curhat. Justru kau nangis. Ayo, Roh Kudus cabul, nangis. Kesurupan. Nangis, Roh Kudus cabul ya, nangis ya. Ayo. Makanya nggak enak. Diskusi itu akademis, edukatif. Kalau congormu kosong, kesurupan, isinya tai, nggak bisa kau diskusi. Elpran nggak bisa diskusi. Ya, teman-teman semuanya, Iwan Villa, kalau nemu orang Kristen seperti ini, kalau moderator saya sudah normal, saya suruh buka mulut, gua ludahin. Kalau dia nggak terima nyari saya di offline, karena nggak biar bisa jadi saya tempeleng mukanya. Karena nggak bisa melawan saya. Apa yang mau dilawan samamu? Kau aja nggak sunat. Kau bodoh. Apa? Kau aja nggak sunat. Bapakmu nggak sunat, kau nggak sunat, kakekmu nggak sunat, buyutmu nggak sunat. Apa yang kutakutin? Coba, orang nggak sunat itu bau. Coba, kau cek. Nah, hilang nggak tuh bijinya tuh? Kau nggak sunat mau ngelawan saya? Bau nggak tuh? Hah? Bau nggak? Kau nggak bisa melawan saya. Apa yang nggak bisa ngelawan kau? Kau aja nggak sunat. Kalau melawan saya harus kesurupan, kesetanan. Oh, nggak ada yang kesurupan. Justru di sini kamu yang katanya mau mempermalukan saya. Ternyata kau nggak bisa membendung bahwa narasi saya Matius 1 nomor 18. Roh Kudus ternyata cabul. Maki-maki. Tidak maki-maki. Jelas tertulis kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Maria ibunya bertunangan dengan Pak Yusuf, tetapi Pak Yusuf dilombai oleh Roh Kudus. Itu dalil. Kau aja yang tolol. Kau punya Bible kemana aja, kau baca nggak? Ayo. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Maria ibunya bertunangan dengan Pak Yusuf, tetapi Pak Yusuf dilombai sama Roh Kudus. Aku pantang menyerah. Tetapi ia mengandung dari Roh Kudus. Mengandung dari Roh Kudus, otomatis benih yang ada di rahim Bunda Maria adalah hasil dari Roh Kudus. Roh Kudus maha kuasa. Roh Kudus, yes. Roh Kudus bisa menjadi manusia laki-laki, yes. Apa yang dilakukan oleh Roh Kudus membuat Bunda Maria mengandung? Malu nggak ya? Ayo, Kristen malu nggak kalau dibongkar kayak gini? Melayani kau sampai pagi, sampai mencari kau. Iya, jadi apa yang dilakukan oleh Roh Kudus membuat Bunda Maria mengandung? Bisa nggak kau jawab? Itu bukan penghujatan. Matius 1 nomor 18. Kelahiran Yesus Kristus, Tuhannya Kristen adalah sebagai berikut. Maria, maminya, bertunangan dengan Pak D. Yusuf. Ya, tetapi Pak D. Yusuf dilombai sama Roh Kudus. Betul nggak tuh? Tetapi Bunda Maria mengandung dari Roh Kudus. Roh Kudus Maha Kuasa. Yes. Betul? Roh Kudus bisa nggak jadi manusia laki-laki? Yes. Kau bisa. mengimani sapi betina kau. Lalu kalau Roh Kudus bisa Maha Kuasa menjadi manusia laki-laki, pertanyaan saya, apa yang dilakukan Roh Kudus membuat Bunda Maria mengandung? Gak usah nangis kau Pram. Ayo. Apa yang dilakukan Roh Kudus membuat Bunda Maria mengandung? Jawab dulu.
Apa yang dilakukan oleh Roh Kudus membuat Bunda Maria mengandung? Ini pertanyaan intelijensi nih. Ya. Apa yang dilakukan Roh Kudus membuat Bunda Maria mengandung? Jawab. Kalau nggak bisa jawab. Dito mengimani sapi betina. Apa ini nggak nyambung? Matius 1 nomor 18. Apa itu? Sudah jelas, tetapi Bunda Maria dilombai sama Roh Kudus. Roh Kudus Maha Kuasa nggak teman-teman? Yes. Kalah debat kesurupan, kesetanan. Roh Kudus bisa nggak jadi manusia teman-teman, laki-laki? Kalah debat kesurupan, kesetanan. Bisa ya, Roh Kudus jadi manusia laki-laki. Kalah debat kesurupan, kesetanan. Maka apa yang terjadi kalau Roh Kudus Maha Kuasa menjadi laki-laki, manusia laki-laki? Pertanyaan yang harus dijawab oleh orang-orang Kristen di Indonesia. Apa yang dilakukan Roh Kudus yang sudah menjelma menjadi manusia laki-laki membuat Bunda Maria mengandung? Jawab. Kalah debat kesetanan, kesurupan. Apa yang kalah? Kok Kang Dito kalah dengan orang yang nggak sunat itu loh? Iya, Roh Kudus kalau menjelma jadi laki-laki dia sunat nggak ya? Roh Kudus kalah debat Maha Kuasa. kesetanan, kesurupan, kejang-kejang. Nggak ada yang kejang-kejang, nggak ada yang kesetanan. Sampai Pertanyaan dari tadi, sampai keluar pertanyaan dari tadi yang tidak pernah dijawab oleh Elpran. Apa yang dilakukan Roh Kudus membuat Bunda Maria mengandung? Sampai detik ini tidak ada keluar statement jawaban. Ayo, kalah ada nggak debat, jawabannya? kejang-kejang, Ada nggak jawabannya? Ada nggak jawabannya? kesurupan, kesetanan. Ada nggak jawabannya? Sampai maki-maki, Apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan oleh Roh Kudus membuat Bunda Maria mengandung? Ini seorang Saya pendapat tantang maki-maki seluruh kalau kalah debat. pendeta-pendeta. Lihat di sini, jemaat Anda kejepit di sini. Jemaat Anda sudah memalukan kekristenan. Justru kau tidak bisa menjawab apa yang dilakukan oleh Roh Kudus membuat Bunda Maria mengandung. Tuhannya kalian. Tuhan kalian ternyata adalah hasil dari Roh Kudus. Di mana Roh Kudus membuat Bunda Maria mengandung? Sengklek otakmu sekarang, deh. Ayo. Dalil yang saya gunakan Matius 1 nomor 18. Secara akademis saya menggunakan data. Tanggal 10 Agustus 1 Matius 1 nomor 18. Tanggal 10 Agustus di situ adalah kelahiran Yesus Kristus. Saya bikin kejang-kejang, kesurupan, kesetanan. Ini ngomong apa ini? Nggak jelas. Suaramu minus. Matius 1 nomor 18. Lihat, orang Kristen kalau berdiskusi tidak pernah membawa dalil, cuman congormologi. Tanggal 10 Agustus ketelanjangan Dito di kamar sendiri. Yang telanjang siapa? Kejang-kejang, kesurupan, kesetanan, yang mati di kayu salib telanjang siapa? Kau ketelanjangan mempermalukan di komarmu sendiri. Orang Yesus saja dilecehkan. Gimana? Yesus dilecehkan, teman-teman. Bagaimana dia ditampar? Au! Aduh, Tuhan kok ditampar? Au! Au! Itu kan kayak anak TK, anak kecil. Berapa kali? Au! Jadi anak kecil akan kubikin. Jadi pada saat memang secara kristologi, jadi anak kecil aku bikin orang Kristen ini tidak memiliki dasar keilmuan yang sangat krusial. Jadi anak kecil tidak punya pengembangan argumentasi, hanya sebatas ngemis-ngemis curhat,
kemudian ngeklaim Jadi omong anak kecil kosong, kau ya kan? bikin di rumah Jadi sendiri, pada saat kejang-kejang orang kau. Kristen ini makan babi, Mencret kau bikin maka kan? yang Mencret. didengarkan adalah apa yang diomongkan, tidak ada esensi sama sekali. Mencret kau bikin kan? Kejang-kejang kan? Karena Tidak kecil ada jadinya kan? esensi sama sekali. Sampai tertidur Hal yang awal, ya kan? edukatif. Kalau orang hanya datang ke gereja, mendengarkan perkataan-perkataan sampah oleh pendetanya, inilah hasilnya. Inilah hasilnya, teman-teman. Jadi nggak ada naratif tentang edukatifnya, nggak ada. Cuman bisa curhat, nangis. Begitu ketahuan Roh Kudus membuat Bunda Maria mengandung, berdoa. Bikin nangis. Jangan hujat kau jangan hujat kau Dita. Dita kau jangan hujat. Aku buat kau nangis sekarang Dita. Apaan coba? Kecil, anak kecil. Ini orang Anak Kristen kecil yang model kan? seperti ini, orang Kristen apa? Makanya kau nggak bisa melawan saya. Kau nggak Apa bisa yang mau melawan saya. dilawan? Nggak ada ilmu sama sekali. Cuman dari tadi gitu saja. Kau nggak bisa lawan saya. Kau nggak bisa lawan saya. Kau aku buat nangis kau sekarang. Kau nggak bisa lawan saya. Kau buat kau jangan. Kau buat kau kesurupan kayak anak kecil kau. Kau kayak anak kecil kau. Selalu seperti itu. Mencret kau kan kejang-kejang kesurupan kesetanan kan? Ada setan. Tapi kalau orang yang nggak sunat itu di Islam seperti apa? Anak kecil. Ada setan. Orang yang nggak sunat itu anak kecil di Islam. Ada setan. Lihat aja nih. Hidung dito. Jadi argumentasi dia nyanyi. Kejang-kejang kau kan? Dia nyanyi. Aduh, suaranya udah mulai melambai teman-teman. Jangan-jangan ini makhluk bencong ini. Ini jangan-jangan ternyata suka tusbol ini. Suaranya melambai. Menyek-menyek. Kau banci rupanya ya? Kesurupan. Kau banci rupanya ya? Kesurupan. Kau banci rupanya? Tuh kan? Anak kecil kan kesurupan kan? Aduh, anak kecil kau. Dari tadi gitu-gitu doang. Ini mau diskusi model apa ini, host? Jadi memang hal yang berbahaya kalau ketemu orang banci di lapangan ya. Kalau kita nggak kuat, kita dulu harus kelihatan kuat. Jangan kemudian melambai gitu. Jangan. Tapi orang Kristen rata-rata banyak yang banci. Berarti Kang Dito jual diri ya? Jadi pada saat tentang Dito jual diri. semburit, tahu ya semburit ya? Teman-teman, ada yang tahu Berarti semburit Dito apa? jual diri ya? Semburit itu adalah sembaburit. Oh, semburit itu Kang Dito adalah jual diri di sembaburit. Taman Lawang ya? Di Taman Jadi Lawang. pada saat orang Kristen, di mana dalilnya kalau kami diperbolehkan semburit? Jadi di dalam Bible teman-teman harus bisa lihat nih, pelajari jual apa diri yang di Taman menyebabkan Lawang. LGBT atau orang-orang yang pelaku semburit ini tetap ada. Pengakuan mereka itu di keluaran apa kejadiannya? Kejadian 2 nomor 18. Hendaknya kalian hidup tidak seorang diri, karena aku akan memberikan penolongmu, yaitu yang sepadan. Jadi kalau Bible ini mengatakan yang sepadan bukan sepasang, maka orang laki-laki yang memiliki keterbatasan, dia tidak tertarik sama perempuan, maka disiapkan oleh Tuhannya itu yang sepadan. Bila ku mati, au. Kayak anak kecil. Bang Dito izin Ya, dong, Bunda. Bang Dito. Siap. Mumpung masih banyak nih 1,7. Follow dong Oh, akun iya. Bunda Mila. Ya teman-teman, di follow ya akunnya Bunda Mila. Karena kecil kan ku bikin mencet. Silakan di follow teman-teman. Yang masih belum Bunda Mila follow, kejang-kejang. silakan di follow ya. Ini dari tadi ngomongnya gini-gini doang ini. Lihat teman-teman Islam. Inilah Orang lagi ngomong, Kucluk, diam dulu kenapa sih? enggak tahu malu dia ini. Lo diam dulu, lo diam dulu. Kalah debat. Kalah debat apa samamu?
Kalau debat kesurupan dia, Apa? Debat apa maki-maki, samamu? kesurupan, kejang-kejang, kesetanan. Coba. Apa debat apa samamu? Apa? Debat Kalau apa yang debat sudah kulakukan maki-maki, samamu? Coba. Bisa nggak kau terangkan? maki-maki, Coba menghujat. debat apa? Itulah kalau debat kan. Teman-teman, ada yang melihat saya berdebat sama si ini bukan Pucuk ini? Al-Quran yang kita bahas, ini Bible kejang-kejang kau. Kang Dito moderator kan? Saya nggak bisa berbuat apa-apa. Kang Dito mencret dia. Apa Bang yang Arif, sering? aku ganti akun dong Bang Arif. Ini mulai panas nih, ngeri juga aja. Iya, hati-hati Bun. Padahal ini Tapi aman masih sih di sini pembahasan Bun. Bible. Di Ini sini masih aman pembahasan Bun, di sini Bible. aman. Tapi kejang-kejang gitu. Ini masih Di Bible. sini anti, di sini anti. Ini masih Bible yang Jadi dibahas, mau tapi bilang Roh kejang-kejang Kudus dia. cabul, Roh Kudus gendeng, edan, aman. Elpran babi, Elpran asu, Elpran anjing, aman. Itu kan kalau debat kan. Amin, Ustaz Arif, aman. monitor nggak Iya. Ustaz Arif? Kok Bang Dito bukannya ini ya, bukannya moderator gimana sih? Iya, udah kalau Iya debatnya tapi nggak bisa, maki-maki aku dia, nggak bisa Bun, menghujat aku dia. nggak bisa Bun, aku nggak Udah bisa kalau Bun. debat, maki-maki Iya. karena kecil dia kan, Debat karena kecil. apa? Debat Karena apa? kecil. Ini belum Debat apa-apa apa? yang kita bahas. Ini masih Debat Bible kejang-kejang apa? dia. Karena Debat kecil. apa? Aduh, jangan kayak Maki-maki, banci gitu. menghujat. Yang Islami banci sekali gitu lah. bahasanya. Aduh. Kalau orang Kristen gak mau maki-maki karena itu dosa. Jangan kayak banci begitu. Nah, tuh kan karena kecil kan. Jangan kayak banci. Inilah teladan Islam, inilah pendapat Islam, Jangan inilah contoh Islam. jangan kayak banci. Apa yang tuh kau kan. debat sama aku apa? Kalau jual Apa? diri saja kau nggak usah ngomong. Apa? Kau debat apa? Kau jangan debat ngomong diri apa sama sendiri. aku? Jangan ngomong diri Kau debat sendiri. apa? Kau debat Jangan apa ngomong sama diri aku? sendiri. Kalau Kau kau jual debat apa? diri, kalau Kau kau debat peduli, apa? jangan Kau ngomong debat diri apa? sendiri. Debat apa? Inilah contoh Apa? mualaf ya. Inilah si Debat keretaan apa? kesurupan. Sudah meninggalkan kebenaran Debat seperti apa? kesurupan. Kau debat apa? Cuman dari tadi cuman kayak gitu-gitu doang. Malu kau pikirkan ke orang sendiri. Bagaimana kamu menarasikan tentang Tuhanmu pelayan saja kok sampai kejang-kejang begini? Buktinya kesetanan kan Tuhanmu itu kesurupan kan. pelayan. Aku masih sebut Tuhanmu pelayan bukan pelacur ya. Kesurupan kan menghujat kan. Iya, aku bilang Tuhanmu itu pelayan bukan pelacur. Bukan kesurupan kan kesurupan. Enggak, coba lihat dia yang Inilah kesetanan contoh kejang-kejang dia. mualaf. Maka Inilah aku bilang contoh Tuhannya pelacur Islam. kan. Aku Seperti bilang kecil, Tuhannya kesurupan, itu kejang, pelayan. kesetanan. Tuhannya pelayan bukan pelacur. Lihat teman-teman Islam. Beginilah Tuhannya itu tabiatnya. pelayan bukan Makanya pelacur. sembahlah Tuhan yang benar. Apa? Di mana? Imanilah Kalau kitab Tuhan yang pelayan benar. ini mau disembah apanya yang dilayani? Inilah seperti inilah yang memang salah. Ya. Apanya yang salah? Sampai maki-maki, Apa ini ngomong menghujat. apa ini yang maki-maki siapa dari tadi? Makanya bacalah kitab suci yang benar. Sembahlah Tuhan yang benar. Tuhan sang pencipta. Jangan seperti Kang Dito. Ngomong seperti apa sih, ini. Buktinya kesurupan seperti ini maki-maki. Enggak ada yang kesurupan, Saya sendiri tadi lo nggak pernah memaki dia, nggak menghujat agamanya, yang nggak kesurupan, menghujat dibilang saya Qurannya. kesurupan. Jadi Ini bagaimana ceritanya ini teman-teman? Orang-orang Kristen ini kebanyakan halu ya. Halu bagaimana seperti dia menyembah Yesus. dari Ternyata iblis juga nyembah Yesus. Jadi karena memang nggak ada bedanya dia sama iblis. Iblis udah nggak bisa ngomong apa-apa, buktinya kau juga nyembah Yesus. Kan udah, aduh kosong kau. Emang bani-bani asu ini kayak gini. Nggak bisa adu argumen kalau debat. Apanya yang adu argumen? Menghujat. Apa yang kau miliki? Inilah teladan, inilah contoh, inilah Apanya? cermin pendebat Islam. Gitu ini. Ya kan, udahlah, karena aku kecil baca jadinya ayat kan. kursi aja lah. Karena kecil dia. Karena kecil kau A'udzubillahi pikir. minasyaitonirrajim. Islam sekali. Tadinya maki-maki, sekarang baca Al-Quran.
Tadinya الله maki-maki, sekarang لا baca إله Al-Quran. إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي Baru العظيم. maki-maki baca Al-Quran, baru maki-maki baca Al-Quran. Apalah itu? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد Baru maki-maki, الله الصمد baru maki-maki baca لم Quran dia. يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد Baru maki-maki kok. Bismillahirrahmanirrahim. Baru maki-maki baca Qul Quran. a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarrin ghasikin idza waqab. Udah langsung kerasukan dia, teman-teman. Di dalam nama Yesus itu lenyap itu. Rasukan Itu dia. bawa kuasa Tuhan Yesus itu. Rasukan dia, teman. Rasukan dia. Baru maki-maki, baru maki-maki tapi sok alim, sok suci. Bismillahirrahmanirrahim. Kuasa Yesus di atas segalanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kuasa Yesus di atas segalanya. Ar-Rahmanir-Rahim. Kuasa Yesus di atas segalanya. Ar-Rahmanir-Rahim. Kuasa Yesus di atas segalanya. Ar-Rahmanir-Rahim. Kuasa Yesus di atas segalanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuasa Tuhan Yesus di atas segalanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dalam nama Yesus segala kuasa kegelapan lenyap. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dalam nama Yesus kuasa kegelapan lenyap. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kuasa Yesus di atas segalanya. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Udah insaf ya Dito, udah insaf ya. Ihdinas siratal mustaqim. Yesus mengatakan aku adalah kebenaran. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Apa artinya itu Kang Dito? Gak tahu artinya itu. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل
أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يحاذرون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا نفسد استغفر الله العظيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون صدق Allahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alif Lam Mim. Apa artinya Alif Lam Mim gitu? This is the book about which there is no doubt.
a guidance for those conscious of Allah. Kitab ini yakni yang dibaca oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada keraguan atau bimbingan padanya bahwa ia benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalimat negatif menjadi predikat dari subjek kitab ini, sedangkan kata-kata isyarat ini dipakai sebagai penghormatan, menjadi petunjuk sebagai predikat kedua. Artinya menjadi penuntun bagi orang-orang yang bertakwa. Maksudnya orang-orang yang mengusahakan diri mereka supaya menjadi takwa dengan jalan mengikuti perintah dan menjauhi larangan demi menjaga diri dari api neraka. Ayat yang kedua, who believe in the unseen establish prayer and spend not of what we have provided for them. Orang-orang yang beriman, yang membenarkan kepada yang gaib, yaitu yang tidak kelihatan oleh mereka, seperti kebangkitan, surga dan neraka, dan mendirikan sholat, artinya melakukannya sebagaimana mestinya, dan sebagian dari yang kami berikan kepada mereka, yang kami anugerahkan kepada mereka sebagai rezeki, mereka nafkahkan, mereka belanjakan untuk jalan menaati Allah. Ayat yang keempat, and who believe in what has been revealed to you, O Muhammad, and what was revealed before you, and of the hereafter, they are certain in faith. Dan orang-orang yang beriman pada apa yang diturunkan kepadamu, maksudnya Al-Quran, dan apa yang diturunkan sebelummu, yaitu Taurat, Injil, dan selainnya, serta mereka yakin akan hari akhirat. Artinya mengetahui secara pasti. Di ayat yang kelima, those are upon right guidance from their Lord, and it is those who are the successful. Merekalah, yakni orang-orang yang memenuhi sifat-sifat yang disebutkan di atas, yang beroleh petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung, yang akan berhasil meraih surga dan terlepas dari siksa neraka. Di ayat yang keenamnya, indeed, those who disbelieve, it is all the same for them, whether you warn them or do not warn them, they will not believe. Sesungguhnya orang-orang kafir seperti Elpran, seperti Abu Jahal, Abu Lahab, dan lainnya, sama saja bagi mereka apa yang kamu beri peringatan, dibaca a'andartahum, yaitu dengan dua buah hamzah secara tegas. Dapat pula hamzah yang kedua dilebur menjadi alif, hingga hanya tinggal satu hamzah yang dibaca panjang. Atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak juga akan beriman. Hal itu diketahui oleh Allah, maka janganlah kamu berharap
mereka akan beriman. Apa artinya alif lam mim? Kalau punya ilmu. Di ayat yang ke-7, Allah has set a seal upon their heart and upon their hearing, and over their vision is a veil, and for them is a great punishment. Allah mengunci mati hati mereka. Maksudnya menutup rapat hati mereka, sehingga tidak dapat dimasuki oleh kebaikan. Begitupun pendengaran mereka. Maksudnya alat-alat atau sumber-sumber pendengaran mereka dikunci, sehingga mereka tidak memperoleh manfaat dan kebenaran yang mereka terima. Karena saya sudah dalam kebenaran Sedangkan Yesus. penglihatan mereka ditutup dengan penutup yang menutupinya, sehingga mereka tidak dapat melihat kebenaran. Dan bagi mereka siksa yang besar, yang berat lagi tetap terhadap orang-orang munafik diturunkan. Ayat ke-8-nya. And of the people are some who say, we believe in Allah and the last day, but they are not believers. Di antara manusia ada orang yang mengatakan, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, yaitu hari kiamat, karena hari itu adalah hari terakhir. Padahal mereka bukan orang-orang yang beriman. Di sini ditekankan arti kata orang jika kata ganti yang disebutkan lafaznya, yakni mereka. Ayat yang ke-9, they think to deceive Allah and those who believe, but they deceive not accept themselves and perceive it not. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, yakni yang berpura-pura beriman dan menyembunyikan kekafirannya guna melindungi diri mereka dari hukum-hukum duniawi, padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Karena bencana tipu daya itu akan kembali menimpa diri mereka sendiri di dunia. Rahasia mereka akan diketahui juga dengan dibuka Allah kepada nabinya. Sedangkan di akhirat mereka akan menerima hukuman setimpal, tetapi mereka tidak menyadari dan tidak menginsafi bahwa tipu daya mereka itu menimpa diri mereka sendiri. Muhadaah atau tipu menipu di sini muncul dari satu pihak. Jadi bukan berarti berserikat di antara dua belah pihak. Contoh yang lainnya, mu'akabatul lis, yang berarti menghukum pencuri. Menyebutkan Allah di sana hanya merupakan salah satu dari gaya bahasa saja. Menurut suatu qiraat tidak tercantum wama yashi'uruna, tetapi wama yahdauna, artinya tetapi mereka tidak berhasil menipu. Di ayat yang ke-10-nya, in their heart is desire, so Allah has increased their desire, and for them is a painful punishment, because they habitually used to lie. Di dalam hati mereka ada penyakit berupa keraguan-keraguan dan kemunafikan yang menyebabkan sakit oleh lemahnya hati mereka. Lalu ditambah Allah penyakit mereka dengan menurunkan Al-Quran yang mereka ingkari, dan bagi mereka siksa yang pedih yang menyakitkan disebabkan kedustaan mereka.
yakni terhadap Nabi Allah, dan tanpa dengan yakni mengakui beriman padahal tidak. Memang kekristenan ini sungguh nyata, pendusta yang nyata, penipu, pembuat tipu daya yang nyata. Di ayat ke-11-nya, and when it is said to them, do not cause corruption on the earth, they say, we are but reformers. Dan jika dikatakan kepada mereka, maksudnya kepada orang-orang munafik tadi, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, yakni dengan kekafiran dan menyimpang dari keimanan. Jawab mereka, sesungguhnya kami ini berbuat kebaikan dan tidak dijumpai pada perbuatan kami hal-hal yang menjurus pada kebinasaan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman sebagai sanggahan atas ucapan mereka itu. Ayat ke-12-nya, unquestionably it is they who are the corruptors, but they perceive is not. Ingatlah seruan untuk membangkitkan perhatian. Sesungguhnya mereka itulah yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar akan kenyataan itu. Ayat ke-13-nya, and when it is said to them, believe as the people have believed, they say, should we believe as the foolish have believed? Unquestionable, it is they who are the foolish, but they know it not. Apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain beriman, yakni sebagaimana berimannya para sahabat Nabi. Jawab mereka, apakah kami akan beriman sebagaimana berimannya orang-orang yang bodoh? Artinya, kami tidak akan melakukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang bodoh itu. Maka firman Allah menolak ucapan mereka itu. Ketahuilah, mereka lah orang-orang bodoh, tetapi mereka tidak tahu akan hal itu. Yang terakhir saya baca tadi, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. And when they meet those who believe, they say, we believe. But when they are alone with their evil ones, they say, indeed, we are with you. We were only mockers. Dan jika mereka berjumpa, asalnya likiu, lalu doma pada ya dibuang karena beratnya pada lidah, berikut ya itu sendiri karena bertemunya dalam keadaan sukun dengan waw sehingga menjadi laku dengan orang yang beriman. Mereka berkata, kami telah beriman. Dan bila mereka telah berpisah dengan orang-orang yang beriman dan kembali kepada setan-setan mereka, maksudnya pemimpin-pemimpin mereka, kata mereka, sesungguhnya kami ini bersamamu. Maksudnya sependirian dengan kamu dalam keagamaan. Kami ini hanya mengolok-ngolok dengan pura-pura beriman. Memang artinya alif lam mim kalau kau punya ilmu. Sungguh orang Kristen adalah setan yang nyata. Apapun alif lam mim, imani saja. Orang-orang kafir, ya, orang-orang kafir dari golongan yang bukan Nasrani, yang tidak mau mengatakan Nasrani dan berbeda dengan Nasrani, mereka mengakui agama mereka berasal dari Romawi. Apapun alif lam mim, kalau kau punya ilmu. Memang terlihat jelas di sini kalau kau punya ilmu bahwa saudara-saudara Kristen ini
bukanlah agama, bukanlah agama Abraham. Dia nggak punya ilmu, modal Pada saat memang orang-orang Kristen ini sudah ketahuan kedoknya bahwa mereka hanya menyamar sebagai orang yang beriman, padahal imannya adalah iman buta. Sok berilmu tapi ditanya alif lam Bagaimana yang tertulis di dalam Markus pasal 3 nomor 21. Waktu kaum keluarganya hendak menjemput dia, lalu kaum keluarganya mengatakan bertobat, dia tidak waras lagi, bertobat, jangan iman buta. Jadi pada saat yang tertulis yang ada di dalam Bible, nggak bisa jawab deh teman-teman. Sok berilmu Yesus dikatakan oleh kaum keluarganya dia dianggap tidak waras lagi, maka orang Kristen tidak pernah membaca Bible-nya. Baca alif lam mim tapi nggak tahu artinya. Botol itu kan batu kan kesurupan. Jadi pada saat orang-orang Kristen kembali untuk membaca Bible, orang-orang yang minim ilmu, ya, orang yang tidak pernah tahu isi dalam Bible-nya, di Perjanjian Lama dikatakan gulungan kitab itu dimakan. Di kitab Perjanjian Baru ada juga kitab yang diberikan malaikat kemudian dimakan. Lalu masihkah ada yang mengatakan orang Kristen memiliki kitab kalau kitabnya sama-sama dimakan? Ada moderator yang aktif ya dari tadi. Gak ada ilmu, gak ada perlawanan sama sekali. Gak ada. Saya nggak tahu kenapa moderator saya nggak bisa gitu loh. Ini siapa yang host monitor? Host kah yang naik turunin? Aku asli loh nggak bisa ini. Tumbal. Ya, Angelica, selamat malam. Selamat pagi. Moderator siapa dong yang barusan naikin? Pak Indra? Monitor bukan moderator. Ada yang naikin turun sendiri. Ya. Siapa lagi nih naik-naik ini nih? Ada moderator di bawah kah? Bawah semalik. Ki Jibril di bawah. Aku nggak bisa loh ini naik nurunin loh. Gedein Bang Zuma aja lah. Berunda gedein. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad. Kosongin aja Ustadz, udah jam 3. Gimana cara mau ngosonginnya? Aku nggak bisa, moderatorku nggak berfungsi dari tadi, aku tersiksa. Harus ngaji juga di atas. Aduh. Saya kosongin ya. Oke, siap, baik. Izin saya tutup dengan doa khawatirul majelis ya. Sahabat-sahabat semuanya, Iwan Villa, terima kasih, syukron ya sudah support sampai sejauh ini. Kita tutup dengan hafatul majelis, insyaallah mudah-mudahan menjadi hikmah ridha Allah Subhanahu wa taala ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Barakallahu fiik ya semuanya. Jazakumullah khairan katsir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Your team destroyed a turret. Aku bangun, aku bangun. Aku bisa tidur 25 jam sehari. Efisien sekali bukan? Portal siap. Double kill. An ally has slain the turtle. An enemy has been slain. An ally has been slain. Your team destroyed a turret. Your team destroyed a turret. Kenapa aku yang harus jadi pahlawan? Aku ini cuma rubah yang lemah. Bertarung itu melelahkan. Kamu boleh bermain-main di laboratorium, tapi jangan sentuh kritikan tangki. Tidak ada waktu yang sia-sia, santai sajalah. Kenapa buru-buru? Jangan menyulitkanku. Your team destroyed a turret. Aku bangun, aku bangun. Mega kill. Ini jalan pintas menuju kekalahanmu. Portal siap. Hei, santai Team saja. destroyed a turret. Jangan sakit. Gather at the turtle. Battle spell in cooldown. Battle spell in cooldown. An ally has slain Lord. An enemy has your team destroyed a turret. Okay. Aku bisa tidur 25 jam sehari. Efisien sekali bukan? Okay. Okay.
been slain. Penjara lagi. Okay. Ini mengganggu waktu tidur siangku. Attack. Legendary. Jalan pintas menuju kesalahanmu. Your team destroyed the turret. Ult is not ready. Kamu boleh bermain di laboratorium. Jangan itu tentangku. Killing spree. Ult is not ready. Ult is not Kenapa ready. aku yang harus jadi pahlawan? Ini cuma rubah yang lemah. Slain. Akulah yang mereka Ult is sebut not ready. Team destroyed the turret. Shut down. Legendary. An enemy has been slain. Ult is not ready. Ult is not ready. Terkadang cukup diam saja dan biarkan semuanya terutamakan keselamatan. Legendary. Siapa yang bilang portalku tidak aman? Shut down. Launch attack. Jangan minta keripikku. Ini dipotong dari Turret has gajiku. been destroyed. Jangan menyulitkanku. Kenapa? Buat saja Ult mencari is not ready. Our turret is under attack. Our turret has been tak ada asuransi. Ult is not ready. Aku bangun, aku bangun. Bisakah kita istirahat? Oke, kalau sekarang jangan terlalu serius menghadapi hidup. Itulah motoku. Bisa tidur 25 jam sehari. Efisien sekali, bukan? Portal siap. Ini mengganggu tidur siangku. Double kill. Triple kill.
Your team is banning. Please ban a hero. The enemy is picking. Tidak membutuhkan perlindungan dari hujan. Negeri ini adalah tanah air kita, dan negeri ini akan menjadi kuburan kalian. Saya bisa nunjukkan loh, Ustadz bukan